Meneladani akhlak bicara situngan nabi bicara kelahiran iya ro nabi tapa na paringati tau panrita kelahiran tapi iya ko tau panrita kanya kelahiran ni diperingati itu kematian makanya ang kayasa haul guru ta kali si Dendreng itu haulnya Gus Dur haulnya Soekarno haulnya haul itu 1 tahun kematian berputaran 1 tahun Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya jadi amat yang na iperingati tapi ya Nabi tak tania justru kelahirannya magai itu isyarat maka dia ro Nabi tak denang kana mati untuk umat selalu hidup ya tu ampai ko mas sampaya agak ibadah assalamu alaika assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh iya ko makadaki assalamu alaika nah sabaya ro alaika dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab ya sangi mukhatab degaga palawangi tau mat beresalangi si bato beresalangi ya na tunah kada setiap salam kepada nabi itu adalah salamnya sampai nah sebab nabi itu tidak meninggal memang kullu nafsin dha'iqatul maut jadi setiap jiwa itu pasti mati tapi angka dia mati kayak gaya roh wa nafahtu fihi min ruh itu tidak mati nah ya roh nabi dia adalah sayyidul anbiya sayyidus syuhada para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah Allah Ta'ala makna sesungguhnya dia hidup apalagi Nabi sayyidus syuhada makanya yaitu ketemu beresan lalu Nabi maka daki assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh semua itu jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad lagi dibaca ya padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya angkat fi'il madi angkat fi'il mudhari ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari sange fi'il mudhari sekarang dan akan datang tapi aku makade sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi bentuknya lampau madi na 2 nah sebab nabi ta memang ada 2 yang pertama angka yasan nur Muhammad yang kedua angka alimal lahiran dan nabi ta yolo ipancaji nur Muhammad imun dari alimal lahiran dan nabi ta maka ketika jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun nabi ta maka dia nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan sepakat tahu maka ada Nabi Adam nabi pemula tapi maginan ke nabi ta maka saya diutus sebelum Adam diciptakan nalena nabi pemula ukun itu nak ada tahu pandita iya ro nabi ta nabi pemula ri hakiki neki alena pancapura ri lahiran iya ro hakiki na masuk nur Muhammad angka kada lelena ko Allah Ta'ala tampi hilalana orang Madinah kada jaa minallahi nurun wa kitabun datang dari Tuhan nurun cahaya kira ro masuk itulah nurun Muhammad salawatnya ya ro ada tanya Allahumma sholli tapi salawatna sallallahu ala Muhammad ya kung kataw waktu tanang maka da kega ya salawat nur Muhammad tanya Allahumma sholli itu dibaca tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad tapalak miro to insyaallah ko napak barakah iko Allah Ta'ala mudah-mudahan tabaci at kasih sabulalan na sesu tabagi uraki mas sempajal subuh 200 sempajal loro 200 sempajal asyara 200 sempajal maghribi 200 salat isya 200 pas 1000 tabagi age baca dibaca Pak Bukan nasabah salawat nur Muhammad ke Pak Bukan aga Pak Bukan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima napa dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tabaca usahakan 1000 minimal itu dalam 1 hari magai supaya wadingi lolonga barakah selain nalomo yang ngatuto ngelino masih ki palapakong ka masalah kemudian yang ketiga ditanangkan batin kemudian yang keempat isimpo yang idalek yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir itu barakah apalagi harus dia tahu alhamdulillah berkaitan dengan COVID alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin jadi sebenarnya masyarakat kita mega
percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Ale nama tu bagikan, ale nama tu matu minta maaf. Magai karena meloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati, 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh, anu di mana nalak kelem. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tentu. Yang itu kuncin. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan, "Shaumut tasihhu." Puasaku supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Berkatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak Nabi, zakau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, ini kata Neki, asal kata janji, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula di malah sauna. Kadapi kuni pale iya, mau puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dah. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran, sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah gini kita mau puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasanya aso aja dia ngena puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso aja dia ngengi degagala sawat disolangi watak kalian menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Yakin akan asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena dia kena asam urat. Di kumandrai dende menerima cowok ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yopidi sampai 40 ini tahu di mana dende. Nah, apa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kita. Ini masalah obat. Besa kita runtuh tahu jangan apa diwetak. Dan apa itu? Coba gari agan Anda tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Anda. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandrite, dia gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, dia nurule malah Pak Burah. Pak Madari tak terlupa ni Andre, macam jelas ada. Yang kedua dia apa ni Andre? Gak mau memen ni, ayo mana dia osak? Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sadena tahu maafat jasa maka pacang gorena capumi 5 ton. Ya.
Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi, ya kibuaran ku benena, tapi campurannya bukan gula, patjen atau ribu. Nabi minum, tapi itu tidak merusak Rasulullah, karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu pak nak nalasa karena terlalu banyak menghina makanan, padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik, itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotanya kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf, karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf, dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengadu makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya kotaki gua lagi kopi lah kita bang pek bate tagaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum, karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minum mata ia atau bismillah, dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau tomat bismillah dia akan mati, maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomat bismillah karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Dengar, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sampajang ya kalimat tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magi anak dicue, nare kuna dapi telutong, patatong umuru, nama dari makali cua. Nenek salah paham, ada nasab milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah, karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi, karena dia tidak tahu. Batina Nabi Pak Abu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi datang Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak, karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Ya kini dia gagah sampai dari jamaah Pak. Dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gak di nasi runtuh aku. Walaupun maulid ini kata maka ada bidah. Sebab dia kena jamin bidah. Maulid bidah, Isra Mi'raj bidah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bidah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting sampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nak kuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Niyaro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Ada nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya.
Makkum ini batina Nabi ta. Bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati ummati ummati. Malasan Nabi ta. Bahkan waktu nama meraja Nabi ta. Ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi ta. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tama kidi atan nama tepat. Ya ku iya pakai maka dia pun Allah taala ubas salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu pak dia kado sana. Ya ku maka daki dia kado sana dia kagak. Angka tahu kau dia kena beli. Hah? Angka tahu kau dia kena beli. Ya nang tahu maka dia nang kau beli pak ustaz apa nak beli. Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah, sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau di suy taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cicang. Tidak. Nah, sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigak moy. Coba kamu ke sini deh, nang tahu baca nang kata lupa kasih sana mun Rasul. Nah, jamas ya. Ini biasa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna nada dong boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi ta perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok kita tak denna dosa. Ya ko sujud kita tak denna dosa. Ya ko tak petak inape nino tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka masam pajak ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena itulah hikmah sholat biasa makarui sama na sedingan kagagal lega sama na sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana akan pun Allah Ta'ala umatku nalai pun Allah Ta'ala na patara yung kuluna si masaringkana ya ko roko isuji lala na sampajangnya tak denna idosana pada tak denna na dodongnya pula ditakin aja tapi angka dosa dia nalar gak inasa Nabi tidak terlepas dalam sholat napa si pulung ipung Allah Ta'ala laupi mak Jumat napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan maka pikir di makun raya dia nak Jumat tu makanya mereka makun reta meranaka sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duha. Apa maknanya? Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya, yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kabatulan lawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajan loro tema. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di telom Jumat aja. Angkamu pala gado sana makun raya. Ya kau masesai Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kumal laundry ternyata nama sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis baru. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci
dari pakaian suaminya sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Barakan tapi mega makun ray makutu. Magay api maninaw nuso. Ya anu na sumpa diwat ako ko jupanda apa diutu na yan ko boni pur na bosan pede yan ko Kalimantan. Pero nasa yan mapadi siya ko Sumatera. Ang katina sa yan ko Sidra mapadi ulum na. Ang tilak na jamba-jamba din isan. Pak hati manito dinurus. Ini kayak banyak. Kalau ada matunda ko kampo ko babu dena gamen dena nana sudah nana mari COD man. Namo sanggara COD to. Bahasana sama tadi semacam dari sanggara. Ia nak modernnya maka dia pisah nugget. Sanggara kata ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diada. Anak naman rukulun na televisi, lakay naman ko kadire, baini naman rukulal kamara. Diga kasi pulong sehingga tidak ada berkah. Makor makuko to? Maga to motot tadi lupa. Noli mana anak na noli apo na masulik ka mana pi makaja bisulikan ke dia noli. Dia na pamulay man dari pregade. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat itu. Sandro to mana? Sandro to pangesak Sandro to ini. Pak baru-baru Sandro to. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicara gina nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum. Itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik. Tahu pusat. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup. Kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup itu bisa sembuh. Ya kuidik maka daki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadik agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia doktor. Mereka betul nang kapangasa-ngasa oi sandro. Nateni terlalu mengasa tapi nasure terlalu matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tahu enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama keremi kama dino. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih kata nak berkanda buku balik salawat nak baca salawat pokok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad nak pernah waruk kulelalam nak pernah pinungan lega ya tu buku balik itu salawat ya kui di makan lagi sandro ya maka dia nak sampaja Pak Ustaz mana kemana doa dia nak sampaja bedakan doa dengan sholat ya kalau dia mau sampaja tetap kena hukuman matu tapi doanya bisa mustajab kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti dia kena hukuman. Makanya kau tahu Pak Bangun Masigi, nah dia nak sampajak tentang kebolaan ke surga, dia minta tamak. Iya, nasabah Nabi tamakada man bana masjidan fi dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tahu Bangun Masigi okorino, namo pa ni raja naseradongi, lai bangungan istana kinalan surga. Dia nak kada Nabi tatami surga, maka dan ibangungan istana. Ya kau dia nak sampajak, dia nak tamak tapi ang kebolaan. Tabahan itu lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampajang ada mas sedekah. Lengi kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami.
Aja tak kena pura Mas Sumba nama dia wasaka. Wah itu jadi masalah. Mas Sumba dia nasaka. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nama diatur. Dia tempat serubawan. Tidak. Allah yang hitungkan. Seko ina sabali namanya terima. Contohnya orang yang akan ibaratkan. Ya kau ketemu sama kada aki buara ngateng. Aja mutarigol lah taruh mapakka. Tapi taki buara ni tak taruh mapakka. Apa tak tarigol lah. Pasti dia minum. Magai. Nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kau kata makanya ya pematur isakai namo seko ni. Napa tali makanya kau Allah Taala dia utarima nasabak dia nak kau tuin lagi. Kan begitu. Pada mu sampai jangan ya kau kata makanya empati pura cukup ceceng sama kau jadi ni dia nak kuat. Tolong imu asal sampai aja tapi dia nak terima kau Allah Taala. Magai. Karena dia yang sudah mengatur. Makomit. Maka dapat tiga pausa semasa pajalur orang iman rekan. Wadisah tapi dia nak terima kau Allah Taala. Wadi. Kan makomit tu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaraknya napa kita masa pejalur. Agak nipo, gampang. Akan banyak usolli pada salat dhuhri, arbarat mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kau makna dia sama masyarakat ada banyak. Waktu masa pejalur hukum nyasara ujami pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo biar kada bani masa pejalur tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ombe komo biar kada bani sampai jalur ko nak diujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabal dia dijama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong tudak. Kau mulai tudak liuko. Kau mulai liu isyarat mau pakai. Dia bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia mulai oli pu imam masa pajangan. Kan makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Kan makom itu pak harus terjamah. Sekai kau dapi silakan. Nah itu jadi yang mana nanti pak makom jasa. Ya kau nadupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak ada ni sekai itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan dia keresu. Tetap icomo iraju kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan karena diusahakan. Dia sengit tak ada hujan di pas solo ibu kami pambatan lalu wae dia di pas solo. Itu tak ada hujan. Dia gagal tak nak misalnya dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela ada ni kena iba dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cigo tu ustaz serena tetap seko tanya le na masak saling kana makom pro tahu seke. Tapi magampang mato je titan reba tadi nak menjasa cinampa ko ngala taala ni solah. Cinam. Kumpuro tabatan lupa kepada dia nan remana ngi api cap-cap. Lega. Cinam. Pada wi yang koman re balawai pak makata ada cu ko dewa ada cu. Ya no sadi ni balawai mani mereka di balau. Kalau bang menalar kita tahu ya. Aja mau resiko tu pas tu sakan atau dulu. Tahu musabak betul dia nak menjasakan ganrusu. Iya, dia racun ni. Nah nisam, dia nak kena pengalat tahu pasu kalau mau resik. Dia sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat tahu mau resik ni maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka gampang. Ya biar dia kok sampai aku tidak akan menjasa kok mesti wat tamal wong galuna. Gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Maega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi ta angka pasana Nabi ta ko tule jamu insyaallah mabarakah itu. Nomor di aja tersusai pada taruh tahu. Yassir wala tu'sir. Ya ni na taala pa ama kampung polisi dia na salai kantor na tentara dia na rasu. Pak camat dia na malasau di jasa dia na gagar-gagar na patu. Maka kutule aja tersusai pada taruh tahu. Pu imam aja tersusai mak muta, mak baca siapa aja matendre di tuna taimun rima ko dia mau pernah merokok. Ya ku masam aja cari di maka puncuk bacanya ku manca jimang ke di munro di law. Oke bisalah atau di dulu kis rate-rate caletu bacaan. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak kena pelasi sampai jam pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mata engkau anak-anak engkau tahu maripan engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tuh selesai pu imam napai terlu ayat nak baca tuh dimakrani
betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah jamaah ta macerama apa aja si selinutu na teh menrek demo pada mepa aja jamaah aja tuh selesai pak ustaz naturugi di pusat ustaz sekado mah bicara tuh 5 HP itu pay munri kama konro anak aja tak selesai to matota ipigau adu na cecai tau matoa aja tak selesai anata memana ya to namun ran masih ko gumulo tidak boleh lakai aja tak selesai baineta iparenta dena kanyale di balanca baine aja tak selesai lakai tabakap di makap di jampangi nama kau itu yang itu bawa pak ya ta'ala niat yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu Allah ta'ala nalumunya nukusulimu itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan agak pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya narumelu ya lah contoh aja nih persulit kau kagak pak maka tuh pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajin ya aku bicara nanti yang kali nggak ada jangan nah ya panitia masjid kita maka bicara tuh maka dia bicara nanti tahu apalagi aku mana sejurus sih pak maka kerupan nanti tahu angka magala ma protes dia kesumbangan rata-rata maka tuh ya dia gaya sumpah yang ikut jumain angka maka ada gobi pakai tuh barakallahu napat kami tuh maka ke protes apa tak cica milo masjid ya nanti lapar sama kan masalah ini pak apa nengkah yo po juta to diang kaya itu na Japan maga na ko ang kataw pa monrok ko si dapina ka dengar ropwe de itu nama janin mong itu ropwe tapi ako ang kataw lalo ko natutu iga na pa magi napan na lalo mako pada mi ko ang kataw jara na law masige may katu protes na mako begitulah ya ko ang kataw napan na tama guru agama makatutu ka pasalas bida haram pa na pirnis iya komega itu ni satta dia na pasal makko mamatur nampak iya guru muki matarot aja na cede mapasalas cede mapasalas paya tu ko gamay may mapendapat angka yasang ulama hadis angka ulama tasawuf iya ko ulama fikih angka to ulama hikmah angka to ulama tafsir may garupana iya ko fikih hadis agak iya ko malasa ko burako nasaba dega galasa dega pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf aja mau burajo magai ya ko malasa ko pala dosa nabi ta makada sesusiwan nini umak ko nakan nalasa sitaw dosa nila ga ya ko malasa pa makbur pa ko makbur ko tidak bersyukur kaya ko mulabira may dosa seha ko may dosa situngan nabi bicara kelahiran iya ro nabi ta pa mo na paringati tawpan rite kelahiran tapi kelahiran biasa haul Guruta kali si Dendreng itu haulnya, Gus Dur haulnya, Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian, berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya, jadi amatiangan na iperingati. Tapi ya Nabi tania justru kelahirannya magai itu isyarat. Maka dia Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya aga ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sabayaro alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab dia gagap palawangi tau mat beresalangi si bato iberesalangi. Ya natu nak kada setiap salam kepada Nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya ya ruh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya Nabi dia adalah sayyidul anbiya, sayyidus syuhada. Nah, itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Saya itu ketemu beresan lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu.
Jadi beres lagi Nabi ta sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada dua bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sangat fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makade sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi, bentuknya lampau. Magina dua. Nah sebab Nabi ta memang ada dua. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka aliman lahiran dan Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad imun dari aliman lahiran dan Nabi ta. Maka ketika jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dia Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam Nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi ta, maka ada saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena Nabi pemula. Ukun itu nak ada tahu pandai. Iya ro Nabi ta, Nabi pemula ri hakiki. Neki alena pancapura ri lahiran. Iya ro hakiki nama nur Muhammad. Angka kada lelena. Wa Allah Taala rampi hilalana para maladina. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur, cahaya. Kira nama itulah nurul Muhammad. Salawatnya ya ada, tanya Allahumma sholli, tapi salawatnya sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dakiga yasa salawat nur Muhammad, tanya Allahumma sholli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro to. Insyaallah ko napak barakah ipong Allah Taala. Mudah-mudahan tabaci at kasih tabagi uraki mas sempajal subuh 200 sempajal loro 200 sempajal ngasara 200 sempajal mengharibi 200 salat isya 200 pas 1000 tabagi age baca dibaca Pak Bukan nasabah salawat nur Muhammad ke Pak Bukan aga Pak Bukan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tabaca usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolonga barakah. Selain nalomo yang ngatuto melino masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditenangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Alena mato bagikan, alena mato matu minta maaf. Magai karena meloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati, 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh, anu di mana nalak telan. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup. Yang itu kunci. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ia kopi agama sitongan namanya ke Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan, saumut tasihku, puasaku supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak Nabi, enggak tahu gitu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, ini kata Neki, asal kata jadi, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin.
Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula di malah sauna. Kadapik puni pale iya, mau puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu pahalanya dah. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining, dia salah. Nah gini kita mau puasa sosining, berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasa ni aso aja dia ngena, puasa Rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tabahan itu? Aga barakana kaya puasanya aso aja dia ngengi, degagala sawat disolangi watak kali menurut penjelasan Ki Hamid Rasul. Ciaki nak kena asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang nak kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia nak kena asam urat. Dia kumandrai dendek menerima toh ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yo pidi sampai 40 ini tahu di mana dendek. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam itu. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Hah? Dan apa gitu? Coba gare agar nanda tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di biasa. Kemudian kadang makanan dia tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Iya na tunak kada tahu pandrete aja gimondre alai Pak Murah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini den rule malah Pak Murah. Pak Madari tak lupa ni andre, macam jelasan ini. Yang kedua dia pani andre gaga imau memen ni. Ai mana dia osak? Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sate na tahu mapat jasa maka paca gorena capumi 5 ton. Ya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula, patjen atau ribu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak kenalasa karena terlalu banyak menghina makanan, padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik, itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf. Karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya petaki gua lagi kopi lah kita baru pergi bate Tagarut. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tu Andre, Pak ya ibacami ayat, ibacami hadis, ibacami Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata salah teliti itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minum mata ia atau bismillah dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau tomat bismillah dia akan mati. Maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomat bismillah karena dia mati.
Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Lengan. Karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajangnya yak kalimah tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magi anak dicue, nare kuna dapi telutong, patatong umuru, nama dari maka dicue. Neneknya salah paham, agak nasar, milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah. Karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi. Karena dia tidak tahu. Batina Nabi Pak Abu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi datang Allah masih gimana berjamaah. Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia naga sampai dari jamaah Pak. Dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gak di nasi runtuh aku. Walaupun maulid ini yang kata maka ada bidah. Sebab dia nak kena jamin bidah. Maulid bidah, Isra Mi'raj bidah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bidah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nakuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Niyaro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati. Malasan Nabi bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na patama ki di atas nama tempat. Ya ku ya pakai dia makri pun Allah taala pas salam ada dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku wa ala ibadillahi sholihin dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu Pak, dia kagak dosa. Ya ku maka daki dia dosa dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia nang kau balik Pak Ustaz, apa nak beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah, sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau li suy taubat, nak puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala, tahu taubat cincang. Tidak. Nah, sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigak moy. Tobat aku kesini deh, nang tahu baca nang kata lupa kasih sana mun rasul. Nah, jamas ya. Ya nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna dosa pada tak denna nada domo pula ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape melo tak denna atau
Allah. Biasa terasakan, ya ketau mereka mas sampaja, ya nadati waktu sampaja, matana pakai nadina, tapi ya napura na jama sampajangnya, pasti sama na angka lega aku atak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa makarui, sama na sedingan kagagal lega, sama na sedingan kamaringan. Karena memang Nabi mengatakan, dosana akan pun Allah Ta'ala umatku, nalai pun Allah Ta'ala, patara yung kuluna si basalengkana, ya ko roko isuju lalana sampajangnya, tak denna idosana pada tak denna na dodongnya pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia nalega inasa Nabi. Tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulungi pun Allah Ta'ala. Laupi ma'jumah. Napa dalam Allah. Maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama 1 pekan. Maka tapi kau dimakun raya. Dia nak Jumat tu. Makanya mereka makun raya tamar anak. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duhur. Apa maknanya? Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya, yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan ilawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajan loro tema. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikihnya. Maka dari apa di telom Jumat aja. Angkamu pala gadosana makun raya. Ya kau masesai. Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kumal laundry wi ternyata nama sasa barak. Ini jadi masalah. Itu hadis baru. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan, tapi nih kamu pun rema kutu, magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupanda, apa diutu na yano ko boni, pur na bosan pede yano ko Kalimantan. Karena saya anu apa di isyo ko Sumatera, ang katina saya anu ko Sidra apa di ulun na, ang kailak na jamba-jamba denisan. Pak api manito dinurus. Ini kayak banyak. Kalau ada matunda ko kampung ko babu, dena kami, dena nana, sudena nana, mari COD man. Namo sanggara COD itu. Bahasana sama tadi semakin dari sanggara. Ia nak modernnya makanya pisah nugget. Sanggara atau ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diangkat. Anak naman ro kulo na televisi lakay naman ko kadire baini naman ro kulala kamara diga kasi pulong sehingga tidak ada berkah. Makor makoka to? Maka tomatot tadi lupa. Noli mana anak na noli apo na masulik ka mana pi makaja bisulikana kay dia noli. Dia na pamulay man rin na reprekaga. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada angkat tabib ya kini maka dati doktor ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat itu. Sandroto mana? Sandroto pengesak Sandroto ini. Pak baru-baru Sandroto. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicara gina nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum. Itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik. Tahu pusat.
Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah, kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kalajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah, kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama makadaki agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka betul nang kapangasa-ngasa, oi sandro. Natengi terlalu mengasa, tapi nasure terlalu matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tau enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama keremini kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad napna warruq lelalam napna pinungan lega ya tu buku balik itu salawat ya kuwi maka lagi sandro iya maka dia nak sampaja Pak Ustaz mana kemado dia nak sampaja bedakan doa dengan salat ya kalau dia mau sampaja tetap kena hukuman mati tapi doanya bisa mustajab kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak salat iya pasti kena hukuman. Makanya kau tahu Pak bangun masjid nah dia nak sampaja tetap kebolan ke surga dia minta tamat iya nasabah Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah na nigi tau baru masjid okorino na mo pa ni raja na seradongi lai bagungang istana kinalan na suruga denah kada Nabi tatami suruga maka dari ibagungang istana ya ko dena sampaja dena tamat tapi ang kabola tabahan itu lain posisinya sholat lain posisinya sedekah aja tak ada yang penting mas sampayang ada mas sedekah lengi kedudukannya sedekah tolak bala kedudukannya sedekah menambah rezeki kedudukannya sedekah memperlancar usaha itu tujuannya sedekah itu memberikan ketenangan orang tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah makanya ibadah tak bagaimana syahadat wajib salawat yang sunnah haji yang wajib umrah yang sunnah puasa Ramadan yang wajib puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya sholat ada wajib tapi ada sunnahnya itu semua ada turunannya zakatnya yang wajib sedekahnya sunnah kemakil ibadah itu semua ada turunannya makanya harus dipahami aja tak kena pura mas sumba nama dewa seka wah itu jadi masalah mas sumba dia seka ini kebahaya makanya zakat wajib memang Allah yang atur itu namanya mahdah dia nama diatur dia termakan serubawan tidak Allah yang hitungkan seko ina sabale nama terima contohnya orang yang akan beragam ya kau ketemu sama kada aki buarang ngateng aja mutarigola taru mapakka tapi taki buarang kita taru mapakka apa tatarigola pasti dia minum magai nasabah yang dia minta yang tidak ada gulanya ya kau kata maka dia pematur sakit namo seko ni napa tale maka dia Allah taala dia utarime nasabah dia nak kau tuin lawi kan begitu pada mu sampajangnya ya kau kata maka dia pati pura ka cukup ceceng sama kau jaji ni dia nak kuah tongang mu asa sampaja tapi dia nak tarime ko Allah taala magai karena dia yang sudah mengatur makomit maka dapat tiga pausa sama sampaja loro 5 rakaat wadisah tapi dia nak tarime ko Allah taala wadi makom itu cuma Allah memberikan maaf magai kau enggak tahu terlambat aja lalu dia mujamai suluri ini namanya qada makiro asalnya napa kita sampai jalur agak nih pun gampang akan banyak usolli pada salat dhuhri arbarat di mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala aja tak ada adaan pada waktunya qadaan tanya watina ya kau makna kita sama masyarakat ada banyak wakatnya masa sampai jalur kau menyasara ujamin pun Allahu akbar gampang itu iya kumalampe mo pia kada bani masa pejalur ka tapi asarane Allahu akbar selesai ya kumakan ombe ko mo pia kada bani sampai jalur ko nak diujami pun Allahu akbar maka gampang kan begitu agama tidak membolehkan dia di makan jabana dia dijama malas ko jamai ya ko dia mulai tetong tudak ko dia mulai tudak liuko ko dia mulai liu isyarat mo pakai dia bisa sujud ustaz isyarat mana ite ele mo roko ite ele mo sujud ko dia mulai oli po imam masa pajangan makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan kalau sunnah tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan
Makom itu Pak. Harus terjamah. Seka kuna dapi saka silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makam jasa. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. 7 itu karung. Air nak ini saka itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo iraju kemudian ya kompak, maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan karena diusahakan. Dia sengit tak ada hujan di pas solo ibu kamami pambatana lalu wae dia di pas solo. Itu tak ada hujan. Dia kagak tanah bani misalnya, dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela dan ikan naik Pak. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cigo tahu tu stas elena pusat pikap seko tanya lena masak saling kana makom pro tahu seke. Tapi magampang mah tu je titan rai Pak tadi nak menjasa cinam Pak ko ngalata lan solah. Cinam. Kumpul tabat talu pek pada dia nan remana ngia picap-picap. Lega. Cinam. Pada muya ko man ri balawai Pak maka teh dacu ko dewa dacu. Ya no sa dini balawai mani ay mereka di balaw. Kalau bang menalar ke bitaw na ya. Aja mon resiko pas utusan kan tahun dulu. Kalau musabak itu dia nak menjasa ke ganrusu. Iya, dia racun nih. Nah nisen, nah dia nak kena pengalat kalau masuk kalau mon resik. Deh, sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat kalau mon resik yan, maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka gampang Pak. Ya nanti aku sampai aku tidak akan menjasa kok mesti wat tamalong galuna gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Maega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabita. Angka pasan Nabita ko tulay jamu insyaallah mabarakah lupa. Nomor si di aja tasusay pada karuko tahu. Yassir wala tu'assir. Yan niya natala pa ama kampung polisi din na salay kantor na tentara din na rasu. Pak camak din na malasaw jasa din na gakarkar na patu. Maga utulay aja tasusay pada karuko tahu. Pu imam aja tasusay mak muta mak baca siapa aja mak tendre dutu na tayo mo rima ko de mo pernah merokok. Ya ku masam pajak cari di maka puncuk bacanya ku mang caji mang kadi monro di lawaki bisalah atau di dulu kis rate-rate jaletu bacaan. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak ada pelasi sampai jamu pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripang engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tuh musuh saya pu imam napai telu ayat na baca terima kerani betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah yang ada macerama siapa aja si selinutu na tayo menrek demo pada may paja jamaah aja tuh selesai Pak Ustaz naturugin po sa Ustaz kado mabicara to 5 HP to pay monri kamakon lo ana aja ta susay to matota ipigaw adu na cecay taw matoa aja ta susay anata memang ya to namun ran masih kalau gumuloy tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nak kanya di balanca baine aja tersusai lakai tabakap di makap di gampang nama kau itu yang itu bawa Pak ya ta'ala niya tu yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu kung Allah ta'ala lumunya nukusulimu itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan ada Pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa Pak iya naromelo ya lah contoh aja dipersulit pun kagak Pak maka tuh Pak macam masjid saya buat panitia masjid maka gitu ya aku bicara nanti yang kali nggak deh kagak jangan nah yang panitia masjid kita maka gak bicara tuh maka nih gak bicara nanti apalagi aku mana diurus sih Pak maka garupan nanti tahu angka magala sama protes dia kasumbangan rata-rata maka tuh ya dia na sumpah yang ikut jumain nang maka dago pipaka to barakallahu na patame to make ka protes apa ta cica milo masih ya ya na tula pare samana kan masalah ni Pak na panangka yo po to diang ka dito na Japan maga na ko ang katao Pak monrok ko si pinaka dengan rokwe de itu na majanin mau gitu rokwe tapi ya kung katao lalo ko to natutu iga na Pak mage na pan lalo mako pada mi kung katao jalan na law masige may katu protes na
Begitulah. Ya kau nggak tahu napa natama guru agama, maka tahu itu pasalah, bidah, haram. Pak napa ironis? Iya kau mega ditulis tadi ada napa salah? Oh mak kau memang tuh. Nampak? Iya guru mungkin mata lu. Aja na cedek-cedek mapasalah, cedek-cedek mapasalah. Pak iya tuh kau gamai mega memang pendapat. Angka yasan ulama hadis, angka ulama tasawuf, iya kau ulama fikih, angka tu ulama hikmah, angka tu ulama tafsir. Mega rupana. Iya kau fikih, hadis agak, iya kau malasa kau burak kau. Rasa bak dega galasa dega pak buran. Setiap orang yang sakit berobat. Iya kau patah tasawuf aja mau murah jauh. Magai, ya kau malasa kau palang gados. Nabi tamak kada. Sesusiwan ini umakku nak nalasa, si tahu dosa ni lega. Iya kau malasa kau aja makmur. Pak aku makmur aku tidak bersyukur. Kayak kamu labira mega dosamu. Sehat kau mega dosamu daripada malasa kau mega dosamu. Makiro, makanya dua versi. Maka kira kira Pak Ustaz, ya kiak magampang. Ya kau malasa kau lodongi. Epo, ya kau ialah satu lah sapala gadosa, aja terpasau ipo pun nama paci dosa aku. Ya kau ialah saya lah sapacala, talenga ada panggil dosa aku pun talenga kesembuhan. Makiro, ambil yang tengah-tengah. Aja nata sawut murni jangan fikir murni. Makiro, makom itu ke mata, makanya belajar terus. Aja temengin, kata tuh tombak yang tanya Ustaz entah pelari mak. Apa itu tema ceramah apa dia namanya? Ini penting. Kemudian yang kedua, kata yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makum raya. Oh, madar dia yang masih lemite makum raya. Magi nami ka makum raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak, mega masalah. Magai, mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi na mega pengalakai, nasa baci dia ruane piku makunrai. Yanang karuane pura bot pici di, marking kan nang anak darah di katawana, dia piga ke janda ya. Wajar kong ke masalah mu. Itu ka pengalakai hukum ini. Hah? Tajagai lakai tam. Pak itu biasa sepeda mininaw tahu sandalan, ulawan mininaw tahu, sapi mininaw tahu. Yan nama kupa na mulak tayo mininaw tahu dito. Tapi angka pak dongan na pak dongan na bita. Iya kota bacamu ya pak dongannya maka dia nabita keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Ya natu nak ada tahu pandita, oku pun Allah Taala mau pak jetangan ngade mulu warang param. Aga ya roh magampala dan Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Nasaba asanna kong Allah Ta'ala ukumi idi kong usarahkan sepenuhnya aleki waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tablah nih bu, depa, ulangi pem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprak sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak buat tulung langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga pak dong lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Paling nggak kesempatan melo kak pandremana ngisinin nama lu namiya atammu ko hilebok natane. Maka dari Allah Taala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak deparla kutangan atasie itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalenga kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Iyaliluddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Mandre jolo pat je komelo imandre. Napa mandre topat je napa minu. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai tomatot tadiolo. Angka pat je halus nataro ko baki komelo imandre. Ya todo kang jolo pajaloe. Napa yandre rupa jewe. Napa ki mandre nandre. Agak barakana supaya orang itu cerdas.
Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Takdir racunnya andrewi. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na prenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko tutangana nataruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini lawi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepada yana tu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi pas salama isininna umatna ya lengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo si bawa ya ukilalan masuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala na surga. Cidin permintaan Nabi tak ada. Perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi mas salawat lo Korea. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boy mega lah deh Ustaz, aja tak bilang. Ya Korea tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada 2 sabu, 3 sabu, kau pada 5 sabu, 10 sabu, kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala tak bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka we malam bela Ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagat tangi napasan nana baca Allah, ya ku masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa oleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, pokoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai 1. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah yang yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedalle ya kuya tu namal kata Pak Bu kasiaga akka 10 di ko mangaribi akka 10 di ko subuh denang kana salai balanca 5. Tu barakah. Denang kana salai ki itu berkah. Taplah dito? Ai deh Pak. Meraji-raji itu masa dipagul tu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini, itu diamalkan. Insya Allah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tablah nih, Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja tahu. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Maka ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis.
Mega jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum paterun li seri wijono. Nah sebabnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengagana rino millau illau nukur. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa dimana ni pataba, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fid dunya hasanah, decengagana rino macina illau yukur. Wa fil akhirati hasanah illau yonna millau yukurino na mancaji deceto ko surimonri. Wa qina azabannar aja tamma ya millau na pataba ko pinaraka. Ya kau oto ilawi, puang. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil, minta di situ. Wabil akhirati hasanah, jangan sampai mencaji pacarannya ke suruh monti. Wa qina azabannar, kepelepak aku lebih neraka gara-gara yang ilawi. Ya kau tilawi nade lagi ku Allah Taala, jangan bersedih karena mungkin itu belum berhak kita mengambil. Nah sebab masalah kita buat itu lagi. Ya kong anak milau pisau mataran menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naik dikasih liman. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga Dewi de Toranu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita makanya mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kemilodongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madece mega tahu Pak anak nama kanja aku dapat magai dan kami anak-anak kumana ni siapa lakaiku galukku darakku empakku kumana Pak dong sama ponco doakan keluarga kita tetangga kita kilodong kemudian yang terakhir ini penting saya usia mudah-mudahan kita ambil ini ya kudega katule mala cara maku mak pamula laku capat ya tona ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama 2 ayat terakhir Quran surat Taubah apalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tabaca kapitu ko mangaribi akapitu ko subuh kumiki lolongan syafaat na nabi. Satu. Yang kedua ini yang kedua jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari minimal jangan tinggalkan tapan nandungan niat si sebu 200 subuh ya ku makarati wa menyawa mosa di ko subuh mata jatajak pagane 500 nanti mau tidur 500 tapi ada satu wasiat saya baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur saya wasiat magampang saya kemen 50 Bu hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'awuzu zinatullah Allahu ma bis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni Allahu ma baina aydihim wa ma baina wa syai'un kursiyyus samawati wa la ya'uduhu wa la radim. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu tindro dan nomor gagal. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sajidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla ni. Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi-nigi baca kacicak kuwani nama dia tuannya isa suruh gena sadabita. Nigi-nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kode itu lero, ya to na paca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito mapeja ilo kuridi. Masih ke ite basa. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang
pertama tadi adalah wala ide cito mapijala kolidi oto ki makasiwe riwat tu mana tinron supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola ta macicil motor ini palit-palit. Insyaallah ta makin suruga dia tak antar. Namu melok lari ta suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang kita suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu lagi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalle. Pasti palinna aku kiburu. Tak jasad menurut penjelasan guru tak bin Sukar sama alina pasur karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwan hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Dia natu amalan atau pantai na de na cipi itana wa takalin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila komentar nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi Covid. Ia kotomak bicara maulid, situngan Nabi bicara kelahiran. Ia Nabi tapabu na peringati tau panrita kelahiran. Tapi ia ko tau panrita kanya kelahiran diperingati. Diperingati itu kematiannya. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang ngena diperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia Nabi tak denang kana mati umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya aga ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab dia gagap palawangi tau mat beresalangi si bato iberesalangi. Ya natu nak kada setiap salam kepada Nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya ya ruh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya Nabi dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala makna sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus syuhada. Makanya ia tu kata mak beresan lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sange fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makade sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi bentuknya lampau. Magina 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad imunde alimal lahiran Nabi ta. Maka fikir cara Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dia Nabi saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam Nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi tak. Maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalina Nabi pemula. Ukun itu nak ada tahu pandita. Ia Nabi tak. Nabi pemula ri hakiki. Neki alina pancapura di lahiran.
Iya roh hakiki na masuk nuru Muhammad. Angka kada lelena. Kung Allah Ta'ala rampi hilalana orang Maladina. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nurun, cahaya. Kira roh masuk. Itulah nurun Muhammad. Salawatna ya roh ada. Tanya Allahumma salli. Tapi salawatna sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dah kira yasa salawat nurun Muhammad. Tanya Allahumma salli itu dibaca. Tapi ya sengnya salawat nurun Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro tu. Insyaallah bu, kau nampak barakah itu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tabaci at kasih bulalan na sesu. Tabagi. Berarti mas sempajal subuh 200. Sempajal loro 200. Sempajal asyara 200. Sempajal maghribi 200. Salat isya 200 pas 1000. Tabagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nasabak salawat Nurul Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolong barakah. Selain lalumu yang ngatutu ngelino masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Ale nama tu bagikan, ale nama tu matu minta maaf. Magai karena nedoi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh. Anu di mana nalek telan. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat. Dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri melo dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup. Yang itu kuncin. Ya, makanya penting saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat. Termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasihhu. Puasa kau supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak nasa Nabi, la tahu itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi. Hah? Sabtu. Asal kata puasa. Sini. Mana si salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula ni malah sauna. Kadapik puni palei mau puasa ke asal sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa asal sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu pahalanya dapat. Tapi gini kita mau puasanya asal jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham?
Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah nigi tahu mah puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi nigi tahu mah puasami aso aja dia ngena puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tabahan itu? Aga barakana ko ya puasani aso aja dia ngengi dia gagala sawat disolangi watak kalian menurut penjelasan Ki Hamid Pasua. Yakin akan asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena dia kena asam urat. Di kumandrai dembe menerima cowok ini umurnya sudah 50 60-an masih makan kambing. Yopidi sampai 40 ini tahu 5 dembe. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Hah? Dan apa gitu? Coba gari agan Andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Andre. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak. Maka karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Iya na tunak kada tahu pandre teh aja gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo poidi den rule malah Pak Burah. Pak Madari tak lupa ni andre macam jelas ada. Yang kedua dia pani andre gaga imau memen ni. Ai mana dia wasap. Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sate na tahu mapat jasa maka paca gorena capumi 5 ton. Ya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula. Pak jana taribu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu pak nak kenalas karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotanya kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau aduk mengikuti arah tawaf karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya kotaki gua lagi kopi lah kita bangpe kebati tagaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Tanya salah teliti itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya ia minamata ya atau bismillah dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati tapi ya atau bismillah dia akan mati maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari atau bismillah karena dia mati coba Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Dengar, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sampajang ya kalimat tak buka puri-puri tak buka sana tulang belikat terbuka sel-sel jantung itu ketika ditarik begini ruku ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala
Magi anak dicue, nare kuna dapi talutong patatong umuru nama dari makali cua. Nenek salah paham. Aga nasar milawi adi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud? Justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas sekali. Tapi indok nenek maka ada milawi adi. Karena dia tidak tahu. Batina Nabi Pak Abu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi na Allah masih gimana berjamaah. Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia nagaga sampai dari jamaah Pak Abu. Dia nasi runtuh tahu. Karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gimana di si runtuh aku. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin Nabi. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nak kuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatul mimbaran Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Niyaro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka, jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati. Malasan Nabi, bahkan waktu nama meraja Nabi, ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napatama kidi atan nama tempat. Ya ku iya pakainya maka dia Allah taala salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, tapi salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu Pak, dia dosa sana. Ya ku maka daki dia dosa sana dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia nang kau beleh Pak Ustaz, apa nak beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau di suy taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cincang. Tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigak boy. Coba kamu kesini deh, nang tahu baca dan kata lupa tak sisa namun Rasul. Nah jamas ya. Ini nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna nada dong boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak peta inape melo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka mas sempajang ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura naja mas sampajangnya pasti sama nak engkau lega aku tak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa makhluk sama nasa dengan kagagal lega, sama nasa dengan kamaringan. Karena memang Nabi mengatakan dosana akan pun Allah Taala umatku, nalai pun Allah Taala patara nu kuluna si basalengkana, ya ko roko isuju lalana sampajangnya tak denna dosana pada tak denna ada dongnya pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia lega inasa Nabi. Tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulungi pun Allah Taala laupi mak Jumat. Napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan. Maka pikir di makun raya. Dia nak Jumat tu?
Makanya mereka makun reta meranaka. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat zuhur. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat zuhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh, ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dena wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan lau mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dena nak sampai jalur tema. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat zuhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja angkamu pala gado sana makun raya. Ya kau sesak Nabi sudah doakan berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kau laundry ternyata nama sesak sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis kamu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan, tapi mega makun rema kutu. Magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupanda apa diutu na yano ko boni purna bos sepeda yano ko Kalimantan karena sa yano mapadi siya ko Sumatera ang katina sa yano ko Sigra mapadi ulun na ang kailaki na jamba-jamba denisan Pak hati manito dinurus ini kaya banyak kalau ada matunda ko kampo ko babu dena gamen dena nana sudena na mal COD man namo sanggara COD to bahasana sama tadi semakin sanggara. Ia nak modernnya maka dia pisah nugget sanggara atau ini yang bahaya makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diangkat. Anak naman ro kulo na televisi lakay naman ko kadire baini naman ro kulo kamara diga kasi pulo sehingga tidak ada berkah. Makor makoko to? Maka to matot tadi lupa. Noli mana anak na noli apo na masulik ka mana pimakaja disulikan kay dia noli. Dia pa mulai mandre na repregade. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada angkat tabib ya kini maka dati doktor ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat itu ya. Sandroto mana? Sandroto pengesak Sandroto ini. Pak baru-baru Sandroto. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicara gini nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum. Itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik. Tahu pusat Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup. Kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadek agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia doktor. Mereka betul nang kapangasa ay sandro. Natengi terlalu mengasa tapi nasure terlalu matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tahun kan? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Mau selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi di Kamadino.
Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana salahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih, kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak pernah waruk kulil alam, nak pernah pinungan lega ya tu buku balik. Itu salawat. Ya kuwi di mata lagi sandro. Iya. Maka dia nak sampaja Pak Ustaz, mana kemado? Dia nak sampaja. Bedakan doa dengan sholat. Ya kalau dia mau sampaja, tak kena hukuman mati, tapi doanya bisa mustajab. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti kena hukuman. Makanya kau tahu Pak bangun masjid, nah dia nak sampaja, datang ke bola surga, dia minta tamat. Iya. Nah sahabat Nabi tamakada man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tahu babu masjid okolino namo pada ni raja nasira dongi lai bangungan istana kunalan surga denah kada Nabi tatami surga maka dari ibangungan istana ya ko denah sampaja denah tamat tapi angka bola tabah itu lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampayang ada mas sedekah. Lengi, kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampayangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Jadi tak kena pura mas sumba nama dia wasaka. Wah itu jadi masalah. Mas sumba dia nasaka. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nama diatur. Dia termakan serubawan. Tidak. Allah yang hitungkan. Seko ina sabali namanya tarinda. Contohnya oleh yang akan berangkat. Ya kau ketemu sama kada aki buara ngakeng. Aja mutarigol lah taruh mapakka. Tapi taki buara ni tataru mapakkan apa tatarigol lah pasti dia minum magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya ya kau kata makarya pematur isakai namo seko ni napa tali makarya ko Allah taala dia utarime nasabak dia nak kotuin lagi kan begitu pada mo isang pajangnya ya kau kata makarya pati pura ka cukup ceceng ama ko jaji ni dia nak kuat tongang mo asa sampaja tapi dia natarime ko Allah taala magai karena dia yang sudah mengatur makomit maka dapat diga pausa sama sampaja loro 5 rakaat wadisah tapi dia natarime ko Allah taala wadi makom itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pejalor. Agak nipo, gampang. Akar banyak usolli pada salat dhuhri, arba'at mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan. Adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kau maklaki dia sama masyarakat ada banyak. Waktu masa pejalor kau menyasara ujami pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo pia kada bani masa pejalur ka tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ombe ko mo pia kada bani sampai jalur ko nak diujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabana dia dijama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong sudah. Kau mulai sudah liuk kok. Kau mulai liuk isyarat mau pakai. Dia nak bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia nak mulai oli pun imam masa pajangan. Makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak harus terjamah. Sekai kalau dapi silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makom jasa. Ya kalau dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nakal ini sekai itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo, iraju, kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sengit tak ada hujan, ipas solo ibu kamami pambakana. Lalu wae dia ipas solo. Itu tak ada hujan. Dia gagal tak ada misalnya, dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela dan ikan naik Pak. Dia je nasi agak 5%.
Kami kata je tu nas sama ciga tu ustaz serena pusat pitap seko tanya le na masak salingkan na makompro tahu seke. Tapi magampang mato je titan rebat tadi nak menjasa cinampa ko po ngalata la solah. Cinam. Kompro tabata lupai pada dia nan remana ngi api cap-cap. Lega. Cinam. Pada mu ya ko man re balawai pak makata dacu ko dewa dacu. Ya no sa dini balawai mani. Ai, mega di balaw. Loba menalar ko bitaw na ya. Aja mon resek tu pas utusan kan tahun dulu. Tahu musabak kemudian aku menjasa kau gandrus. Iya, dia racun nih. Nah, nisam, nade nak ada pengalat tahu basu kalau mau resi. Deh, sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak ada pengalat tahu mau resi nian, maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit. Maka gampang ya nanti aku sampai aku tidak akan menjasa kok mesti wat tamalong galuna gan rusuk memen nih iya coba kita lihat mega masalah-masalah yang kita kadang lupa kemudian Nabi tak angka pasan Nabi tak aku tulis jamu insyaallah mabarakatuh nomor di aja tersusai pada taruh tahu yassir wala tu'sir ya nih na taala paamak kampung polisi dia na salai kantor na tentara dia na rasul pak camat dia na malasau jasa dia na gagar na patu maka kutule aja tersusai pada taruh tahu pu imam aja tersusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na taimon rima ko dia mau pernah merokok ya ku masam aja cari di maka puncuk bacanya ku manca jimang ke di monro di law waki bisalah atau di dulu rate caletu bacaan mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak ada pelasi sampai jam pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato angka anak-anak engkau tahu maripan engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tuh susah ibu imam napaitan lu ayat lah baca tuh dimakannya betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah jamaah macerama siapa aja si selinutu na tayo menrek demo pada mepa aja jamaah aja tuh selesai pak ustaz naturugi di pusat ustaz sekado ma bicara tuh 5 HP itu pay monri kamakon loh anak aja tersusai tau matota ipigau adu na cecay tau matoa aja tersusai anata di mana ya to namun orang masih kalau gumuloy tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tersusai lakai tabakap di makap di ni gampang nama kau itu yang itu bawa pak ya ta'ala niat yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu Allah ta'ala nalumunya nukusulimu itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan ada pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya naromelo ya lah contoh aja nih persulit pun kagak pak maka tuh pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajit ya aku bicara nanti yang kali nggak deh gak jangan nah yang panitia masjid kita maka gak bicara tuh maka dia gak bicara nanti apalagi aku mana diurus sih pak maka garupan nanti tuh angka magala sama protes dia kasumbangan rata-rata maka tuh jadi gaya nasumba yang ikut jumain angka maka dago bipa katu barakallahu napat kami tu make ga protes apa ta cica milo masih ya ya na tu la paresa mana kan masalah ni pak na panangka yo po tu tu diang kade tu Jepang maga na ko engka tahu pak monrok ko sidap pinaka dengan rokwe de itu nama janin mau itu rokwe tapi ya ko engka tahu lalu ko tu na tutu ingat na pak mage na panang lalu maka pada mi ko engka tahu jalan lalu masih ge mai ka tu protes na begitulah ya kok nggak tahu napan natama guru agama maka tuh juga pasalah bidah haram pak napa irnis iya kok mega ditulis tadi ada napa salah makku mati nampak iya guru muki mata ro aja na cede mapasalah cede mapasalah pak iya tuh kok gamay mega pendapat angka ya sang ulama hadis angka ulama tasawuf iya ke ulama fikih angka tuh ulama hikmah angka tuh ulama tafsir mega rupana iya ko fikih hadis agak iya ko malasa kok burako nasabak dega galasa dega pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf aja mau murah jauh magai ya ko malasa ko pala gados nabi tamakada sesusiwan nini umakku nakan nalasa si tau dosa ni langga iya ko malasa pa aja makmur pak aku makmur aku tidak bersyukur kayak kamu labiran nih ke dosamu sehat kau nih ke dosamu daripada malasa kau nih ke dosamu
Makiro. Makanya dua versi. Maka kira kira Pak Ustaz, ya tiap magampang. Ya ko malasa ki lodongi. Epo, ya ku yala saku la sa palaga dosa, aja tapasawi po prin ng pachi dosa. Ya ku yala sa pacala, talinga ada pangilo sa po, talinga kesembuhan. Makiro, ambil yan tinga-tinga. Aja natasawuf murni, jangan fikih murni. Makiro, makom itu ke mata, makanya belajar terus. Aja temengin, katututo Pak inatanya Ustaz entah pelari mah. Apa itu tema ceramah apa dia namanya? Ini penting. Kemudian yang kedua, yang pertama atau aja tersusai pada terupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun raya. Madar dia yang masih lemite makun raya. Magi nami ka makun raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak, mereka masalah. Magai, mereka pengalakai. Mereka pengalakai. Magi na mereka pengalakai, nasa baci dia ruane itu makunrai. Yanang karuane pura bot picidi, berarti kan nang anak darah di katawana, dia tiga ke jandai. Wajar kong kemasalah mo. Dito ka pengalakai ko may. Ha? Tajagay lakay ta. Bayo itu biasa sapeda mininaw tawe sandalan. Ulawan mininaw tawe, sapi mininaw tawe. Yan ang makukuha na mula kayo mininaw tawe dito. Tapi angka Pak Dongan na Pak Durong nabita. Iya kota bacamu ya Pak Dongannya maka dia nabita. Keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Yan na ito nakadataw pandrita. Oku po nga Allah Ta'ala mo pa jatangan nga di mo luluwarang param. Agay yaro. Magampala dalam Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Tapalan. Depa. Ulagin tem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala o kumiidi pong usarahkan sepenuhnya aleki waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tarlah ibu. Depa. Owe. Ulangi tem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprak sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak bukan tulung langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak Donge lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Epo alinga kesempatan melo ka panremana ngisinin na makhluk namiya atammo ko hilebok na tanay. Maka depo Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak dempar la kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalenga kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Iyaliluddin pada bab makanan. Na nigi tahu. Manre jolo patje komelo imanre. Napa manre to patje napa minu. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka patje halus nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pajaloe. Napa yanre patje napa ki manre nanre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racunnya andregi. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angka pak jihalus na pelenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutanganan nataruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta.
Dini lawi Nabi. Tapi maka Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Ia tu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi pas salama isinin na umakna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, niga melo sibawa ya ukhilalan surga. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersama aku di dalam surga? Si bawa Nabi tak pilih na surga. Cidim permintaan Nabi agak perbanyak solawat kepada aku. Bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi masalawat lo Korea. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boleh mega lah deh Ustaz, aja tak bilang. Ya kau dia tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada sabu, lalu sabu, kau pada 5 sabu, 10 sabu, kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala tak bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka we malam bela Ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ku turangi, ya ku naga tangi napasan nana baca Allah, ya ku masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, Okoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai satu. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah memang yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya kuya tu namal kata Pak Bu kasyaga akka 10 di ko mangaribi akka 10 di ko subuh denang kana salai balanca di mana tu berkah denang kana salai ki tu berkah tapla dito ai deh Pak meraji-raji itu masa dipagul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan, insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nih Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja tahu. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Maka ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Mereka jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum paterun lisari wijono. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengagana rino minlau illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa dimana ni patama, tapi wasiat ulama cukup satu kau masukkan.
Fi dunia hasanah. Dicingagan Nabi no macina ilaw yo koro. Wa fil akhirati hasanah ilaw yo nak milaw yo korino na manci jide cito ko surimonri. Wa kina azabannar aja tamma ya milaw na patama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi. Puang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta mobil, minta di situ. Wa bil akhirati hasanah. Jangan sampai manci pacalannya ko surimonri. Wa kina azabannar kapalapa ka lebih neraka gara-gara yang ilawi. Ya ko tilawi na dia lagi ko Allah Taala jangan bersedih karena mungkin itu belum berhak kita mengambil. Nasabak masola kita pa iko lagi. Ya kong tanana nilaw piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naira dikasih liman. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga dewi de tonanu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau milodongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madeci mega tahu Pak anak nama kanja aku dapat magai dan kami anak-anak kumana ni siapa lakiku geluku darakku empakku kumana Pak dong sama ponco doakan keluarga kita tetangga kita milodong kemudian yang terakhir ini penting saya usia mudah-mudahan kita ambil ini ya kudega katule mala cara maku pamula-pamulan laku ucapan ya tona ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita baca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Pemiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat. Si sebu. 200 subuh. Ya kumakarati. Wa manyamosa di ko subuh mata jatayak. Pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiat saya. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Siapa menit 50 bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'idznihi 'alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa yashfa'u fis samawati wa la ya'uduhu wa huwa al-'aliyyul 'azim. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat Ustaz Sotindro dan nomor digaga. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sagidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tahu ni? Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi-nigi baca kacicak kuwani namate tuwannya isa suruga nasrabita. Nigi-nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kode itu lero, ya tu na pacak kurang tapi agak tapi wala ide cito matpeja ilo kuridi. Masih ke ite basa. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito matpeja ilo kuridi. Oto ki makasih riwat tu namana timron tau. Supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini paling paling. Insyaallah tama kin suruga dia tak angkat. Namun melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang hitam suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa.
Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu langit. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalle. Pasti palinna aku kiburu. Tak ada jasadnya menurut penjelasan guru tak bin Sukar sama alina pasur, karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwani hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan itu amalan na taupan kita na de na cipi itana wa takalin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila komentar nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi Covid. Ia kotomak bicara maulid, situngan nabi bicara kelahiran. Ia nabi tapabu na peringati taupan rita kelahiran. Tapi ia taupan rita hanya kelahiran diperingati. Diperingati itu kematiannya. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang nak diperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia Nabi tak denang kana mati umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi taumat beresalangi sibato iberesalangi. Yana tu nak kada setiap salam kepada nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya yaro wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah yaro Nabi dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala makna sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus Syuhada. Makanya ia tu kata mak beresal lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresal lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakna Allahumma shalli berarti itu fi'il mudhari. Sangat fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makan dari sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi bentuknya lampau. Madi ada 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran dan Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad imun dari alimal lahiran dan Nabi ta. Maka fikir cara Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dari Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka dari Nabi Adam nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi tak, maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalina Nabi pamula. Ukun itu nak kada tahu pandita. Ia ro Nabi tak, Nabi pamula ri hakiki. Neki alina pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wang Allah Ta'ala rampi di lalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nurun, cahaya. Kira ro masuk itulah nurun Muhammad. Salawatnya ya ada tanya Allahumma salli tapi salawatnya sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dakiga ya sa salawat nur Muhammad tanya Allahumma salli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro to. Insyaallah ko napak barakah ipong Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tabaci at kasih sabulalan na sesu. Tabagi berarti masam pajal subuh 200
Sempaja loro 200, sempaja ngasara 200, sempaja maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Terbagi. Age baca, dibaca Pak Bukan. Nasabak salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolong barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino, masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idaleh. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Ale nama tu bagikan, ale nama tu matu minta maaf. Magai karena meloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh. Anu di mana nalek telan. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat. Dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri melodi tamat. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup. Yang itu kuncin. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasihku, puasaku supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak nasa Nabi, enggak tahu itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula ni malas ulah. Kadapik puni pale iya, mau puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dapat. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran, sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah gini kita mau puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasanya aso aja dia ngena, puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana ko ya puasanya aso aja dia ngengi. Degagala sawat bisolami wa takalin menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai nak kena asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang nak kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang
jarang kena dia nak kena asam urat di kumandrai bembe menerima toh ini umurnya sudah 50 60-an masih makan kambing yo pidi sampai 40 ini tahu di mana bembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Hah? Dan apa gitu? Coba gare agan Andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Andre. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak. Maka karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandrite aja di mondre alai pak burang. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, dia nurule malah Pak Murah. Pak Madari tak lupan ni Andre, macam jelasan ini. Yang kedua dia apa ni Andre? Gagak imau ngemen ni, ayo mana dia wasap? Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sate na tahu, maafat jasa maka pacang gorena, capumi 5 ton. Ya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran kubenena tapi campurannya bukan gula patjen ataribu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak kenalasa karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengadu makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya kotaki gua lagi kopi lah kita bang pekebate tagaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau mak bismillah atau minum karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya ia minum mata ia atau mak bismillah dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati tapi kalau mak bismillah dia akan mati maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari mak bismillah karena dia mati coba Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Dengar, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajang ya kalimah tak buka puri-puri tak buka sana tulang belikat terbuka sel-sel jantung itu ketika ditarik begini ruku ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala magian anak dicuek narekuna dapi telutong patatong umuru nama dari makali cuek nenek salah paham ada nasab milawiyadi ya kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud justru main kasih turun kepalanya ke bawah kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas tapi indok nenena maka ada milawiyadi karena dia tidak tahu batina Nabi Tafabu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat magi na Allah masih gimana berjamaah apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya tidak karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah
Ya kini dia gagal sampai dari jam apa? Dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaan. Kami masih gak udah si runtuh aku. Walaupun maulid ini kata mak ada bidah. Sebab dia kena jamin bidah. Maulid bidah, Isra Mi'raj bidah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bidah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting sampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nak kuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Nayiro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makkum ini batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati. Malasan Nabi, bahkan waktu nama meraja Nabi, ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah pertama kidi akan nama tempat. Ya ku iya pakai maka dia pun Allah taala salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu pak dia dosa sana. Ya ku maka daki dia dosa sana dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia nang kau beleh Pak Ustaz, apa nak beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu si diri dosa. Tahu malau di suy taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cicang. Tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigak boy. Coba kamu ke sini deh, nang tahu baca nang kata lupa kasih sana mun Rasul. Nah jamas ya. Ini biasa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna ada dong udah ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok kita tak denna dosa. Ya ko sujud kita tak denna dosa. Ya ko tak petak inape melo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka masam pajak ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura naja masam pajangnya pasti sama nak angka lega aku atak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa makarui sama nasa dengan kagagal lega sama nasa dengan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana atanna pun Allah Ta'ala umatku nalai pun Allah Ta'ala patara yung kuluna si basarengkana ya ko roko isuji lalana sampajangnya tak denna idosana pada tak denna ada dong yang pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia lega inasa Nabi tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulungi pun Allah Ta'ala laupi mak Jumat napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan. Maka pikir di makun raya dia nak Jumat tu makanya mereka makun reta meranaka. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duha. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya, yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur.
Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan lau mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nak sampai jalur apa? Ini. Harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja angkamu pala dosa nama pun raya. Ya kau sesak Nabi sudah doakan berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kau malon riwi ternyata nama sesak barat. Ini jadi masalah. Itu hadis Babu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan, tapi mega makun rema kutu. Magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat aku ko Jupanda, apa diutu na yan ko boni purna bos sepeda yan ko Kalimantan. Pero nasa yan mapadi siya ko Sumatera. Ang katina sa yan ko Sidra mapadi ulum na. Ang kailaki na jamba-jamba din isa. Pak hati man ito dinurus. Ini kayak banyak. Kalau ada matunda ko kampo ko babu dena gamen dena nana sudah nana mar COD man. Namo sanggara COD to. Bahasana teman-teman semakin dari sanggara. Ia nak modernnya maka dia pisah nugget. Sanggara kata ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diambil. Anak naman ro kulo na televisi, laki naman ko kadire, bayi naman ro kulala kamara. Diga kasi pulong sehingga tidak ada berkah. Makor makoko to? Maka tomatot tadi lo Pak. Noli mana anak na noli aku nama sulit kemana pi makanya disulikan ke dia noli. Dia na pamulai mandre na reprekaga. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib. Ya kini maka dadi doktor, ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat itu ya. Sandro to mana? Sandro to pengesak Sandro to ini. Pak baru-baru Sandro to. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicara gini nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum. Itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik. Tahu saya. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadik agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka betul nang kapangasa-ngasa ay sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tau enggak? Kan begitu. Ini bahaya Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi Kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Sandro Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad nak pernah warru kulelalap nak pernah pinungan lega itu buku balik itu salawat ya kuidi maka lagi Sandro iya maka dia nak sampaja Pak Ustaz mana kemado dia nak sampaja bedakan doa dengan sholat ya kalau dia mau sampaja tetap kena hukuman mati tapi doanya bisa mustajab kalau dia dekat dengan Allah
Kalau dia tidak sholat, iya pasti dia kena hukuman. Makanya kau kata Pak bangun masjid, nah dia nasam pajak tentang kebulan ke surga, dia minta tamat. Ya, nasabah Nabi tamakala man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi kita baru masjid okorino, namo pare ni raja naseradongi, lai bangungan istana kinalan surga. Denah kada Nabi tatami surga, maka dan ibangungan istana. Ya kau dia nasam pajak, dia tamat tapi angka bola. Tabah itu? Lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampayang ada mas sedekah. Lengi, kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampayangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Jadi tak kena ibu rumah mas sumba namun dia masak, wah itu jadi masalah. Mas sumba dia nasak, ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia namanya diatur. Dia termakan serubawan. Tidak. Allah yang hitungkan. Seko ina sabali namanya tarimnya. Contohnya oleh yang kali barangkan. Ya kau ketemu sama kada aki buarang ngaten aja mutarigol lah taruh mapakka. Tapi taki buarang ini taruh mapakka apa tatarigol lah. Pasti dia minum. Magai nasabah yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kau kata makanya ya pematur isakai namo seko ni napa tali makanya kau Allah Taala dia utarima nasabah dia nak kau tulin lagi. Kan begitu. Pada mu sampajangnya, ya kau kata makanya yang pati pura cukup ceceng sama kau janji ni dia nak kuat. Tolong mu asal sampaja tapi dia nak terima kau Allah Taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit. Maka dapat tiga pausa sama sampaja lor lima rakaat. Wadi sah tapi dia nak terima kau Allah Taala. Wadi. Kan makomit tu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pejalur. Agak nipo, gampang. Akar banyak usolli pada salat dhuhri, arba'a fi mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kau makna dia sama masyarakat ada banyak. Waktu masa pejalur kau menyasara ujamin pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo kada bani masa pejalur ka tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ambe ko mo kada bani sampai jalur ko na di ujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabal dia di jama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong tudak. Kau mulai tudak liuk kok. Kau mulai liuk isyarat mau pakai. Dia bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia mulai oli pun imam masa pajangan. Kan makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Kan makom itu pak harus terjamah. Sekai kau dapi silakan. Nah itu jadi yang mana nanti pak makam jasa. Ya kau nadupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nakal ini sekai itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan dia keresui. Tetap icomo iraju kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan karena diusahakan. Dia sengaja tak ada hujan di pas solo ibu kami pambatan lalu wae dia di pas solo. Itu tak ada hujan. Dia gagal tak ada misalnya dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela dan ikan naik pak. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cikgu tahu tu stas serena tetap tetap seko tanya le nama masak salingkan nama kompro tahu seke. Tapi magampang mah tu je titan reba tadi nak menjasa Cinam pak ko ngala tak lami solah. Cinam. Kompro tabat talu pe pada dia nan rema nang ya picap-picap. Lega. Cinam. Pada mu ya koman reba lawai pak maka tak ada cu ko dia ada cu. Ya no sadi ni balawai mani ai mega di balaw. Kalau bang menalar ke tahu na ya aja mon resek itu pas tu sakan tahun dulu. Tahu musabak betul dia nak menjasa kaum gandrus. Iya, dia udah acung ni. Nah nisam, nah dia nak kena pengalat tahu pasu kalau mon resek. Dia sampai dari halalamu, makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah.
Maka itu nasabah dia nak ada pengalatan kalau mun resina yan maka sampai dalai halala. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit maka gampang. Ya nanti aku sampai aku tidak akan berjasa kok mesti wat tamal wong galuna. Gan rusuk memen nih. Iya, coba kita lihat. Maega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi tak angka pasana Nabi tak ko tulle jamu insyaallah mabarakatuh. Nomor si di aja tasusai pada taruh tahu yassir wala tu'assir. Ya ni na taala pa amak kampung polisi dia na salai kantor na tentara dia na rasu. Pak camat dia na malasau di jasa dia na gagar na patu. Maka ko tulle aja tasusai pada taruh tahu. Pu imam aja tasusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na tay mon rima ko dia mo pernah merokok. Ya ku masam pajak cari di maka pucuk bacanya ku manca jimang ke di monro di lawa ki bisalah atau di dulu rati-rati jaletu bacaan mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak ada pelasi sampai jam pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripa engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tuh selesai pu imam napai telu ayat na baca tuh dimakanani betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah jam ada maceramah siapa aja si selinutu na teh menrek demo pada mepa aja jamaah aja tak selesai pak ustaz naturu gini pusat ustaz sekado-kado mah bicara tu 5 HP tu pay monri kama kontrol anak aja tersusai tau matota ipigau adu na ceceh tau matoa aja tersusai anata di mana ya to namun rana masih kalau gumulo tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tersusai lakai tabakap di dia ni gampang nama kau itu yang itu bawa pak ya ta'ala niat yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalomunya pada narupa tahu Allah ta'ala nalomunya nukusulimu itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan agak pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya naromelu ya lah contoh aja nih persulit pun kagak pak maka tuh pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajit ya aku bicara nanti yang kali nggak deh gak jangan nah yang panitia masjid kita maka gak bicara tuh makanya gak bicara na tuh apalagi kung mana sejurus sih pak maka garupan na tuh angka magala maprotes di kasumbagan rata-rata makot jadi gaya nasumba yang ikut jumain angka maka dago pipa katubay barakallahu napan kami tuh maka gak protes apa tak cica milo masjid ya ya na tuh lapar samana kan masalah ni pak napan nangka yo po juta to diang kaya dito na Japan maga na ko ang kataw pak monrok ko si dapsina ka dengan ropwe dito na majanin mong ito ropwe tapi ya kung kataw lalo ko kung natutuiga na pak magi napan ng lalo mako padami kung kataw jaran na law masige may katu protes na mako begitulah ya kung kataw napan na tama guru agama makatutuig ka pasalas bida harap pak napirnis iya komega ditulis tadi na napasala mako mamatir nampak iya guru mo ki mataro aja na cede mapasalas cede mapasalas pa iya tuh ko gamay may kami mapendapat ang kaya sa ulama hadis ang ulama tasawuf iya ko ulama fikih ang kato ulama hikmah ang kato ulama tafsir may garupan na iya ko fikih hadis aga iya ko malasa ko abura ko nasaba dega galasa dega pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf po aja mo abura jauh magay ya ko malasa ko palagados nabi tamakada sesusiwan nini umakku nakan nalasa sitaw dosa nila ga ya ko malasa pa makbur pa ako makbur ako tidak bersyukur kaya kumulabira may dosa seha ko may dosa daripada malasa ko may dosa makiro makanya dua versi maka kaya kaya pa ustaz ya kaya magampa ya ko malasa ki lodongi epo ya ko yala saku la sa palagadosa aja tapasawi po prin mapachi dosa ya ko yala sa pacala talinga adang pangidosa ko po talinga kesembuhan makiro ambil yan tinga-tinga aja natasawuf murni jangan fikih murni makiro makom itu agak mata makanya belajar terus aja temengingut katututo pak inatanya ustaz entah pelari mah apa itu tema ceramah apa dia namanya ini penting. Kemudian yang kedua, yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama maktum rai.
Madar dia yang masih lami dia makun raya. Magi na mega makun raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak mega masalah. Magai mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi na mega pengalakai nasabaci dia ruane pitu makun raya. Yanang karwane purabot ticidi berarti kan nang anak darah di katawana. Dia piga ke janda ya. Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pangalakai ko may. Ha? Tajagay lang kita. Bayo to biasa sa peda mininaw tawi sandalan. Tulawan mininaw tawi, sapi mininaw tawi. Yan makukuha na mulak tayo mininaw tawi dito. Tapi ang kapakdongan na pangurong na nabita. Iya kota baca mo yung pakdongan maka dia nabita. Keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Yan nato nakadato pandrita. Oku po nga Allah Ta'ala mapajatangan nga di mo luluwarang param-param. Agayaro. Magampala dalam Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangin tem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala ukumiidi pong usarahkan sepenuhnya alaihi waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tablah nih Bu. Depa. Oh weh. Ulangi tem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprai sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak Bu patulun langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak Doge lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Paling kesempatan melo kapan remana ngisinin na makhluk niya atammu ko hilebok na tanay. Maka dia Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak dempar lah kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalengna kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyaliddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Manre jolo patje komelo imanre. Napa manre to patje napa minum. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to motor tadiolo. Angka patje halus nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pajaloe. Napa yanre patje napa ki manre nanre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racunnya andrege. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angka pat jihalus na plena. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutangan nataruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini lawi Nabi. Tapi maka Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umatna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo sibawa ya ukhilalan nasuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersama aku di dalam surga? Si bawa Nabi tak pilih dalam surga. Cidim permintaan Nabi agak perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sholawat, tapi pegaibi masalawat lokoria. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boleh kalau ada bahasa aja tak bilang.
Ya ko dia na tabilang imega ni. Pak ya ko si sabu, kau pa 2 sabu, 3 sabu, kau pa 5 sabu, 10 sabu, kau pa 20 sabu. Ya ko dia tabilang, kung Allah Ta'ala pabilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama, sebagian ulama sufi ada menghitung, kung Allah Ta'ala pabilang. Itulah yang banyak. Salawat di makan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya ko malampela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka rawi malampela ta ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ko tudangi, ya ko nagat tangi napasan nana baca Allah, ya ko masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai satu. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah memang yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Aga bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya ko iya tu namal kata Pak Bu kasiaga akka 10 si di ko mangaribi akka 10 si di ko subuh denang kana salai balanca 5 tu berkah denang kana salai ki tu berkah tabla dito ai deh Pak meraji-raji itu masa dipagul itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan. Insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabla nih. Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan tulis. Maka ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Mereka jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum paterun lisari wijodo. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengaganna rino min law illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa dimana ngipatama, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fid dunya hasanah, decengaganna rino macina illau yokoro. Wa fil akhirati hasanah illau yonna min law yokorino na mancaji deceto ko sorimonri. Wa qina azabannar aja tamma ya min law na patama ko pinarama. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah minta mobil minta di situ wa bil akhirati hasanah jangan sampai mencaji pacaranya ke suruh mobil wa qina azabannar kapalapa ka lebih neraka gara-gara yang ilawi ya ko tilawi na dia lagi ko Allah taala jangan bersedih karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil nah sebab masalah kita pak itu lagi ya kong anak nilau piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih kenapa karena kita sayang jangan sampai naik dikasih liman kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan kenapa dia sisakan untuk anak-anak cucunya mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia
Jadi ajak lalu tak ada milaudonga dewi de tonanu milaudong Pak Ustaz magi je napole daleku, itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadis Nas. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta, karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau milaudongi aja tak ada tapas salama ya anakku, aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku, supaya aku tahu di madeci. Nega tahu Pak, anak nama kanja aku dapat tak. Maka dan kami anak-anak kumana dicapat lakiku, galukku, darakku, empakku. Kumana? Pak dong sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita milaudong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya usia. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katule malah cara maku pamula laku ucapan. Ya tahu nata. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita baca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Pemiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat. Si sabu. 200 subuh. Ya kumakaraki. Wa menyaumusa di ko subuh mata jatayak. Pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiat saya. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Siapa menit 50 bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'idznihi wa ma baina aydihim wa ma khalfahum wa yashfa'u fis samawati wa la ya'uduhu wa huwa al-'aliyyul 'azim. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tabacer hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dari apa nak anda pas tidur dia nomor digaga. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kalau dia itu lero sagidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla ni. Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi-nigi baca kacicak kuwani namate tuwanni isa suruga nasradita. Nigi-nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kuda itu lero, ya tu na pacapurang yang tapi agak tapi wala ide cito magpija ilo kuridi. Masih ke ite basakit. Na pauja kita ilodongi salam. Na pitan na kita we ilodongi salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito magpija ilo kuridi. Oto ki makasiwir riwat tu namana tinron tau. Supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini palit-palit. Insyaallah tama ki suruga dia tak antar. Namu melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang hitam suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu lagi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalil. Pasti paling
alena aku kiburu tak de jasad menurut penjelasan Dr. Haji Fathul bin Sukar sama alena pasur karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. Satu Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwan hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan itu amalan na taupan kita na de na cipi itana wa takalin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi COVID. Ia ketua bicara maulid, situngan Nabi bicara kelahiran. Ia rona bita pakmu na peringati taupan rita kelahiran. Tapi ia ko taupan rita, tanya kelahiran diperingati. Diperingati itu kematian. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang na iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia ro Nabi tak denang kana mati umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia ro alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab dia gagap palawangi tau mak beresalangi si bato iberesalangi. Yana tu nak kada setiap salam kepada nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kayak ya ruh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya Nabi dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala makna sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus Syuhada. Makanya yaitu ketemu beresan lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya kumaka dia Allahumma shalli berarti itu fi'il mudhari. Sangat fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku maka dia sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madhi bentuknya lampau. Magi ada 2. Nah sebab Nabi kita memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran dan Nabi kita. Yolo ipancaji nur Muhammad, imun dari alimal lahiran dan Nabi kita. Maka fikir jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi kita. Maka dia Nabi kita saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi tak, maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena Nabi pamula. Ukun itu nak kada tau pandrita. Ia ro Nabi tak, Nabi pamula ri hakiki. Niki alena pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wong Allah Taala rampi hilalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur, cahaya. Kira ro masuk itulah nurul Muhammad. Salawatnya ya ada tanya Allahumma salli tapi salawatna sallallahu ala Muhammad ya kung kataw waktu tanang maka dakiga ya sa salawat nur Muhammad tanya Allahumma salli itu dibaca tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad tapalak miro to insyaallah ko napak barakah iko Allah Taala mudah-mudahan tabaci at kasih sabulalan na sesu tabagi kurang mas sempajal subuh 200 sempajal loro 200 sempajal asar 200 sempajal maghribi 200 salat isya 200 pas 1000 terbagi age baca dibaca Pak Bukan nasabah salawat nur Muhammad ke Pak Bukan aga Pak Bukan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
Tabace, usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolonga barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino, masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Alena mato bagikan, alena mato minta maaf. Magai karena neloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh. Anu di mana nalek kalau masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tuh. Yang itu kuncin. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasihhu, puasa itu supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agar Nabi zakau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula ni malas sauna. Kadapik puni pale iya, puasa kak sini. Disinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dapat. Tapi gini kita puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran, sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah gini kita puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita puasa ni aso aja dia ngena, puasa Ramadhan jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso jajian ngi degagala sawat disolangi watak kali menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Ciaki nak kena asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang nak kena penyakit makalelek. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena dia nak kena asam urat. Di kumandri dende menerima toh ini umurnya sudah 50 60-an masih makan kambing. Yopidi sampai 40 ini tahu 5 dende. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Dan apa gitu?
Coba gare, agan Andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Andre. Tapi pernah dia sakit dengan itu? Tidak. Maka karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandai teh aja gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, den rule malah Pak Murah. Pak Madari tak terlupa nih Andre, macam jelasan emang. Yang kedua dia apa nih Andre, gagak imau ngemen nih. Ayo mana juga sak. Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sadena tahu apa dia sadis, maka pacang gorena, capumi 5 ton. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula pajena tarigu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu pak nak kenalasa karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya petaki gua lagi kopi lah kita bang pek bate tagaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata salah teliti itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya ia minamata ia atau bismillah dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati tapi kalau tomak bismillah dia akan mati maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomak bismillah karena dia mati coba Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Lihat, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sampajangnya ya kalimat tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magi anak dicuek, nare kuna dapi talutong, pakatong umuru, nama dari makali cuek. Nenek salah paham, agak nasab, milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi karena dia tidak tahu. Batina Nabi Tafabu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi datang Allah masih gimana berjamaah. Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Ya kini dia negara sampai dari jam apa dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gak di si runtuh aku. Walaupun maulid ini kata maka ada bidah. Sebab dia kena jamin bidah. Maulid bidah, Isra Mi'raj bidah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bidah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis.
Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nakuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Niro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati ummati ummati. Malasan Nabi bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na patama kidi akan nama tempat. Ya ko ya patutnya makari po Allah taala ubas salam ala dia Nabi ngerang. Ya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku wa ala ibadillahi sholihin dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu mak dia dosa sana. Ya ku maka daki dia dosa sana dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia kau beleh Pak Ustaz, apa nak beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu si bini dosa. Tahu malau di situ taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cincang tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigak boy. Coba kamu kesini deh, nang tahu baca dan kata lupa tak sisa mun Rasul. Nah jamas ya. Ya nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna nada dong boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape melo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka masam pajak ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena itulah hikmah sholat biasa makadui sama na sedingan kagagal lega sama na sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana akan na pun Allah Ta'ala umatku nalai pun Allah Ta'ala na patara ng kuluna si basaring kana ya ko roko isuyu lala na sampajangnya tak din na idosana pada tak din na dodong yang pula ditakin aja tapi angka dosa dia nalega inasa Nabi tidak terlepas dalam sholat napa si pulungi pun Allah Ta'ala laupi mak Jumat napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan maka pikir di makun raya dia nak Jumat tu makanya mereka makun raya tamar anak sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat zuhur. Ada maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat zuhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kabatulan lawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajan loro tema. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat zuhurnya.
berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikihnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja angkamu pala gadosa nama kundayi. Ya kau masesat Nabi sudah doakan berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kau malondri wi ternyata nama sesak sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis Babu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan, tapi mega makun rema kutu. Magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko Jumpada, apa diutu na yano ko boni, purna bosar pede yano ko Kalimantan. Karena sa yano mapadi siya ko Sumatera, ang katina sa yano ko Sidra mapadi ulun na, ang kailaki na jamba-jamba denisan. Pahapi man ito dinurus. Ini kaya banyak. Kalau ada matunda ko kampo ko babu, dena gamen, dena nana, sudena nak, mar COD man. Namo sanggara COD to. Bahasana sama tadi semakin dari sanggara. Ia nak modernnya maka dia pisah nugget. Sanggara atau ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini, dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi maka siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diambil. Anak naman rukulun na televisi, laki naman ko kadire, ini naman rukul lalo kamarai. Dia kasih puluh sehingga tidak ada berkah. Maka orang aku kata, maka tomatot tadi lupa. Noli mana anak na noli aku nama sulit kemana pi maka jadi sulit kana ke dia noli. Dia na pamulai mandre na mereka. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat itu ya. Sandro to mana? Sandro to pangesak sandro to ini. Pak baru-baru sandro to. Tanya sandro itu namanya tabib. Bicara gina ni sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya tu tahu madong mendoakan kepada air kemudian memberi minum, itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Qur'an. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusat. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadek agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka tahu nang kapangasa oi sandro. Nateni telo mangasa tapi nasure telo matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tau enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi di Kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih, kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak pernah warruq lelalam, nak pernah pinungan lega ya tu buku balik. Itu salawat. Ya kui di makan sandro. Iya. Maka dia nak sampaja Pak Ustaz, mana kemado? Dia nak sampaja. Bedakan doa dengan sholat. Ya kalau dia mau sampaja, tetap kena hukuman mati. Tapi doanya bisa mustajab. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti kena hukuman. Makanya kau kata Pak Bangun Masigi, nah dia nak sampaja, tetap kebulan ke surga. Dia minat tamat. Iya. Nah sama Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tau babu masigi okolino namo pane mi raja naseradongi lai bagungan istana kinalan na suruga dena kada Nabi tatami suruga maka dan ibangungan istana ya ko dena sampaja dena tama tapi ang kabola
Tabahan itu? Lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampayang ada mas sedekah. Lengi, kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampayangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Aja tak kena pura mas sumba nama dewa sekak. Wah, itu jadi masalah. Mas sumba dia nak sekak. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya makdah. Dia nama diatur. Dia tempat serubawan. Tidak. Allah yang hitungkan. Seko ina sabali nama terima. Contohnya orang yang kali barakat. Ya kau ketemu sama kada aki buara ngakeng. Aja mutarigol lah taru mapakka. Tapi taki buara ni tak taruh mapakkan apa tak tarigol lah. Pasti dia minum. Magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kau kata makarya pematur isakai namo seko ni napa tali makarya po Allah Taala dia utarime nasabak dia nak kotuin lawi. Kan begitu. Pada mi sampajangnya ya kau kata makarya pati pur ka cuku ceceng sama ko jaji ni dia nak kuat. Tongang imo asa sampaja tapi dia nak tarime po Allah Taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit. Maka dapat dikata ustaz masa pajalor ni mandakan wadisah tapi dia nak tarime po Allah Taala. Wadi. Makom itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pejalur. Agak ni pun gampang. Akan banyak usolli pada salat dhuhri, arbarak di mustaqbil al-qiblat qadaan lillahi taala. Aja tak ada adaan. Adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kau makna kita sama masyarakat ada banyak. Waktu masa pejalur kau punya syariat ujamin pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, umalampe mo kada bani masa pejalur tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan umbi ko mo kada bani sampai pejalur ko nak diujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabana dia dijama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong sudah. Kau mulai sudah liu kok. Kau mulai liu isyarat mau pakai. Dia bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ilmu rokok, kita ilmu sujud. Kau dia mulai oli pu imam masa pajangan. Kan makom itu. Itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah. Tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Kan makom itu Pak. Harus terjamah. Sekak kena dapi sekak silakan. Nah itu jadi yang mana nak tempat makom jasa sekak. Ya kena dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak kena ni sekak itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo, iraju, kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sengit tak ada hujan, ipas solo ibu kamami pambatan. Lalu wae dia ipas solo. Itu tak ada hujan. Dia gagal tak ada misalnya, dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela ada ni kena iba dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cigo tahu tu stas elena tetap seko tanya le masak saling kana makom pro tahu seke. Tapi magampang mato je titan reba tadi nak menjasa cinampa ko po ngalata la ni sola. Cinam. Kumpuro tabatan lupa pada dia nan rema nang ya picap-picap. Lega. Cinam. Pada mi yang kuman reba lawai pak maka ada cu ko dewa ada cu. Ya no sa ini balawai mani ai mereka di balawai. Kalau apa menalar kita tahu ya aja mon resiko pas utusan kan tahun dulu. Kalau musabak kemudian aku menjasa kaum gandrusu. Iya, dia ulah cu ni. Nah nisen, ada nak kena pengalat tahu masuk kalau mon resik. Deh. Sampai dalih halalamu, makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat tahu mon resik ni yan, maka sampai dalih halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit. Maka gampang. Jadi dia oh sampai aku tidak akan berjasa kok mesti wat tamalong galuna. Gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi tak angka pasan Nabi tak ko tule jamu insyaallah mabarakatuh. Nomor si di aja tersusai pada taruh kata yassir wala tu'sir.
Yan na yan natala pa amak kampung polisi din na nasalaikan to, na tentara din na nasu, pak camak din na malasaw, jasa din nagakarkar na patu. Maga utulay aja ta susay padan ta rupa tahu. Pu imam aja ta susay mak muta, mak baca siapa aja mak tendre dutu na taimon rima ko de mo kana mer rokok. Ya ku masam pajak cari di maka pucuk bacanya ku manca jimang ke di monro di lawa ki bisalah atau di dulu kis rate-rate jaleku bacaan. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak kena pelasi sampai jam pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu marif engkau tahu maga pendekkan bacaan. Iya makmum aja tuh selesai pu imam napai telu ayat na baca tuh dimakanani betul kan rokok no aja ustaz aja tak selesai dia mata macerama siapa aja si selinutu na teh menrek demo pada mepa aja jamaah aja tuh selesai pak ustaz na turugi di pusat ustaz sekado ma bicara tuh 5 HP tuh pay monri kamakon loh anak aja tak selesai tau matota ipigau adu na cecay tau matoa aja tak selesai anata di mana ya to namun rana masih kalau gumloy tidak boleh lakai aja tak selesai baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tak selesai lakai tabakat di makabi dia ni jampangi nama kau itu yang itu bapak ya ta'ala niat tu yassir wala tu'assir mudahkan dan jangan persulit nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu kung Allah ta'ala nalumunya nukusul itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan agak pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya narumnya lu yala contoh aja ni persulit kung kagak pak maka tu pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajin ya aku bicara nanti yang kali nggak dia agak jangan nah yang panitia masjid kita makanya bicara tuh makanya kebicaraan tahu apalagi kau mana diurus sih pak makanya kerupan itu tahu angka magala ma protes dia kesumbangan rata-rata maka itu ya dia gaya nasumba yang ikut jumain angka maka ada tuh pakai tuh barakallahu napan kami itu makanya ke protes apa tak cica milo masih ya ya nanti lapar sama kan masalah ni pak napan nengkah yo po tuh dia dia kena Jepang maga na kau tahu pak monrok ko sudah pinaka dengar rokwe deh itu nama janin mau itu rokwe tapi ya kau minta tahun lalu kau tuh natutu ingat tak pak mage napan nan lalu maka pada mi kau tahu jalan kalau masih ge mereka tuh protes maka begitulah ya kau tahu napan natama guru agama maka tuh itu pasalah bidah haram pak napir nis iya kau mega itu nis tadi ada pasalah maka mematir gampang iya guru muki materut aja ni cedek mapasalah cedek mapasalah pak ya tu ko gamay may kami mapendapat angka yasang ulama hadis angka ulama tasawuf iya ko ulama fikih angka to ulama hikmah angka to ulama tafsir may garupana iya ko fikih hadis agak iya ko malasa ko burak ko nasaba dega galasa dega pak burak setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf aja mau burak jauh magai ya ko malasa ko palaga dosa nabi tamakada sesusiwan nini umak ko nakan nalasa sitaw dosa nila ga iya ko malasa pa jama burak Pak aku makmur aku tidak bersyukur kayak kamu lagi rame ke dosamu sehat aku mega dosamu daripada malasa kamu mega dosamu makanya dua versi maka kira kira Pak Ustaz ya tiap magampang ya aku malasa ki lodongi epo ya ku yala saku la sa palaga dosa aja tapasaw ipo ko din ng paci dosa ya ku yala sa pacala talinga ada pagi dosa aku po talinga kesembuhan makiro ambil yang tengah-tengah aja natasawuf murni jangan fikih murni makiro pak makom itu ke mata makanya belajar terus aja temengingut maka tutu toba yang natanya ustaz entah pelari mak apa itu tema ceramah apa dia namanya ini penting kemudian yang kedua karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu yang kedua ini yang paling penting yang kedua agak matan resiri terutama makun raya madar dia yang masih lemite makun raya magi na mega makundreta meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia pak mega masalah. Magai mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi na mega pengalakai nasabaci dia ruane piku makundrai. Yanang karone purabot ticidi berarti kan anak darah di katawana. Dia piga janda ya.
Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pangalakai ko ngayon. Ha? Tajagay lang kita. Bayo itu biasa sepeda mininaw tahu sandalan, ulawan mininaw tahu, sapi mininaw tahu. Yan ang makukuha na mulak tayo mininaw tahu dito. Tapi ang kapadongan na pangurong nabita. Ia kota bacamu ya padongannya maka dia nabita keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Yan na ito nakadataw pandrita, uku po nga Allah Ta'ala, mapajatangan nga di mululu warang-warang. Agay yaro, magampala dalam Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangi tem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala, ukumiidi pong usarahkan sepenuhnya aleki waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tablah ibu. Depa. Owe. Ulangi pem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprai sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak buat tulung langsung selain pertolongan Allah. Nasaba'iyatu nabiyye ya limana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak doga ya Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Po paling kesempatan melo ka pandremana ngisinin na mahlue na niya atammo ko hilebok na tanay. Maka dia Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah ke malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak dempar lah kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalenga kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyaliddin pada bab makanan. Na nigi tahu manre jolo patje komelo imanre. Napa manre to patje napa minum maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai tomatot tadiolo angka patje halus na taro ko baki komelo imanre. Ya todo kang ijolo pajaloe napa yanre patje napa ki manre nanre. Aga barakan supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Takdir racunnya andrewit. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na pelenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutanganan nataruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini lebih Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lingi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umatna ya nalingi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, niga melo si bawi ya ukilalan nasuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala na surga. Cidim permintaan Nabi agak perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi masalawat lekoria. Siaga yasan mega bu minimal 50.000. Maka boy mega lah deh Ustaz, aja tak bilang. Ya kau dia tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada 2 sabu, kalau sabu kau pada 5 sabu, 10 sabu kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja mau hitung, kau Allah Taala tak bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Makanya
Maka wi malampi Pak Ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagat tangi napasan nana baca Allah, ya ku masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu sikiri di pagi. Maka dia ada apa oleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja dipakai. Sikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai satu. Maka tidak ada contohnya dari Nabi. Yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah yang yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya ku ya tu namal kata Pak Bu kasiaga akka 10 si di ko mangaribi akka 10 si di ko subuh denang kana salai balanca liman. Tu berkah. Denang kana salai ki tu berkah. Tabla dito? Ai deh Pak. Meraji-raji itu nggak di Pak Guru tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan. Insya Allah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabla nih. Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimil itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Makanya ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak mereka jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajumpat terus. Lisari wijono. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengaganna nino millau illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa di mana ni patama, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fid dunya hasanah, decengaganna nino macina illau yukoro. Wa fil akhirati hasanah illau yonna millau yukorino na mancaji deceto ko surimunri. Wa qina azabannar aja kamma ya millau na patama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah minta mobil minta di situ wabil akhirati hasanah jangan sampai mencaji pacalannya ke suruh mobil wa qina azabannar terlepas aku lebih neraka gara-gara yang ilawi ya ko tilawi nade lagi ko Allah taala jangan bersedih karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil nah sebab masalah kita buat itu lagi ya kong anak milau piso mataran menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih kenapa karena kita sayang jangan sampai naik dikasih liman kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan kenapa dia sisakan untuk anak-anak cucunya maka karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia jadi ajak lalu tak ada milau donga dia itu anu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu makanya kau milau dongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madeci mereka tahu Pak anak nama kanja aku dapat tak
Magai dan kami anak-anak kumana ucapan lakaiku, geluku, derekku, empakku. Kumana? Pak dong sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita kilodong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiat. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katulih malah cara maku pamula-pamula laku ucapan. Ya tahu nata. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita baca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Kumiki lolongan syafaat na nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat si sabu 200 subuh ya kumakarati wa nyawa sa di ko subuh mata jataya pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Saya kemen 50 Bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'ala zinatu lana wa ma fis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni ala ma baina aydihim wa ma baina wa syai'un fis samawati wa la ya'lamu ma huwa al-ghaibi. Itu hanya 7 detik. Maka kau ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu indro dan nomor gagal. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sagidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa ni? Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak wani na mati tu wani isa suruh gena saradita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kuda itu lero, ya tu na baca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito mapeja ilo kuridi. Masih ke ite basak. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito mapeja ilo kuridi. Oto ki makasibir riwat tu mana tinron tau. Supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini paling-paling. Insyaallah tama ki surga dia tak antar. Namun melok lari tama surga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang hitam surga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin doa. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu nalangi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Haji Abdul Rahman Abu Dalle. Pasti palinna aku kiburu. Tadi jasadnya menurut penjelasan guru tak Haji Fatwa bin Sukar sama alina pasur karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwan hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Dia natu amalan na taukan kita na de na cibi itana wa takalin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila komentarin nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi COVID. Ia ketua bicara maulid, situngan bicara kelahiran.
Ia ro nabi tapabu na peringati tau panrita kelahiran. Tapi ia ko tau panrita tanya kelahiran ni peringati. Diperingati itu kematian. Makanya angka yasa haul. Guruta kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang ngena iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia ro Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Ina tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia ro alaika dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi tau mak bere selengi si bato ibere selengi. Ya natu nak kada setiap salam kepada Nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya ya roh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nayyaro nabita dia adalah sayyidul anbiya, sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Apalagi nabita sayyidus syuhada. Makanya yaitu ketemu dari sallallahu nabita maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi dari selagi Nabi ta sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sange fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makade sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi, bentuknya lampau. Magi ada 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad imun dari alimal lahiran Nabi ta. Maka tapi kejaran Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dia Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam Nabi pemula. Tapi magi nang Nabi ta maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena Nabi pemula. Ukun itu nak ada tahu pandita. Ia ro Nabi ta Nabi pemula ri hakiki neki alena pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena ko Allah Taala kampi hilalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur cahaya. Kira ro masuk itulah nurun Muhammad. Salawatna ya ro ada. Tanya Allahumma sholli tapi salawatna sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dakiga yasa salawat nur Muhammad tanya Allahumma sholli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro to. Insyaallah ko napak barakah ipong Allah Taala. Mudah-mudahan tabaci at kasisap bulalan na sesu. Tabagi uraki mas sempajal subuh 200. Sempajal loro 200, sempajal asar 200, sempajal maghribi 200, salat isya 200 pas 1000. Tabagi. Age baca, dibaca Pak Bukan. Nasabah salawat nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu dalam 1 hari. Magai supaya wadingi lolonga barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino, masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax.
Ia manrasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Ale nama tu bagi kami, ale nama tu matu minta maaf. Magai karena neloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati, 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh, anu di mana nalak telan. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat, bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati, kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup, yang itu kunci. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ia kopi agama sitongan namanya ke Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan, saumut tasyiku, puasaku supaya medicine. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak nasa Nabi, zakau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, ini kata Neki, asal kata jadi, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula di malah sauna. Kadapik puni pale iya, mau puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dah. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran, sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah gini kita mau puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasanya aso aja dia ngena puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso aja dia ngengi degagala sawat disolangi watak kali menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Ciaki nak kena asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang nak kena penyakit makalelek. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia nak kena asam urat. Dia kumandri dembe menerima cowok ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yopidi sampai 40 ini tahu 5 dembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Dan apa gitu? Coba gari akan anda tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana nanda. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandre teh aja gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini den rule malah Pak Burah. Pak Madari tak lupan ni andre, macam jelasan ini. Yang kedua dia pani andre gaga imau ngemen ni. Ai mana je wasak. Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sadena tahu mapat je sakit maka paca gorena capumi 5 ton. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan.
Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena, tapi campurannya bukan gula, pajena tarigu. Nabi minum, tapi itu tidak merusak Rasulullah, karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak kenalasa karena terlalu banyak menghina makanan, padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik, itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf, karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf, dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya petaki gua lagi kopi lah kita baru pergi ke Garut. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum, karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minum mata ia atau bismillah, dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau tomat bismillah dia akan mati, maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomat bismillah karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Lengan. Karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajangnya ya kalimat tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magi anak dicuek, nare kuna dapi talutong patatong umuru nama dari makali cuek. Nenek salah paham, agak nasab milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah, karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi, karena dia tidak tahu. Batina Nabi Pak Abu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi atau Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak, karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia negara sampai dari jamaah Pak, dia nasi runtuh tahu, karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Hukumnya masih dia di si runtuh aku. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin Nabi. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nakuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Nyiru sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati. Malasan Nabi,
Bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubah salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na patama ki di atas nama tempat. Ya ko iya pakai dia makri po Allah taala ubah salam ala dia nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alayna, kata salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu pak, dia kagak dosana. Ya aku maka daki dia kagak dosana dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia nang kau beleh Pak Ustaz, apa nak beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah, sebab dia gak tahu si dimi dosa. Tahu malau di situ taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cincang. Tidak. Nah, sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigau boy. Tobat aku kesini deh, nang tahu macam nak kata lupa kasih sana mun Rasul. Nah, jamas ya. Ini nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna nada dong boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape melo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka mas sempajang ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa makarui sama na sedingan kagagal lega sama na sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana akan na pung Allah Ta'ala umatku nalay pung Allah Ta'ala na patara ng kuluna si masaringkana ya ko roko isuyu lala na sampajangnya tak dinna idosana pada tak dinna na dodongnya pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia nalega inasa Nabi tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulungi pun Allah Ta'ala laupi mak Jumat napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan. Maka tapi kau dimakun raya dia nak Jumat tu makanya mereka makun raya tamar anak. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duha. Ada maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kabatulan ilawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajan loro tema. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja. Angkamu pala gado sana makun raya. Ya kau masesah Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kumal laundry wi ternyata nama sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis baru. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan tapi mereka makun raya makut tu.
Magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupanda, apa diutu na yano ko boni, purna bosan pede yano ko Kalimantan. Karena sa yano mapa di isyo ko Sumatera, ang katina sa yano ko sidra mapa di ulum na, ang kailaki na jamba-jamba denisan. Pak api manito dinurus. Ini kayak banyak. Kalau ada matunda ko kampung ko babu, dena gamen, dena nana, sudena nana, mari COD man. Namo sanggara COD to. Bahasana sama tadi semakin dari sanggara. Ia nak modernnya makan pisan nugget. Sanggara atau ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini, dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi makada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diangkat. Anak naman rukulun na televisi, laki naman ko kadire, bayi naman rukul lalo kamarai. Dia kasih pulung sehingga tidak ada berkah. Makor mako kato? Maka tomatot tadi lupa. Noli mana anak na noli aku nama sulit kemana pi makaja sulikana ke dia noli. Dia na pamulai mandre na rekurigage. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat ya. Sandro to mana? Sandro to pangesak sandro to ini. Pak baru-baru sandro to. Tanya sandro itu namanya tabib. Bicara gina mi sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu madong mendoakan kepada air kemudian memberi minum, itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Qur'an. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusat. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama makadaki agak tabib. Ya kalau bahasa modern makadaki dokter. Mereka betul nang kapangasa-ngasa, oi sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tau enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Nah, selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi Kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad napna warruq lelalam napna pinungan lega ya tu buku balik itu salawat ya kuwi dimakadaki sandro iya maka dia nak sampaja Pak Ustaz mana kemado dia nak sampaja bedakan doa dengan salat ya kalau dia mau sampaja tetap kena hukuman mati tapi doanya bisa mustajab kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti akan hukuman. Makanya kau kata Pak bangun masjid, nah dia nak sampajak tentang kebulan ke surga, dia minat tamak. Iya, nasabah Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tau bangun masjid okorino, namo pada ni raja naseradongi, lai bangungan istana kinalan na surga. Dia nak kada Nabi tatami surga, maka dan ibangungan istana. Ya kau dia nak sampajak, dia nak tamak tapi ang kebulan. Tabahan itu lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampajang ada mas sedekah. Lengi kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Aja tak kena ibu rumah Mas Sumba nama dewa sekak, itu jadi masalah. Mas Sumba dia nak sekak. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib.
memang Allah yang atur. Itu namanya makdah. Dia nama diatur, dia makan serubawan. Tidak, Allah yang hitungkan. Seko ina sabale na terima. Contohnya uling yang kalibaraka, ya kung ketemu tama kada aki buarang ngating, aja mutarigol lah taru mapakka. Tapi taki buarang kita taru mapakka, apa tatarigol lah, pasti dia minum. Magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kung ketemu makarya pematur sakit namo seko ni, napa tali makari pong Allah Taala dia utarime nasabak dia nak tuin lawi. Kan begitu. Pada mi sampajangnya, ya kung ketemu makarya pati pur ka cucu ceceng ama ko jaji ni, dia nak kuat. Tungang mo sa sampaja tapi dia nak tarime pong Allah Taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit, maka dapat tiga pausas masa pajalur lima rakaat, wadi sah tapi dia terima pun Allah Taala. Wadi, kan makomit itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pajalur. Agak ni pun gampang. Akan banyak usolli pada salat dhuhri, arbarak di mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kau makan dia sama masyarakat kada banyak. Wakatnya masa pajalur kau menyasara ujamin pun Allahu Akbar. Gampang itu? Iya, kau malampe mo kada banyak masa pajalur tapi asaranya Allahu Akbar. Selesai. Ya kau makan ombe kau mo kada banyak sampai pajalur kau nak dia ujamin pun Allahu Akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabana dia di jama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong tudak. Kau mulai tudak liuko. Kau mulai liu isyarat mau pakai. Dia bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia mulai oli pu imam masa pajangan. Kan makom itu. Itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah tapi aku wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak. Harus terjamah. Sekae kuna dapi sakka silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makam jasa. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak ini sakka itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia tak ada hujan dia keresui. Tetap icomo, iraju, kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tanda hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sengit ada hujan, ipas solo, ibu kamami pambatan. Lalu wae dia ipas solo. Itu tanda hujan. Dia gak tanda bani misalnya, dia gak urusan. Tapi kapan diusahakan, berarti dia kena 5%. Maka itu cedelada ni kena iba. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cigo tahu tu stas serena, pisap seko tanya le na masak na salingkan na makompro. Tahu seke. Tapi magampang mato je titan rai bat dia nak menjasa cinampa ko ngalata la ni sola. Cinam. Kumpuro tabatan lupa pada dia nan remana ngia picap. Lega. Cinam. Pada mi yang kuman ri balawai pak makata dacu ko dewa dacu. Ya no sa dini balawai mani ai mega di balaw. Kalau ba menalar ko bitaw na ya. Aja mon resiko pas utusan kan tahun dulu. Kalau musabak ko dia nak menjasa kam gandrusu. Iya, dia racun nih. Nah, nisan, dia nak kena pengalat kalau masuk kalau mon resik. Deh, sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat kalau mon resik nian, maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit. Maka gampang. Ya biar dia kok sampai aku dia nak menjasa kok mesti wat tamalong galuna. Gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabita, angka pasana Nabita ko tulay jamu insyaallah mabarakatuh. Nomor si di aja tasusay pada taruko to. Yassir wala tu'sir. Yan niya natala pa ama kampung polisi din na salaikan to, na tentara din na rasul. Pak camat din na malasaw jasa din na gakarkar na patu. Maga ko tulay aja tasusay pada taruko to. Pu imam aja tasusay makmuta, mak baca siapa aja matendre itu na taymon rima ko dia mo kana mer rokok. Ya aku masam pajak cari di maka puncuk bacaan aku macam jimang ke di monro di lau waki bisalah atau di dulu kis rate jalan tu bacaan mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan bacaan dia nak ada pelasi sampai jam pendek dan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripa engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tu selesai pu imam napai terlalu ayat nak baca tu di makanannya betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah yang ada
Macerama siapa aja. Si selinutu na tayo menre, demo pada may paja. Jamaah aja tuh selesai Pak Ustaz. Naturugi ni po sa Ustaz kado mabicara to 5 HP to pay monri. Kamakon lo. Ana aja ta selesai to matota, ipigaw anu na cecay, taw matoa aja ta selesai anata. Memang ya to. Namun ran masih ko gumulo we. Tidak boleh. Lakai aja ta selesai baineta, iparenta din ang kanya di balanca. Baine aja ta selesai lakai kabakab di makabi din jampangi. Sama kau itu. Ya itu bapak, ya ta'ala niya tu yassir wala tu asyir, mudahkan jangan persulit. Nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu, kung Allah ta'ala nalumunya no kusulimu. Itu sebenarnya kuncinya, makanya Nabi itu memudahkan. Agak pak, ya kau di mobil ya amat. Nabi itu luar biasa pak. Iya narumelu ya lah contoh. Aja nih persulit kung kagak. Pak maka tuh pak, macam masjid saya pada panitia masjid itu maka rajin. Ya aku bicara nanti yang kali nggak ada agak jangan. Nah yang panitia masjid kita, maka gak bicara tuh. Maka nih gak bicara nanti. Apalagi aku mana sejurus sih pak. Pak maka kerupan nanti tuh. Angka magala sama protes dia kesumbangan. Rata-rata maka tuh. Ya dia gaya nasumba yang ikut jumain angka maka ada pakai tuh barakallahu napan kami tuh maka gak protes. Apa tak cica milo masjid ya? Ya nanti lapar sama kan. Masalah nih pak. Napan nengkah. Yo po jud teto diang kaya itu na Japan. Maga na kong kataw pa monrok ko si dapsi dengar rokwe de itu nama janin mong itu rokwe. Tapi ya kong kataw lalo ko tu natutu iga ta pak mage napan ng lalo. Mako pada mi kong kataw jalan na law masige may katu protes na. Mako begitulah ya kong kataw napan na tama guru agama makatutu ka pasalah bidah haram pak napirnis. Iya komegan itu nisat tadi na pasal makko mamatuyo. Nampak? Iya guru mo ki matarot. Aja na cede mapasalah. Cede mapasalah. Pak itu ko gamay may kami mapendapat. Ang kayasang ulama hadis, ang ulama tasawuf, iya ko ulama fikih, ang kato ulama hikmah, ang kato ulama tafsir. May garupana. Iya ko fikih, hadis agak, iya ko malasa ko abura ko. Nasaba dega galasa dega paburan. Setiap orang yang sakit berobat. Iya ko patasawuf aja mo abura jauh. Magay, ya kung malasa ko palaga dosa. Nabita makada. Siya susiwan nini umak ko na kanalasa, sitaw dosa nila ga. Ya kung malasa pa makbura. Pa kung makbura ko, tidak musyukur. Kaya kung malabira, may dosa mo. Seha ko may dosa mo. Daripada malasa ko may dosa mo. Makiro. Makanya dua versi. Maka kira kaya orang Pak Ustaz, ya kaya magampak. Ya kung malasa ki lodongi. Epo. Ya kuya lasa ko sa palaga dosa, aja tapasawi po ko rin ng pachi dosa ko. Ya kuya lasa sa pachala, talinga ada pangidosa ko po, talinga kesembuhan. Makiro, ambil yan tengah-tengah. Aja natasawuf murni, jangan fikir murni. Makiro, Pak. Makom itu ke mata, makanya belajar terus. Aja temengin, Pak. Katututo Pak, yang natanya Ustaz entah pelari mati. Apa itu tema ceramah tak pada namun. Ini penting. Kemudian yang kedua, karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun raya. Madar dia yang masih lemah dia makun raya. Magi namanya ke makun raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak, mega masalah. Magai, mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi mega pengalakai, nasabaci dia ruane itu makunrai. Yang nang karuane purabot ticidi, berarti kan nang anak darah di katawana. Dia piga janda ya. Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pengalakai ko mayin. Ha? Tajagay lakai tayo. Bayo itu biasa sepeda mininaw tahu sandalan, ulawan mininaw tahu, sapi mininaw tahu. Yan ang makupa na mulak tayo mininaw tahu dito. Tapi angka pak dongan na pangurong nabita. Ia kota bacamu ya pak dongannya maka dia nabita keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Ya natu nak kada tahu pandita, oku pun Allah Taala mau pak jetangan ngade mulu warang param. Aga ya roh, magampala dalam Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Tak apa lagi. Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Nasaba asanna ko Allah Ta'ala ukumi idi kung usarahkan sepenuhnya aleki waramparaku na niya keluarga.
Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tablah nih bu, depa, ulangi pem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprak sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak Bu patulun langsung selain pertolongan Allah. Nah sama iya tuh Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Agak Pak Doge lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Agak nilau. Paling nggak kesempatan melo kapan remana ngisinin nama lu dan niya atammu ko dilebok natane. Maka dari Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Agar nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepada aku. Maka diperintahkanlah ke malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak dempar lah kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalengna kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyaliddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Manre jolo pat je komelo imanre. Nampa manre to pat je nampa minum. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka pat je halusu nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pajaloe. Nampa yandre rupa jewe. Nampa ki manre nandre. Agak barakan supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racunnya anda gitu. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angka pat jihalus na prenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutanganan nataro ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini lawi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Ia natu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi ta pas salama isininna umatna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo sibawa ya ukilalan masuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala na surga. Cidim permintaan Nabi tak ada. Perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sholawat, tapi pegaibi mas salawat lo Korea. Siaga yasa mega bu minimal 50.000. Maka boleh mega lah deh Pak Ustaz. Aja tak bilang. Ya Korea tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada 2 sabu, kalau sabu kau pada 5 sabu, 10 sabu kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka rawi malam bela Pak Ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biar nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagat tangi nafasan nana baca Allah, ya ku masuk nafasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari nafasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Sikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai 1. Maka tidak ada contohnya dari Nabi. Yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah mewalina. Yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib. Dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat pedal ya kuya tu namal kata Pak Bu kasiaga akka saplosi di ko mangaribi akka saplosi di ko subuh denang kana salai balanca liman tu berkah denang kana salai kidit tu berkah tabla dito ai deh Pak meraji-raji tu masa di Pak Guru tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan, insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabla nih Depa tidak boleh ditulis, jangan ditulis aja taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Makanya ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak Mega jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jagat tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajumpat terus. Lisari wijono. Nah sebabnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Kau harus isi itu, makanya dikatakan sapu jagat. Decengagan nino min law illau nukur. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jagat. Sebab sininna isa nalino wa di mana ngipatama, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fid dunya hasanah, decengagan nalino macina illau yukur. Wa fil akhirati hasanah illau yona min law yukurino na mancaji deceto ko surimonri. Wa qina azabannar aja kamma ya min law na patama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah minta mobil minta di situ wabil akhirati hasanah jangan sampai mencaji pacarannya ke suruh mobil wa qina azabannar kepelepak aku lebih neraka gara-gara yang ilawi ya ko tilawi nade lagi ko Allah taala jangan bersedih karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil nah sebab masalah kita buat itu lagi ya kong anak nilau pisau mataran menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih kenapa? Karena kita sayang jangan sampai naik dikasih liman kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia jadi ajak lalu tak ada milau donga dewi detonanu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi maka dari situlah Nabi maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu makanya kau milau dongi aja tak ada tempat selama ya anakku aja ada tempat selama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madece nega tahu Pak anak nama kanja aku na betah magay dan kami anak-anak kumana ni siapa lakaiku galuku darakku empakku kumana Pak dong mau ponco doakan keluarga kita tetangga kita tilodong kemudian yang terakhir ini penting saya usiat mudah-mudahan kita ambil ini ya kudega katulih malah cara maku pamula-pamula na laku capat ya tona tak ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita baca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Pemiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari.
minimal, jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat si sabu 200 subuh ya ku makarati wa menyawa mosa di ko subuh mata jataya pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan, baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Saya kemen 50 Bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah la ta'ala zinatu lana Allahumma bis samawati wa man alladhi yashfa'u illa bi'izni Allahumma baina aydihim wa arjulihim wa syai'un kursiyyus samawati wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu. Itu hanya 7 detik. Maka kau ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu timro dan nomor gagal. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sajidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla nih. Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak kuwani na mati tuwanni isa suruga nasradita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kau dia itu lero, ya tu nak baca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito mapeja ilo ko ide. Masih ke ide baca. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito mapeja ilo ko ide. Oto ki makasiwe riwat tu mana tinron tahu. Supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini paling-paling. Insyaallah tama ki suruga dia tak antar. Namu melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, marajine mangita suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu langit. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah maka jadi kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalil pasti palinna aku kiburu tak de jasad menurut penjelasan guru tak Haji Fathul bin Sukar sama alina pasur karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwani hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan tu amalan na taupan kita na de na cibi itana wa takalin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila komentarin nasr min Allah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi COVID. Ia kotomak bicara maulid, situngan mak bicara kelahiran. Ia ro nabi tapabu na paringati taupan rita kelahiran. Tapi ia ko taupan rita kanya kelahiran ni peringati. Diperingati itu kematian dia. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang ngena iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia ro Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ia kotomate tidak mungkin makadaki assalamualaikum. Nah sebab ia alaika dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi taumat beresalangi sibato iberesalangi. Ya natu nak kada setiap salam kepada Nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kayak ya roh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nayyaro nabita dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Apalagi nabita sayyidus syuhada. Makanya yaitu ketemu beresan lalu nabita maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi nabita sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada dua bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakanya Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sangat fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makanya sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi, bentuknya lampau. Madi ada dua. Nah sebab Nabi kita memang ada dua. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran dan Nabi kita. Yolo ipancaji nur Muhammad, imun dari alimal lahiran dan Nabi kita. Maka ketika jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi kita. Maka dari Nabi kita saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka dari Nabi Adam Nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi kita, maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena Nabi pemula. Ukun itu nak ada tahu panderita. Ia roh Nabi kita, Nabi pemula ri hakiki. Niki alena pancapura ri lahiran. Ia roh hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wa Allah Ta'ala rampi hilalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur cahaya. Kira roh masuk itulah nurun Muhammad. Salawatnya ya roh ada. Tanya Allahumma salli. Tapi salawatnya sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dakiga yasa salawat nur Muhammad. Tanya Allahumma salli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro to. Insyaallah bu. Kung napak barakah ipong Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tabaci at kasisap bulalan na sesu. Tabagi. Berarti mas sempajal subuh 200. Sempajal loro 200. Sempajal asar 200. Sempajal maghribi 200. Salat isya 200 pas 1000. Tabagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nasabah salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tabaca usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolonga barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino masih jaki palapakong ka masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idaleh. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Alena mato bagikan, alena mato minta maaf. Magai karena neloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh, anu di mana nalak telur. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tuh. Yang tu kunci.
Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ia kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasihhu, puasa itu supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Berakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak Nabi zakau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, ini kata Neki, asal kata jadi, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula di malah sauna. Kadapik puni pala iya, puasa kak so sini. Disinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita umat puasa so sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dapat. Tapi gini kita umat puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran, sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja takkan apa? Berarti salah itu peko sosining, dia salah. Nah, gini kita umat puasa sosining, berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita umat puasa ni aso aja dia ngena, puasa Rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso aja dia ngengi dega dala sawat bisolami wa takalin, menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Yakin akan asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makalelek. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia kena asam urat. Di kumandrai bembe menerima cowok ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yo pidi sampai 40 ini tahu 5 bembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Dan apa gitu? Coba gari agan Anda tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Anda. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandre teh aja gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, dia nurule malah Pak Burah. Pak Madari tak terlupa nih Andre, macam jelasan ini. Yang kedua dia apa nih Andre? Gak mau ngemen nih. Ayo mana dia wasap? Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sadena tahu maaf jasa maka pacar gorena capumi 5 ton. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula pajena tarigu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak kenalasa karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotanya kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah.
Mereka tanai ya kota kibuara ni kopi lah kita bang pek bate tagaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Dan dia sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti. Magin atau mak bismillah atau mak minum. Karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minamata ia atau mak bismillah. Dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau mak bismillah dia akan mati. Maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari mak bismillah karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tahu ajeneki, magai semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Lengan. Karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sampai jangan ya kalimat tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magian anak dicuek, nare kuna dapi talutong, pakatong umuru, nama dari maka dicuek. Nenek salah paham, agak nasar, milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi karena dia tidak tahu. Batina Nabi Tafabu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi atau Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia negara sampai dari jam apa? Dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaan. Hukum masih dia di runtuh. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nakura salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Nah sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati. Malasan Nabi bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na patama kidi akan nama tempat. Ya ku ya pakainya makari po Allah taala ubas salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku? Wa ala ibadillahi sholihin dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana itu orang yang soleh? Dia kagak tahu mak dia kagak dosa. Ya ku maka daki dia kagak dosa dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia nang kau beleh Pak Ustaz, apa nak beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai.
Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau di sini taubat, nak puji pun Allah Taala. Dia nak kena pun Allah Taala tahu taubat cincang. Tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ipigak boy. Tobat kamu ke sini deh, nang cawe baca nang kata lupa tak sisa mun rasul. Nah jamas ya. Ini nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud, ruku tak denna ido saya pada tak denna nada domo pula ditakin aja. Makanya maka di Nabi ta perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape nilo tak denna nato. Allah. Biasa terasakan, ya ko tahu mereka masam pajang, ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina, tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa maksudnya sama na dengan kagagal lega, sama na dengan kamaringan. Karena memang Nabi mengatakan dosana akan na pun Allah Taala umatku, nalai pun Allah Taala na patara no kuluna si basaring kana, ya ko roko isuju lalana sampajangnya, tak denna idosana pada tak denna na dongeng pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia nalar inasa Nabi. Tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulungi pun Allah Ta'ala. Laupi Jumat. Napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan. Maka pikir di makun raya. Dia nak Jumat tu. Makanya mereka makun raya tamar anak. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duhur. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kabatulan lawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajan loro temak. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja. Angkamu pala gadosana makun raya. Ya kau sesak Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kumal laundry wi ternyata nama sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis babu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan tapi mega makun rai makut tu magai api manina urus ya anu na semua padiwat aku ko jupanda apa diutu na anu ko boni purna bosan pede anu ko Kalimantan karena saya anu maka diisi ko Sumatera angkatina saya anu ko sidra maka di ulunna ang kelaki na jamba-jamba denisan pak api manito dinurus ini kayak banyak kalau ada makun ko kampung ko babu dena gamen dena nana sudena nak mar COD man namo sanggara COD to bahasana teman-teman semakin dari sanggara. Ia nak modernnya makan dari pisang nugget. Sanggara kata ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga.
tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi maka siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tiga itu berkah akan diambil. Anak naman rukulun na televisi lah, kay naman ko kadire, ini naman rukulal kamarai. Dia kasih puluh sehingga tidak ada berkah. Maka orang aku kata, maka tomatot tadi lupa. Noli mana anak na noli aku nama sulit kemana pi makanya sulikana ke dia noli. Dia na pamulai mana dari mereka. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat tu ya. Sandro to mana? Sandro to pangasak sandro to ini. Pak baru sandro to. Tanya sandro ya tu, itu namanya tabib. Bicara gina ni sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum, itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu saya. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadek agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka betul nang kapangasa-ngasa ay sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo materapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama toh? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tahu enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Orang selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama keremi nikah Madinah. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih, kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak pernah warruq lelalam, nak pernah pinungan lega ya tu buku balik. Itu salawat. Ya kuwi makan lagi sandro. Iya. Maka dia nak sampaja Pak Ustaz, mana ke doa? Dia nak sampaja, bedakan doa dengan sholat. Ya kalau dia mau sampaja, tetap kena hukuman mati, tapi doanya bisa mustajab. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti kena hukuman. Makanya kau tahu Pak Bangun Masigi, nah dia nak sampaja, tetap kebulan ke surga. Dia minta tamat. Iya. Nah sahabat Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tau baru masjid okorino namo pare mi raja nasira dongi lai bagungan istana kinalan na suruga dena kada nabi tatami suruga maka dan ibangungan istana ya ko dena sampaja dena tama tapi ang kabola. Tabahan itu lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampajang ada mas sedekah. Lengi kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya tiba dia tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Aja tak kena pura mas sumba nama dewa seka. Wah itu jadi masalah. Mas sumba dia nak seka. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nak diatur. Dia makan serubawan. Tidak Allah yang hitungkan. Seko ina sabale nama terima. Contohnya orang yang kali barakat. Ya kau ketemu sama kada aki buara ngakeng aja mutarigol lah taruh mapangka. Tapi taki buara ni tataru mapakkan apa tatarigol lah pasti dia minum magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya ya kau kata makare ya pematur isakai namo seko ni napa tale makare ko Allah taala dia utarime nasabak dia nak tuin lawi kan begitu pada mi sampajangnya ya kau kata makare empati pur ka cucu ceceng sama ko jaji ni dia nak kuat tongang mo asa sampaja tapi dia nak tarime ko Allah taala magai karena dia yang sudah mengatur makomit maka dapat diga pausa sama sampaja loro ni mandakan wa disah tapi dia nak tarime ko Allah taala Wadi, kan makom itu.
Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau nggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pejalur. Agak nih pun gampang. Akan banyak usolli pada sholat duhri, arbarak di mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan pada waktunya. Qadaan tanya watina. Ya kau makna kini sama masyarakat ada banyak. Wakatnya masa pejalur kau menyasara ujami pun Allahu Akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo kada bani masa pejalur ka tapi asarane Allahu Akbar. Selesai. Ya kumakan ombe ko mo kada bani sampai pejalur ko na di ujami pun Allahu Akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabana dia di jama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong tudak. Kau mulai tudak liu ko. Kau mulai liu isyarat mau pakai. Dia bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia mulai oli pu imam masa pajangan. Kan makom itu perintah Allah, tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Kan makom itu Pak. Harus terjamah. Sekak kena dapi sekak silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makom jasa sekak. Ya kena dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak ini sekak itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10, walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan, dia keresui. Tetap icomo, iraju, kemudian dia kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sengit tak ada hujan, ipas solo, ibu kamami pambakana. Lalu wae dia ipas solo. Itu tak ada hujan. Dia gagal tak ada misalnya, dia tak urusan. Tapi kapan diusahakan, berarti dia kena 5%. Makom itu cedela ada ni kanai Pak. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cigo tahu tu stas serena tetap pikap seko tanya le masak da saling kana makom pro tahu seke. Tapi magampang mato je titan rai Pak. Tadi nak menjasa cinam Pak ko ngalata la ni sola. Cinam. Kumpuro tabatan lupa pada dia nan remana ngi picap-picap. Lega. Cinam. Pada mi yang komandre balawai Pak maka teh dacu ko dewa dacu. Ya no sa di ni balawai mo ni ay mereka di Balaw. Kalau bang menalar kita tahu ya aja mau resiko itu pas utusan kan tahun dulu. Kalau musabak kemudian aku menjasa kamu gandrusu. Iya, dia racun nih. Nah nisen, nanti nak kena pengalat kalau masuk kalau mau resik. Deh, sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat kalau mau resik nih maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit maka gampang ya biar dia kok sampai aku beda kemejasa kok mesti wat sama lomi galuna gan rusuk memen nih iya coba kita lihat mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi ta angka pasana Nabi ta ko tule jamu insyaallah mabarakatuh nomor di aja tersusai pada taruko yassir wala tu'sir ya nih na taala paama kampung polisi dia na salaikan to na tentara dia na rasul pak camat dia na malasau jasa dia na gagar na pasti maka ko tule aja tersusai pada taruko Bu Imam aja tersusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na taimon rima ko dia mau pernah merokok ya ko masam aja cari di maka puncuk bacanya ko manca jimang ke di monro di lau ki bisalah atau di dulu kis rate caletu bacaan mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak kena pelasi sampai jam pendek dan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripa engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tuh selesai bu imam napai telu ayat nak baca tuh dimakanani betul kan rokok no aja ustaz aja tak selesai jamaah macerah macam apa aja si selinu tu na tayo menrek demo pada may aja jamaah aja tu selesai Pak Ustaz naturugin ni po sa Ustaz kado mabicara tu 5 HP tu pay monri kamakon no anak aja tak selesai tu matota ipigaw anu na cecay tau matoa aja tak selesai anata memang yato namun orang masih kalau gumloy tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tersusai lakai kabakat di maka dia ni gampang nama kau itu
Ya itu bapak, ya ta'ala niat tu yassir wala tu'assir, mudahkan dan jangan persulit. Nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu, kung Allah ta'ala lumunya nuk kesulitan. Itu sebenarnya kuncinya, makanya Nabi itu memudahkan. Agak pak, ya kau di mobil ya amat. Nabi itu luar biasa pak. Iya narumnya lu ya lah contoh. Aja dipersulit kung kagak. Pak maka tuh pak, macam masjid saya pada panitia masjid itu, maka rajin, Ya aku bicara nanti yang kali nggak ada agak jangan. Nah yang panitia masjid kita, maka bicara tuh. Maka dia bicara nanti. Apalagi aku mana sejurus sih pak. Pak maka kerupan nanti tuh. Angka magala ma protes dia kesumbangan. Rata-rata maka tuh. Ya dia gaya nasumba yang ikut jumain angka maka ada doa pakai tuh barakallahu napan kami tuh maka ke protes. Apa tak cica milo masjid ya? Ya nanti lah pada sama kan, masalah ni pak. Napan nengkah? Yo po tuh tulian kaya itu na Japan. Maga na kung kataw pak monrok ko si dapsi dengar rokwe de itu nama janin mau itu rokwe. Tapi ya kung kataw lalo ko natutu iga na pak magi napan na lalo. Mako pada mi kung kataw jalan na law masige may katu protes na. Mako begitulah ya kung kataw napan na tama guru agama maka tuh ka pasalah bidah haram pak napirnis. Iya komega itu nisat tadi na napasal makko mamatuyo. Gampang. Iya guru mo ki matarot. Aja na cede mapasalas. Cede mapasalas. Payo to ko gamay may gami mapandapat. Ang kayasang ulama hadis, ang ulama tasawuf, iya ko ulama fikih, ang kato ulama hikmah, ang kato ulama tafsir. May garupan na. Iya ko fikih, hadis aga, iya ko malasa ko burak ko. Nasaba dega galasa dega paburan. Setiap orang yang sakit berobat. Iya ko patasawuf ko aja mo mura jo. Magay, ya ko malasa ko palagados. Nabita makada. Siya susiwan nini umak ko nakanalasa, sitaw dosa nila ga. Ya ko malasa pa jama makbura. Pa ako makbura ko tidak musyukur. Kaya ko mulabira may dosa mo. Seha ko may dosa mo daripada malasa ko may dosa mo. Makiro. Makanya dua versi. Maka kaya na piyo Pak Ustaz, ya tiyak magampang. Ya ko malasa ki lodongi. Epo, ya ko yala sa palagadosa, aja tapasaw ipo ko din ng pachi dosa. Ya ko yala sa pachala, talinga ada pangidosa ko po, talinga isambuhan. Makiro, ambil yan tinga-tinga. Aja natasawuf murni, jangan fikir murni. Makiro Pak, makom itu ke mata, makanya belajar terus. Aja temengingot, katututo Pak, yang natanya Ustaz tentang pelari mati. Apa itu tema ceramah tak pada namanya ini penting. Kemudian yang kedua, karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun raya. Madar dia yang masih lemite makun raya. Magi namanya makun raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak, mereka masalah. Magai, mereka pengalakai. Mereka pengalakai itu. Magi mereka pengalakai, nasabaci dia ruane piku makunrai. Yang karuane purabot picidi, berarti yang kenang anak darah di katawana. Dia tiga janda ya. Wajar kong kemasalah mu. Itu kan pengalakai hukum ini. Hah? Terjagai lakai tahu. Supaya itu biasa sepeda mininaw tahu sandalan, ulawan mininaw tahu, sapi mininaw tahu. Yang nama kopa, namu lakai mininaw tahu. Tapi angka pak doangan dapat burung Nabi. Ia kota bacamu ya pak doangannya maka dia Nabi keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Dia nanti nak ada tahu pandita, aku pun Allah Taala mau pak jetangan ngade mulu warang param. Aga ya roh, magam pala dalam Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Nasaba asanna ko Allah Ta'ala ukumi idi pengusarahkan sepenuhnya alaihi waramparaku dan niat keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tarlah nih Bu. Depa. Owe. Ulangi pem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprai sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak bukan tulung langsung selain pertolongan Allah.
Nasabaiya tu Nabi ya mana dua kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga pak doge lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Puak alinga kesempatan melo kapan remana ngisinin na makhluk dan niya atammu ko hilebok na tanay. Maka dari pun Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niaro kapurue napa nak dempar lah kutangana tasie itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalenga kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyaliddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Manre jolo patje komelo imanre. Napa manre to patje napa minu. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka patje halusu nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang ijolo pajaloe. Napa yandre patje napa ki manre nanre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Takdir racunnya andre itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angka pak jihalus na plena. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko tanganan nataro ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini logi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umatna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, niga melo sibawa ya ufilalan nasuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala surga. Cidim permintaan Nabi agak perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sedekah, tapi pegaibi masalawat lekoria. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boy mega lah deh pasas aja tak bilang. Ya kau dia tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada 2 sabu, kalau sabu kau pada 5 sabu, 10 sabu kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja mau hitung, kau Allah Taala bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Makanya rawi malam bela ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagat tangi nafasan nana baca Allah, ya ku masuk nafasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari nafasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka dan kata salawat Imam Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai 1. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya ko iya tu namal kata Pak Bu kasiaga akka saplosi di ko mangaribi akka saplosi di ko subuh denang kana salai balanca di mana. Tu barakat. Denang kana salai ki itu berkah. Tabla dito.
Aide pak. Meraji-raji itu nggak di Pak Guru tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini, itu diamalkan. Insya Allah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah nih, Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimil itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan ditulis. Makanya ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak Mega jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jagat tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum paterun lisari wijolo. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jagat. Decengaganna rino min law illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jagat. Sebab sininna isa nalino wa di mana ni pertama, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fid dunya hasanah, decengaganna rino macina illau yukoro. Wa fil akhirati hasanah illau yonna min law yukorino na mancaji deceto ko surimonri. Wa qina azabannar aja tamma ya min law na pertama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil minta di situ. Wa bil akhirati hasanah, jangan sampai mencaji pacarannya ke suruh mobil. Wa qina azabannar, terpelepak aku lebih neraka gara-gara ya ilawi. Ya ko tilawi nade lagi ko Allah Taala, jangan bersedih karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil. Nah sebab masalah kita pak itu lagi. Ya kong anak nilau piso mataran menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naik dikasih liman. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga dewi de toranu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kemilau dongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madece. Nega tahu Pak, anak nama kanja aku na betah. Magai dan kami anak-anak kumana mi siapa? Lakaiku, galuku, darakku, empakku. Kumana? Pak dong sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita kilau dong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiat. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katulih malah cara maku pamula-pamula na laku capat. Ya tahu nata. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita baca kapitulo ko mangaribi, kapitulo ko subuh. Kumiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat si sabu 200 subuh ya kumakaraki wa nyawa mosa di ko subuh mata jataya pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Saya kemen ko 50 Bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'ala zinatu lana Allahumma bis samawati wa man alladhi yashfa'u illa bi'izni Allahumma baina aydihim wa anfusihim wa syai'a kursiyyus samawati wa la ya'uduhu wa la yudhim. Itu hanya 7 detik. Maka kau ke-50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi.
Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur, pada saat sudah baring, ya kuliuni tamacero, hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu timro dan nomor gagal. Kalau sudah tidur tidak sampai itu, karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sagidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ilaha illa anta mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla ni. Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak wani namate tu wani isa suruga nasara dita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya sayyidul istighfar. Ya ko dia itu lero, ya to na paca kurang tapi agak tapi wala ide cito mapeja ila kuridi. Masih ke ide basak. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito mapeja ila kuridi. Oto ki makasiwir riwat tu mana tinron tahu. Supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini palit-palit. Insyaallah tama ki suruga dia tak angkat. Namun melok lari tama suruga jadi gitu. Tulemo. Oh, maraji memang hitam suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu nalangi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalle pasti palinna aku kiburu tak jasad menurut penjelasan guru tak Haji Fathul bin Sukar sama alina pasur, karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwani hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan tu amalan na taupan kita na de na cibi itana wa takalin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila komentarin nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi Covid. Ia kotomak bicara maulid, situngan nabi bicara kelahiran. Ia ro nabi tafabu na peringati taupan rita kelahiran. Tapi ia ko taupan rita hanya kelahiran diperingati. Diperingati itu kematian dia. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang ngena iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia ro Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia ro alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi tau mak beresalangi si bato iberesalangi. Yana tu nak kada setiap salam kepada nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kayak ya roh wa nafa'tu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya roh Nabi dia adalah sayyidul anbiya, sayyidus syuhada.
Para syuhada lagi, nah, orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus Syuhada. Makanya yaitu ketemu beresan lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada dua bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakanya Allahumma sholli berarti fi'il mudhari. Sangat fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makanya sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi, bentuknya lampau. Magi ada dua. Nah sebab Nabi memang ada dua. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka aliman lahiran dan Nabi. Yolo ipancaji nur Muhammad, imun dari aliman lahiran dan Nabi. Maka ketika jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi. Maka dari Nabi saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka dari Nabi Adam Nabi pemula. Tapi magi nang Nabi maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena Nabi pemula. Ukun itu nak ada tahu pandita. Iya ro Nabi Nabi pemula ri hakiki. Neki alena pancapura ri lahiran. Iya ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wong Allah Taala kampi hilalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nurun, cahaya. Kira ro masuk itulah nurun Muhammad. Salawatna ya ro ada. Tanya Allahumma sholli. Tapi salawatna sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dakiga yasa salawat nur Muhammad. Tanya Allahumma sholli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro to. Insyaallah bu, napak barakah ipong Allah Taala. Mudah-mudahan tabaci at kasih sabulalan na sesu. Tabagi, berarti mas sempajal subuh 200, sempajal loro 200, sempajal asar 200, sempajal maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Tabagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nasabah salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolonga barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino, masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Alena mato bagikan, alena mato minta maaf. Magai karena neloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh, anu di mana nalik kelem. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup. Yang itu kunci. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya ke Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan, saumut tasyihu, puasa itu supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak Nabi, enggak tahu itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi.
Hah? Sabtu. Soal kata puasa. Sini. Mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula di malah sauna. Kadapik puni pale iya, mau puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu pahalanya dapat. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu puasa sini, dia salah. Nah gini kita mau puasa sini, berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasanya asal aja dia ngena, puasa Rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tabahan itu? Aga barakana kaya puasanya asal aja dia ngengi, degagala sawat disolangi watak kali menurut penjelasan Ki Hamid Pasmi. Ciakin akan asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia kena asam urat, dia kumandrai dembe menerima cowok ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yopidi sampai 40 ini tahu di mana dembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam itu. Yang kedua, guru kikat. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Hah? Dan apa gitu? Coba gare agan Andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Andre. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak. Maka karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Iya na tunak kada tahu pandre teh aja gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini den rule malah Pak Burah. Pak Madari tak lupan ni Andre, macam jelasan dia. Yang kedua dia pani Andre gaga imau ngemen ni. Ai mana dia wasak. Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sadena tahu mapat jasa maka pacang gorena capumi 5 ton. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula. Pajena tarigu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak kenalasa karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotanya kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya petaki buah lagi kopi lah kita bang pekebati tanggaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut.
Dokter Profesor Dokter Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti, magin atau mak bismillah atau mak minum. Karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minum mata ia atau mak bismillah. Dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau mak bismillah dia akan mati. Maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari mak bismillah karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Lengan. Karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bahkan sampai jangan ya kalimat tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magi anak dicuek, nare kuna dapi talutong pakatong umuru, nama dari maka dicua. Nenek salah paham, agak nasab, milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah. Karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi. Karena dia tidak tahu. Batina Nabi Tafabu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi atau Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia negara sampai dari jam apa? Dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gak di si runtuh. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin gitu. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nakura salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Nah iya sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Ada nasihat Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati. Malasan Nabi, bahkan waktu nama meraja Nabi, ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah patama kidi atan nama tepat. Ya ku ya pakainya maka dia Allah taala salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, tapi salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia gak tahu dia dosa sana. Ya ku maka daki dia dosa sana dia gak. Angka tahu kau dia kena beli. Hah? Angka tahu kau dia kena beli. Ya nang tahu maka dia kau beli Pak Ustaz, apa nak beli? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau di sini taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cicang. Tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ipigak boy. Coba kamu kesini deh, nang tahu baca dan kata lupa tak sisa mun Rasul. Nah jamas ya. Ini nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ.
Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna dosa pada tak denna nada dong boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape melo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka masam pajang ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena itulah hikmah sholat biasa maksudnya sama na sedingan kagagal lega sama na sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana atanna pun Allah Ta'ala umatku nalai pun Allah Ta'ala patara ng kuluna si basalengkana ya ko roko isuji lalana sampajangnya tak denna dosana pada tak denna na dodongnya pula ditakin aja tapi angka dosa dia lega inasa Nabi tidak terlepas dalam sholat napa si pulungi pun Allah Ta'ala laupi ma'jumah napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan maka pikir di makun raya dia nak Jumat tu makanya mereka makun raya tamaranak sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat zuhur. Apa maknanya? Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat zuhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya, yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan lawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajan loro tema. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat zuhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja. Angkamu pala gado sana makun raya. Ia koma sesat Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya koma laundry ternyata nama sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis babu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Barakan, tapi mega makun rema kutu. Magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupanda, apa diutu na yano ko boni purna bosan pede yano ko Kalimantan. Karena saya yano mapadi isyo ko Sumatera, ang katina sa yano ko Sidrap mapadi ulumna, ang kailaki na jamba-jamba denisan. Pak api manito dinurus. Ini kayak banyak. Kalau ada matunda ko kampung ko babu, dena kami, dena nana, sudena nana, mar COD man. Namo sanggara COD to. Bahasana teman-teman biasa macam dari sanggara. Ia nak modernnya maka dia pisah nugget. Sanggara kata ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi maka siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia terpikirnya itu berkah akan diangkat. Anak naman rukulun na televisi, laki naman ko kadire, baini naman rukulal kamaran. Dia kasih puluh sehingga tidak ada berkah. Makor makoko to? Maga to motot tadi lupa. Noli mana anak na noli apo na masuli kamana pi makaja masuli kana ke dia noli. Dia na pamulai mandre na reprega. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat tu ya.
Sandro to mimana, Sandro to pangesak, Sandro to ini, Pak baru-baru Sandro to. Tanya Sandro ya tuh, itu namanya tabib. Bicara gini nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya tu tahu makdong mendoakan kepada air kemudian memberi minum, itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu saya. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki Sandro. Kalau bahasa Arab nama makadaki agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka betul nang kapangasa-ngasa, oi Sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama toh? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tahu enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi Kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Sandro Tomimana salahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih, kata nak berkata buku balik salawat kita baca salawat pokok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad napna warruq lelalam napna pinungan lega ya tu buku balik itu salawat ya kuwi maka lagi Sandro iya maka dia nak sampaja Pak Ustaz mana kemado dia nak sampaja bedakan doa dengan salat ya kalau dia mau sampaja tetap kena hukuman matu tapi doanya bisa mustajab kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak salat iya pasti dia kena hukuman makanya kau kata Pak Bangun Masigi nah dia nak sampaja tetap kebulan ke surga dia minta tamat iya nasabah Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah na nigi tau baru masigi okolino namo pare ni raja nasira dongi lai bagungang istana kunalan na suruga dena kada Nabi tatami suruga makadani ibangungang istana ya ko dena sampaja dena tama tapi ang kabola tabah nito lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampajang ada masih sedekah. Lengi, kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya tiba-tiba tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Jadi kita kena pura Mas Sumba dan model wasaka, wah itu jadi masalah. Mas Sumba dia naseka. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nak diatur, dia tak serubawan. Tidak Allah yang hitungkan. Seko ina sabale na mitarimna. Contohnya uling akan ibaratkan, ya kung ketemu tama kada aki buarang ngaten, aja mutarigol lah taru mapakka. Tapi taki buarang ni tataru mapakka, apa tatarigol lah, pasti dia minum. Magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kung kataw makarya pamator isakai namo seko ni, napatali makarya ko Allah Taala dia utarime nasabak dia nakotulin lawi. Kan begitu. Pada mo isang pajangnya, ya kung kataw makarya pati pura ka cukup ceceng ama ko jaji ni, dia nakwa. Tungang mo sa sampaja tapi dia natarime ko Allah Taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit, maka dapat diga pausa sama sampai jalur ni mandakan, wadi sah tapi dia natarime ko Allah Taala. Wadi. Kan makomit tu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia bujamai. Suluri ni, namanya qada. Makiro, asaranya nak pakai masa pejalur. Agak ni pun, gampang. Akan banyak usolli pada solat duhri, arbarat di mustaqbil al-qiblati, qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kau makan dia sama masyarakat ada banyak. Wakatnya masa pejalur hukum ni asara ujamin pun Allahu Akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo kada bani masa pejalur ka tapi asara ni Allahu Akbar. Selesai. Ya kumakan umbi ko mo kada bani sampai pejalur ko na di ujami pun Allahu Akbar. Maka gampang.
Kan begitu. Agama tidak membolehkan. Dia dapat dimakan di jamaah dia di jamaah. Malah kok jamai. Ya kau dia mulai tetong tudak. Kau dia mulai tudak liuk kok. Kau dia mulai liuk isyarat mau pakai. Dia nak bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia nak mulai oli pu imam apa jangan. Kan makom itu. Itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah. Tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak. Harus ke jamaah. Sekak kuna dapi sekak silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makom jasa sekak. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. 7 itu karung. Air nak ini sekak itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo iraju, kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sengit tak ada hujan, ipas solo ibu kamami pambakana. Lalu wae dia ipas solo. Itu tak ada hujan. Dia kagak tanah bani misalnya, dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Maka itu cedela ada ni kena iba. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu tu nas sama cigo tu stas elena tetap seko tanya le masak salingkan nama kompro tahu seke. Tapi magampang mato je titan reba tadi nak menjasa cinampa ko po ngalata la solah. Cinam. Kompro tabat talu pe pada dia nan rema nang ya picak. Enggak. Cinam. Pada mi ya koman reba lawe pak maka ada cu ko dewa ada cu. Ya no sali ni balaw mani ai mega di balaw. Kalau ba menalar ko bitaw na ya aja mon rese ko pas utusan kan tahun dulu. Kalau musapa kemudian nak menjasa kang gandrusu. Iya, dia racun nih. Nah, iseng, ada nak kena pengalata kalau masuk kalau mon rese. Deh. Sampai dalih halalamu, makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalata kalau mon rese yan, maka sampai dalih halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit. Maka gampang. Ya nanti aku sampai aku tidak akan berjasa kok mesti wat tamal wong galuna. Gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi ta angka pasana Nabi ta ko tule jamu insyaallah mabaraka lupa. Nomor sibi aja tasusai pada taruko tahu yassir wala tu'sir. Ya niya na taala paama kampung polisi dia na salay kantor na tentara dia na rasu. Pak camat dia na malasau jasa dia na gagarkar na patu. Maka ko tule aja tasusai pada taruko tahu. Bu imam aja tasusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na tay mon rima ko dia mo pernah merokok. Ya ko masam paja cari di maka puncuk bacaan ko manca jimang ka di monro di law. Ki bisalah atau di dulu kis rate-rate caletu bacaan. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak kena pelasi sampai jam pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripah engkau tahu maga pendekkan bacaan. Iya, makmum aja tuh susah ibu imam. Napai telu ayat na baca tuh dimakanani betul kan rokok no. Aja. Ustaz aja tak susah jam ada. Macerama siapa aja. Si selinutu na teh menrek demo pada mepa aja. Jamaah aja tuh selesai Pak Ustaz. Naturugi di pusat Ustaz sekado-kado mah bicara tuh 5 HP itu pay mondri. Kamakon loh. Anak aja tersusai tau matota ipigau adu na ceceh tau matoa aja tersusai anata di mana ya toro namun ran masih kalau gumloy tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tersusai lakai tabakap di makabi dia ni jampangi sama kau itu yang itu bawa Pak ya ta'ala niat tu yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalomunya pada narupa tahu Allah ta'ala nalomunya nukusul itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan agak Pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa Pak iya naromilu ya lah contoh aja nih persulit pun kagak Pak maka tuh Pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajin ya aku bicara nanti yang kali nggak deh kagak jangan nah yang panitia masjid kita makanya bicara tuh makanya bicara na tahu mulai ko man diurus Pak pamake garupan na tahu angka magala maprotes di kasumbagan rata-rata mako
Jadi gaya nasumba yang ikut jumain nangka maka dago pakai tu barakallahu nampak kami tu makai ke protes. Apa tak cica-cica milo masih dia? Ya na tu la paresa mana masalah ni apa na panangka. Yo po tu dia kan dia tu Jepang. Maga na kong kataw pa monrok ko si dapina ka dengan rokwe de itu nama janin mong itu rokwe. Tapi ya kong kataw lalo ko tu natutu iga na pak mage na panan lalo. Mako pada mi kong kataw jalan na law masige may katu protes na. Begitulah ya kung kataw napan na tama guru agama maka tutoy ka pasala bidah haram pa na pirnis iya ko mega dito ni sa tadi na napasala mako mamatuyo ngapa iya guru mo ki mataro aja na cede mapasala cede mapasala pa iya to ko gamay may gami mapandapat ang kaya sa ulama hadis ang ulama tasawuf iya ko ulama fikih ang kato ulama hikmah ang kato ulama tafsir may garupana iya ko fikih hadis aga iya ko malasa ko bura ko nasa badega galasa dega pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf ko aja mo bura jo magay iya ko malasa ko palaga dosa nabi ta makada sesusiwan nini umak ko nakan nalasa sitaw dosa nila ga iya ko malasa pa jama bura pa ko mabura ko tidak bersyukur kaya kamu labira may dosa sehat ko may dosa daripada malasa ko may dosa makiro makanya dua versi maka kira kira ya Pak Ustaz ya kiya magampang ya ko malasa ki lodongi epo ya ku ya lasaku la sa palaga dosa aja tapasaw ipo ko din mapaci dosa ya ku ya la sa pacala talenga ada pagi dosa ko po talenga kesembuhan makiro ambil yan tengah-tengah aja natasawuf murni jangan fikih murni makiro makom itu ke mata makanya belajar terus aja temengin maka tutup Pak yang tanya Ustaz entah pelari mak apa itu tema ceramah apa dia namanya ini penting. Kemudian yang kedua, karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun raya. Madar dia yang masih lemite makun raya. Magi na mega makun raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak mega masalah. Magai mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi na mega pengalakai nasabaci dia ruane piku makunday. Yanang karwane purabot ticidi berarti kan nang anak darah di katawana. Dia tiga jandai. Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pengalakai ko may. Ha? Tajagai lakai ta. Upaya itu biasa sepeda mininaw tawe sandalan. Ulawan mininaw tawe sapi mininaw tawe na makupa na mulakay mininaw tawe dito. Tapi angka pak doangan dapat turun Nabi. Iya kota bacamu ya pak doangnya maka dia Nabi keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Ya natu nak ada tahu pandrita, oku pun Allah Taala mau pak jetangan ngade mulu warang param. Aga ya roh magampala dalam Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Tak lagi. Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Nasaba asanna ko Allah Ta'ala ukumi idi pengusarahkan sepenuhnya alaihi waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tarlah ibu. Depa. Owe. Ulangi pem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprai sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak bukan tulung langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga pak doge lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Puak paling kesempatan melo kapan remana ngisinin na makhluk namiya atammu ko hilebok na tanay. Maka dia pun Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niya ro kapurue napa nak dempar la kutangana tasie itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalenga kesempatan panremana ngisinin na atam
Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyaliddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Manre jolo pat je komelo imanre. Napa manre to pat je napa minum. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka pat je halus na taro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pat jaloe. Napa yandre pat jewe napa ki manre nanre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Takdir racunnya andai. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na prenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutangan taruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini lawi Nabi. Tapi maka Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepada Allah. Yana tu ampai yang kayasan wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umakna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo si bawai ya ukhilalan nasuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga, si bawai Nabi tak kelala surga. Cidim permintaan Nabi agak perbanyak sholawat kepada Allah. Bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi masalawat lokoria. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boy megala de Ustaz, aja tabilang. Ya kodena tabilang mega nih. Pak ya kau sisa bu, kau pada 2 sabu, kalau sabu kau pada 5 sabu, 10 sabu kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala bilang. Itulah yang banyak. Salawat di makan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka rawi malam bela Ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagat tangi napasan nana baca Allah, ya ku masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka nak kata salawat Imamul Ghazali, ukuro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai 1. Maka tidak ada contohnya dari Nabi. Yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah namanya. Yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib. Dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Meraji-raji itu masa dipagul itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini, itu diamalkan. Insya Allah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah nih, Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Maka ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis.
Pak Mega jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum paterun li seri wijono. Nah sebabnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengagana rino minlau illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa dimana ni patama, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fid dunya hasanah, decengagana rino macina illau yokoro. Wa fil akhirati hasanah illau yonna millau yokorino na mancaji deceto ko solumonri. Wa qina azabannar aja tamma ya millau na patama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil minta di situ. Wa bil akhirati hasanah, jangan sampai mencaji pacarannya ke suruh mobil. Wa qina azabannar, kapalapa ka pula pinaraka gara-gara ya ilawi. Ya ko tilawi na dena lagi ko Allah Taala, jangan bersedih karena mungkin itu belum berhak kita mengambil. Nah sebab masalah kita buat itu lagi. Ya kong anak milau pisau mataran menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naik dikasih iman. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Maka karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga dewi detoranu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku, itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta, karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau melodongi aja tak ada tapas salama ya anakku, aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku, supaya aku tahu di madece. Nega tahu Pak, anak nama kanja aku dapat tak. Magai dan kami anak-anak kumana ucapan lakaiku, galukku, darakku, empangku. Kumana? Pak dong mau poncok. Doakan keluarga kita, tetangga kita kilodong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiat. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katulih malah cara maku pamula laku ucapan. Ya tahu nak. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tabaca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Kumiki lolongan syafaat na nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat si sebu 200 subuh ya ku makaraki wa nyawa mosa di ko subuh mata jataya pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Saya kemen 50 Bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'khudhuhu sinatun wa la bisa samawati wa ma dzalladzi yashfa'u illa bi'idznihi Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa yashfa'u kursiyyu samawati wa la ya'uduhu wa la rabbi. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dari aku nak anda pasal swatindro dan nomor gaga. Kalau sudah tidur tidak sampai itu, karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sayyidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla ni. Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak wani na mati tu wani isa suruga na sadadika. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kau dia itu lero, ya tu nak baca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito matpeja ilo koride. Masih ke itu bahasa kita. Na paujaki kita ilodongi salam. Na pitan na kita we ilodongi salam. Kemudian yang kedua, ini penting.
Yang pertama tadi adalah wala ide cito mapijala kolidi oto ki makasiwe riwat tu mana timron tahu supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini paling-paling. Insyaallah tama ki suruga dia tak antar. Namun melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang kita masuk. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu lagi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalle. Pasti palinna aku kiburu. Tak de jasadnya menurut penjelasan guru tak Haji Bin Sukar semalina pasur karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwan hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan na to amalan na to kita. Na de na cipi itana wa takalin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila komentari nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi Covid. Ia kotomak bicara maulid, situngan nabi bicara kelahiran. Ia ro nabi tapabu na paringati tau panrita kelahiran. Tapi ia ko tau panrita kanya kelahiran ni peringati. Diperingati itu kematian dia. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amatianganna iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia ro Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya aga ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia ro alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi tau mat beresalangi si bato iberesalangi. Yana tu nak kada setiap salam kepada nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kayak ya ruh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya Nabi dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala makna sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus Syuhada. Makanya ia tu ketemu beresan lalu ku Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sange fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makanya sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi bentuknya lampau. Madi na 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad imun dari alimal lahiran Nabi ta. Maka fikir jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dia Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi tak, maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena Nabi pamula. Ukun itu nak ada tahu pandita. Ia ro Nabi tak, Nabi pamula ri hakiki. Neki alena pancapura di lahiran.
Ya roh hakiki na masuk nuru Muhammad. Angka kada lelena. Kung Allah Ta'ala kampi hilalan na para maladina. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nurun, cahaya. Kira roh na masuk. Itulah nurun Muhammad. Salawatna ya roh ada. Tanya Allahumma salli. Tapi salawatna sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dakiga yasa salawat nur Muhammad tanya Allahumma salli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro to. Insyaallah ko napak barakah iko Allah Taala. Mudah-mudahan tabaci at kasisap bulalan na sesu. Tabagi. Uraki mas sempajal subuh 200. Sempajal loro 200, sempajal asyara 200, sempajal maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Terbagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nasabak salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabace, usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolong barakah. Selain nalomo yang ngatutungan dino, masih ki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idaleh. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sebab magai banyak yang muncul bukan wartawan. Tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Ale nama tu bagikan, ale nama tu matu minta maaf. Magai karena neloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh. Anu di mana nalak telan. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat, bahwa dia bukan obat. Dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Jadi itu penting. Kita niat tuh, dia aja takkan, ayah aja nanti pasti mati. Kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup. Yang itu pak kuncin. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasyiq, puasa itu supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi itanai, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak nasa Nabi, la tahu itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi. Hah? Sabtu, asal kata puasa. Sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mau mulai di malah sauna. Kadapik puni palei mau puasa ke asus ini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa asus ini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu pahalanya dapat. Tapi gini kita mau puasanya asus jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham?
Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah nigi tahu mah puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi nigi tahu mah puasami aso aja dia ngena puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tabahan itu? Aga barakana ko ya puasani aso aja dia ngengi dega gala sawat disolangi watak kalian menurut penjelasan Ki Hamid Rasul. Yakin akan asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia kena asam urat, dia kumandrai dembe, menerima cowok ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing, yopidi sampai 40, ini tahu 5 dembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Hah? Dan apa gitu? Coba gari agan Anda tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Anda. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak. Maka karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Iya na tunak kada tahu pandri teh aja gimondre alai pak murah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini dia nurule malah pak murah. Pak madari tak lupa nih andre macam jelas anem. Yang kedua dia pani andre gaga mau memen nih. Ayo mana dia osak. Situ masalah. Kadang mencaci. Mangu sa din atau mapat jasa maka pacang gorena capumi 5 ton. Ya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula. Pajena taribu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak kenalasa karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotanya kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya petaki gua lagi kopi lah kita bangpek bate tagaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacami ayat, ibacami hadis, ibacami pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata salah teliti itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya ia minamata ya atau bismillah dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati tapi kalau tomat bismillah dia akan mati maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomat bismillah karena dia mati coba Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Dengar, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajangnya ya kalimah tak buka puri-puri tak buka sana tulang belikat terbuka sel-sel jantung itu ketika ditarik begini ruku ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala
Magi anak dicue, nare kuna dapi telutong patatong umuru, nama dari maka dicua. Nenek salah paham. Agak nasab, milawi adi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud? Justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah. Karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenek, maka ada milawi adi. Karena dia tidak tahu. Batina Nabi Pak Abu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi datang Allah masih gimana berjamaah. Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia gagal sampai dari jamaah Pak Abu. Dia nasi runtuh tahu. Karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gimana di nasi runtuh aku. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin Nabi. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nak kuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Niyaro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka, jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati. Malasan Nabi. Bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah pertama kidi atan nama tempat. Ya ku iya pakai dia makri pun Allah taala salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu Pak, dia kagak dosa. Ya ku maka daki dia dosa dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia nang kau balik Pak Ustaz, apa nak beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau di suy taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cicang. Tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigak boy. Tobat apa ke sini deh, nang tahu baca nang kata lupa kasih sana mun Rasul. Nah jamas ya. Ini tiasa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna ada dongeng boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape melo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka masam pajak ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku tak kalena itulah hikmah sholat biasa maksudnya sama na sedingan kagagal lega sama na sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana akan pun Allah Ta'ala umatku nalai pun Allah Ta'ala patara ng kuluna si masalingkana ya ko roko isuji lala na sampajangnya tak denna idosana pada tak denna na dodongnya pula ditakin aja tapi angka dosa dia nalar gak inasa Nabi tidak terlepas dalam sholat napa si pulung ipong Allah Ta'ala laupi mak Jumat napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan maka pikir di makun raya
Dia nak Jumat tu, makanya mereka makun reta merenangkan. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duha. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat duhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun rai lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan ilawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nak sampai jalur rupiah. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di telom Jumat aja. Angkamu pala gado sana makun rayi. Ia koma sesak Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ia koma laundry wi, ternyata nama sesak sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis baru. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan, tapi mega makun rema kutu. Magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupanda apa diutu na yano ko boni purna bosan pede yano ko Kalimantan karena saya yano mapadi isyo ko Sumatera ang katina sa yano ko Sidra mapadi ulumna ang kailaki na jamba-jamba denisan Pak HP menito dinurus ini kaya banyak kalau ada matunda ko kampo ko babu dena kami dena nana sudah nana mal COD man namo sanggara COD to bahasana sama tadi semacam dari sanggara. Ia nak modernnya makanya pisan nugget. Sanggara betul. Ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini, dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada, siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diangkat. Anak naman rukulun na televisi, laki naman ko kadire, bayi naman rukul lalo kamarai. Dia kasih puluh sehingga tidak ada berkah. Makor makoko to? Maka to motot tadi lupa. Noli mana anak na noli apo na mas dia noli. Dia na pamulai man na replikade. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak Sidin na sandro musyrik mana? Tahu pusat itu. Sandroto mana? Sandroto pengesak Sandroto ini. Pak baru-baru Sandroto. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicara gini nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum. Itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusat. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup. Kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia pakai kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadik agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka betul nangka pangasa-ngasa, ay sandro. Natengi terlalu mengasa, tapi nasure terlalu materapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tahun kan? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi di Kamadino.
Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana salahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih, kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak pernah warruq kulil alam, nak pernah pinungan lega ya tu buku balik. Itu salawat. Ya kuwi di mata lagi sandro. Iya. Maka dia nak sampaja Pak Ustaz, mana kema doa? Dia nak sampaja. Bedakan doa dengan salat. Ya kalau dia mau sampaja, tetap kena hukuman mati, tapi doanya bisa mustajab. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak salat, iya pasti kena hukuman. Makanya kau tahu Pak bangun masjid, nah dia nak sampaja, tetap ke bulan surga. Dia minta tamat. Iya. Nah sahabat Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tahu babu masjid okorino namo pada ni raja nasira dongi lai bagungan istana kinalan na suruga denah kada Nabi tatami suruga maka dan ibangungan istana ya ko denah sampaja denah tamat tapi ang kabola. Tabah itu lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampayang ada mas sedekah. Lengi kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kamu kira ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Aja tak kena pura Mas Sumba nama dewasa ke, wah itu jadi masalah. Mas Sumba dia nasekat. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nama diatur di tempat serubawan tidak Allah yang hitungkan. Seko ina sabale na metarima. Contohnya uling akan ibaratkan, ya kung ketemu sama kada aki buarang ngating aja mutarigol lah taru mapakka. Tapi taki buarang kita taru mapakka apa tatarigol lah pasti dia minum. Magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kung kataw makaraya pamatur isakai namo seko ni napatali makaraya ko Allah taala dia utarima nasabak dia nakotulin lawi. Kan begitu. Pada mo isang pajangnya, ya kung kataw makaraya pati pura ka cucu ceceng ama ko jaji ni dia nak kuah. Tungang mo sa sampaja tapi dia natarima ko Allah taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit maka dapat diga pausa sama sampaja loro 5 rakaat wadi sah tapi dia natarima ko Allah taala. Wadi makomit itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai kau enggak tahu terlambat aja lalu dia mujamai suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita sampai jalur. Agak nipo gampang. Akan banyak usolli pada salat dhuhri arbarat di mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi taala. Aja tak ada adaan pada waktunya qadaan tanya watina. Ya kau makna kini sama masyarakat ada banyak waktu masa sampai jalur hukum syara ujamin pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo pia kada bani masa pajalor ka tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ombe ko mo pia kada bani sampai jalur ko na di ujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabani dia di jama. Malas ko jamai. Ya ko dia mulai tetong sudah. Ko dia mulai tudan liuko. Ko dia mulai liu isyarat mo pakai. Dia bisa sujud ustaz isyarat mana? Ite ele mo roko ite ele mo sujud. Ko dia mulai oli po imam masa pajangan. Makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak harus terjamah. Sekae kalau dapi sakit silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makom jasa. Ya kalau dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nakala ni sakae itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo, iraju, kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sengit tak ada hujan, ipas solo. Ibu kamami pambakana. Lalu wae dia ipas solo. Itu tak ada hujan. Dia gak tanah bani misalnya, dia gak urusan. Tapi kapan diusahakan, berarti dia kena 5%. Makom itu cedela dan ikan naik Pak. Dia je nasi agak 5%.
Kami kata je tu nas sama cigo tu ustaz serena pusat pikap seko tanya le na masak saling kana mak kompro tahu seke. Tapi magampang mato je titan rebat tadi nak menjasa cinampa ko po ngalata la sola. Cinam. Kompro tabat talu pek pada dia nan remana ngia picap-picap. Lega. Cinam. Pada mi aku man re balawai pak makata dacu ko dewa dacu. Ya no sa ini balawai mani ko. Ai, mega di balaw. Loba menalar ku bitaw na ya. Aja mon resek ku pas utusan kana tahun dulu. Tahu musabak aku dia nak menjasa kaum gandrus. Iya, dia racun nih. Nah, nisam, nade nak kena pengalat tahu pasu kalau mon resek. Sampai dari halalamu, makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat tahu mon resek nian, maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit. Maka gampang ya nanti aku sampai aku tidak kebiasaan kok mesti wat tamalong galuna gan rusuk memen nih iya coba kita lihat mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi tak angka pasan Nabi tak ikut tulis jamu insyaallah mak berkah itu nomor di aja tersusai pada taruh kau yassir wala tu'assir ya ni na taala pa amak kampung polisi dia na salaikan toro na tentara dia na rasu pak camat dia na malasau lu jasa dia na gagar-gar na patu maka utule aja tersusai pada taruh kau pu imam aja tersusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na taimun rima ko dia mau pernah merokok ya ku masam aja cari di maka puncuk bacanya ku manca jimang ke dimun rodin lawaki bisalah atau di dulu rati-rati jaletu bacaan mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak ada pelasi sampai jamu pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripa engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tuh susah ibu imam napai lu ayat na baca tuh dimakrani betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah jamaah macara macam apa aja si selinu tu na tay menrek demo pada mepa aja jamaah aja tu selesai pak ustaz naturu gini pusa ustaz sekado ma bicara tu 5 HP tu pay monri kama konro anak aja tak selesai tu matota ipigau adu na cecay tau matoa aja tak selesai anata di mana ya to namun orang masih kalau gumulo tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tersusai lakai tabakap di makap di jampangi nama kau itu yang itu bawa pak ya ta'ala niat yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu Allah ta'ala nalumunya nukusulimu itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan ada pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya naromelu ya lah contoh aja nih persulit pun kagak pak maka tuh pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajin ya aku bicara nanti yang kali nggak deh kagak jangan nah yang panitia masjid kita maka gak bicara tuh maka nih gak bicara nanti apalagi aku mana diurus sih pak maka kerupan nanti tahu angka magala sama protes dia kesumbangan rata-rata maka tuh ya dia na sumpah yang ikut jumain angka maka dago pipaka tu barakallahu napat kami tu make ka protes apa ta cica milo masih ya ya na tu la paresa mana kan masalah ni pak na panangka yo po tu tu diang kade tu na Jepang maga na ko ka tahu pak monrok ko sidap pinaka dengar rokwe de tu na majanin mau itu rokwe tapi ya ko ka tahu lalu ko tu na tutu iga na pak mage na pannan lalu maka pada mi ko ka tahu jalan na law masih ge mai ka tu protes na begitulah ya kok nggak tahu napan netama guru agama maka tuh juga pasalah bidah haram pak napa irnis iya kok mega ditulis tadi ada pasalah makku mematir kenapa iya guru muki mata aja nih cedek mapasalah cedek mapasalah pak ya tuh kok gamai mega pendapat angka ya ulama hadis angka ulama tasawuf iya ke ulama fikih angka tuh ulama hikmah angka tuh ulama tafsir mega rupana iya kok fikih hadis agak ya kok malasa kok burak kok nasabah dega galasa dega pak burak setiap orang yang sakit berobat ya kok tasawuf aja mau burak jauh magai ya kok malasa kok pala gados nabi tamakada sesusiwan ini umakku nak nalasa si tahu dosa ni lega ya kok malasa pa jamaah pak aku makbur aku tidak bersyukur kayak kamu lebih ramai ke dosamu sehat kau mega dosamu daripada malasa kau mega dosamu
Makiro, makanya dua versi. Maka kira kira Pak Ustaz, ya kia magampang. Ya ko malasa ki lodongi, epo. Ya ku yala saku la sa palaga dosa, aja tapasawi po prin ng paci dosa. Ya ku yala sa pacala, talinga ada pengidosa ko po, talinga kesembuhan. Makiro, ambil yang tengah-tengah. Aja natasawu murni, jangan fikir murni. Makiro, Pak. Makom itu ke mata, makanya belajar terus. Aja temengin, Pak. Katututo Pak, inatanya Ustaz entah pelari mak. Apa itu tema ceramah apa dia namanya? Ini penting. Kemudian yang kedua, yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun raya. Madar dia yang masih lemite makun raya. Magi nami ka makun raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak, mereka masalah. Magai, mereka pengalakai. Mereka pengalakai. Magi na mereka pengalakai, nasa baci dia ruane piku makunrai. Yan ang karuane pura bot picidi, marking kan ng anak darah di katawana, dia pigaga jandai. Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pengalakai ko may. Ha? Tajagay lakay ta. Bayo itu biasa sapeda mininaw tawe sandalan. Ulawan mininaw tawe, sapi mininaw tawe. Yan ang makupa na mulak tayo mininaw tawe dito. Tapi angka Pak dongan na Pak Nabi. Iya kota bacamu ya Pak dongangnya maka dia nabita keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Ya natu nak ada tahu pandita, oku pun Allah Taala mau Pak jetangan ngade mulu warang param. Aga ya roh, magam pala dan Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Nasaba asanna po Allah Ta'ala ukumi idi po musarahkan sepenuhnya aleki waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tarlah nih Bu. Depa. Owe. Ulangi tem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprak sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak Bu patulun langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak dong ya Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Po aling kesempatan melo ka panremana ngisinin na makhluk namiya atammo ko hilebok na tanay. Maka dia Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak dempar la kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka daling kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Iyaliluddin pada bab makanan. Nah nigi tahu manre jolo patje komelo imanre. Napa manre to patje napa minum maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo angka patje halus na taro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pajaloe napa yanre patje napa ki manre nanre. Aga barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Takdir racunnya andrewi. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na pelenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutangan na taruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta.
Dini lawi Nabi. Tapi maka Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Ia natu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmulan lillahi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi pas salama isinin na umakna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, niga melo si bawa ya ukwilalan na surga. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersama aku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala na surga. Cidim permintaan Nabi agak perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sholawat, tapi pegaibi mas salawat lo Korea. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boleh mega lah deh Pak Ustaz, aja tak bilang. Ya Korea tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada 2 sabu, 3 sabu, kau pada 5 sabu, 10 sabu, kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala tak bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka wi malam bela Pak Ustaz, pakai salawat sikirin dulu. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku naga tangi napasan nana baca Allah, ya ku masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada boleh Pak Ustaz ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, Okoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai 1. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah yang yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya kuya tu namal kata Pak Bu kasiaga akka 10 di ko mangaribi akka 10 di ko subuh denang kana salai balanca di mana tu barakat denang kana salai ki tu berkah tabla dito ai deh Pak meraji-raji tu masa di Pak Guru tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan, insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabla nih Depa tidak boleh ditulis, jangan ditulis aja taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Maka ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak mereka jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum paterun lisari wijono. Nah sebabnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengagana rino min law illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa di mana ngipataba, tapi wasiat ulama cukup satu kau masukkan.
Fi dunia hasanah. Dicingagan Nabi no macina ilaw yokoro. Wa fil akhirati hasanah ilaw yonna milaw yokorino na manca jide ceto ko sorimonri. Wa kina azaban nar aja tamma ya milaw na patama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi. Puang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta mobil, minta di situ. Wa bil akhirati hasanah. Jangan sampai manca di pacalannya ko sorimonri. Wa kina azaban nar kapalapa ka lebih neraka gara-gara ya milawi. Ya ko tilawi na dena lagi ko Allah Taala jangan bersedih karena mungkin itu belum berhak kita mengambil. Nasabak masola kita pak itu lagi. Ya kong anak milau piso mataran menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naik dikasih liman. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga Dewi itu anu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau milau dongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madece. Mega tahu Pak, anak nama kanja aku dapat tak. Magai dan kami anak-anak kumana ni siapa? Lakiku, geluku, darakku, empakku. Kumana? Pak dong sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita tilodong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiat. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katule malah cara maku pamula laku capat. Ya tona tak. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tabaca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Kumiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat. Si sebu. 200 subuh. Ya kumakarati. Wa manyamosa di ko subuh mata jatajak. Pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Siapa menit 50 bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'udzu zinatulana Allahu ma bis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa syai'un kursiyyus samawati wa la ya'uduhu wa huwa al-'aliyyul 'azim. Itu hanya 7 detik. Maka kau ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tabacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu tindro dan nomor gagal. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sagidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tahu ni? Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak kuwani na mati tuwannya isa surga na sadabita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kau dia itu lero, ya tu nak baca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito matpeja ilo kuridi. Masih ke itu bahasa kita. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito matpeja ilo kuridi. Oto ki makasih riwat tu mana tinron tahu supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini paling-paling. Insya Allah tama kin suruga dia tak antar. Namun melok lari tama suruga jadi. Tule mo. Oh maraji memang hitam suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa.
Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu langit. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalil. Pasti palinna aku kiburu. Tak de jasadnya menurut penjelasan guru tak Fathul bin Sukar sama alina pasur, karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung katau dia natin rito nang iwan hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Dia natu amalan atau kan kita. Nah de na cipi itana wa takalin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi Covid. Ia kotomak bicara maulid, situngan Nabi, mak bicara kelahiran. Ia Nabi tapabu, na peringati tau panrita kelahiran. Tapi ia ko tau panrita, kanya kelahiran diperingati. Diperingati itu kematian. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amatiangan na iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab dia gagap palawangi tau mat beresalangi si bato iberesalangi. Yana tu nak kada setiap salam kepada nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya ya ruh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya Nabi dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala makna sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus Syuhada. Makanya ia tu kata mak beresan lalu ko Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakna Allahumma shalli berarti itu fi'il mudhari. Sangat fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makan dari sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi bentuknya lampau. Magina 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka aliman lahiran dan Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad imun dari aliman lahiran dan Nabi ta. Maka tapi kejaran Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dari Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka dari Nabi Adam nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi tak, maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalina Nabi pamula. Ukun itu nak kada tau pandrita. Ia ro Nabi tak, Nabi pamula ri hakiki. Niki alina pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wa Allah Ta'ala kampi hilalana para maladina. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur, cahaya. Kira ro masuk itulah nurul Muhammad. Salawatna ya ada tanya Allahumma salli tapi salawatna sallallahu ala Muhammad ya kung katau maku tanang maka daki gaya salawat nur Muhammad tanya Allahumma salli itu dibaca tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad tapalak miro to insyaallah ko napak barakah ipong Allah Ta'ala mudah-mudahan tabaci at kasih sabulalan na sesu tabagi berarti masam pajal subuh 200
Sempaja loro 200, sempaja ngasara 200, sempaja maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Terbagi. Age baca, dibaca Pak Bukan. Nasabak salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolong barakah. Selain lolomo yang ngatuto ngelino, masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditenangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan. Tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Ale nama tu bagikan, ale nama tu matu minta maaf. Magai karena nedoi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh. Anu di mana nalek kalau. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat, bahwa dia bukan obat. Dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri melo dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup. Yang itu pak kunci. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasihhu, puasa itu supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak nasa Nabi, lah tahu itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi, hah? Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula di malah sauna. Kadapik puni pale iya, mau puasa kak sini. Disinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita umat puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dapat. Tapi gini kita umat puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran, sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu fikih sosining dia salah. Nah gini kita umat puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita umat puasa ni aso aja dia ngena, puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso jajangan ni digagala sawat bisolangi watak kalian menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Yakin akan asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang
jarang kena dia nak kena asam urat di kumandrai bembe menerima cowok ini umurnya sudah 50 60-an masih makan kambing yopidi sampai 40 ini tahu di mana bembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Biasa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Hah? Dia apa gitu? Coba gare agan Andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Andre. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak. Mangga. Karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandrite, dia gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, dia nurule malah Pak Murah. Pak Madari tak terlupa nih Andre, macam jelasan em. Yang kedua dia apa nih Andre? Gak mau ngemen nih, ayo mana dia osak? Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sate na tahu apa jasa maka pacang gorena capumi 5 ton. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula, pajena tarigu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu pak nak nalasa karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya kotaki gua lagi kopi lah kita bangpe kebati tagaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata salah teliti itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya ia minum mata ia atau bismillah dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati tapi kalau tomak bismillah dia akan mati maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomak bismillah karena dia mati coba Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Dengar, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajangnya ya kalimah tak buka puri-puri tak buka sana tulang belikat terbuka sel-sel jantung itu ketika ditarik begini ruku ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala magian anak dicue nare kuna dapi talutong patatong umuru nama dari makali cua nenek salah paham ada nasab milawiyadi ya kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud justru main kasih turun kepalanya ke bawah kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas tapi indok nenena maka ada milawiyadi karena dia tidak tahu batina Nabi Pak Abu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat magi na Allah masih gimana berjamaah apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya tidak karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah
Ya kini dia nagaga sampai dari jam apa? Dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaan. Kami masih gak di si runtuh aku. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nak kuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Nayiro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati ummati ummati. Malasan Nabi, bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na patama kidi atan nama tepat. Ya ku ya pakainya makari po Allah taala pas salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu Pak, dia dosa. Ya ku maka daki dia dosa dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia nang kau balik Pak Ustaz, apa nak beleh-beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau di sini taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cincang. Tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigak boy. Tuh bang aku kesini deh, nung tahu baca nang kata lupa tak sisa mun rasul. Nah jamas ya. Ini nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna nada dong boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak peta inape nino tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka mas sempajang ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura naja mas sampajangnya pasti sama nak engka lega aku atak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa makarui sama na sedingan kagagal lega, sama na sedingan kamaringan. Karena memang Nabi mengatakan dosana akan pun Allah Taala umatku nalai pun Allah Taala na patara nu kuluna si basarengkana ya ko roko isuju lalana sampajangnya tak denna dosana pada tak denna nada dongnya pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia lega inasa Nabi. Tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulungi pun Allah Taala laupi mak Jumat napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan. Maka pikir di makun raya. Dia nak Jumat tu, makanya mereka makun reta merenaka. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duha. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya, yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur.
Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dena wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kabatulan lau mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dena nasam pajan loro tema. Ini. Harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja angkamu pala dosa nama kundayi. Ya kau sesak Nabi sudah doakan berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kau laundry ternyata nama sesak sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis Babu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan tapi mega makun rema kutu. Magai api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupanda apa diutu na yano ko boni purna bosan pede yano ko Kalimantan karena sa yano mapadi siya ko Sumatera ang katina sa yano ko Sidra mapadi ulun na ang kailaki na jamba-jamba denisan Pak hati manito dinurus ini kaya banyak kalau ada matunda ko kampo ko babu dena gamen dena nana sudena na mari COD man namo sanggara COD to bahasana teman-teman semakin dari sanggara. Ia nak modernnya maka dia pisah nugget. Sanggara betul. Ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diangkat. Anak naman ro kulo na televisi lakay naman ko kadire baini naman ro kulala kamara diga kasi pulo sehingga tidak ada berkah makor makoko to maga to motot tadi lupa noli mana anak na noli apo na masuli kamana pi makaja bisuli kana kay dia noli dena pamulai man na reprekaga maka Allah menurunkan berkah di tempat itu kisahnya ada angka tabib ya kini maka dadi doktor ya bicara gina sandro Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana tahu pusat itu Sandroto mimana, Sandroto pengesak, Sandroto ini, Pak baru-baru Sandroto. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicara gini nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum. Itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusat. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadik agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka tahu nang kapangasa-ngasa ay sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo materapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama toh? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tahu enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi di Kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad napna warru kulilalam napna pinungan lega ya buku balik itu salawat ya kuwi maka lagi sandro iya maka dia sampaja Pak Ustaz mana kemado dia sampaja bedakan doa dengan salat ya kalau dia mau sampaja tak kena hukuman mati tapi doanya bisa mustajab kalau dia dekat dengan Allah
Kalau dia tidak sholat, iya pasti dia kena hukuman. Makanya kau kata Pak bangun masjid, nah dia nasam pajak tentang kebulan ke surga, dia minta tamat. Ya, nasabah Nabi tamakada man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tau baru masjid okorino, namo pada mirajan naseradongi, lai bangungan istana kunalan surga. Denah kada Nabi tatami surga, maka dan ibangungan istana. Ya kau denah sampajak, denah tamat tapi angka bola. Tabah itu? Lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampayang ada mas sedekah. Lengi, kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampayangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Jadi tak kena ibu rumah mas sumba namun dia masak, wah itu jadi masalah. Mas sumba dia nasak. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia namanya diatur. Dia termakan serubawan. Tidak. Allah yang hitungkan. Seko ina sabali namanya tarimnya. Contohnya oleh yang akan dibarangkan. Ya kau ketemu sama kada aki buara ngaten aja mutarigol lah taruh mapakka. Tapi taki buara ni taruh mapakka apa tatarigol lah. Pasti dia minum. Magai nasabah yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kau kata makanya ya pematur isakai namo seko ni napa tale makanya kau Allah Taala dia utarime nasabah dia nak kau tulin lagi. Kan begitu. Pada mu isam pajangnya, ya kau kata makanya pati pur ka cukup ceceng sama kau jaji ni dia nak kuah. Tongang mu asa sampaja tapi dia nak tarime kau Allah Taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit. Maka dapat tiga pausa semasa pajalur 5 rakaat. Wadi sah tapi dia nak tarime kau Allah Taala. Wadi. Makom itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri ini namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pejalur. Agak nipo, gampang. Akan banyak usolli pada salat dhuhri, arba'at mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan. Adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kau makna dia sama masyarakat ada banyak. Waktu masa pejalur kau menyasara ujami pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo pia kada bani masa pejalur ka tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ombe ko mo pia kada bani sampai jalur ko nak diujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabana dia dijama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong tudak. Kau mulai tudak liuko. Kau mulai liu isyarat mau pakai. Dia nak bisa sujud ustaz isyarat mana? Ite ele mu rokok, ite ele mu sujud. Kau dia nak mulai oli pu imam masa pajangan. Makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu pak harus terjamah. Sekai kuna dapi silakan. Nah itu jadi yang mana nanti pak makam jasa. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak ini sekai itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan dia keresu. Tetap icomo iraju kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan karena diusahakan. Dia sengaja tak ada hujan ipas solo ibu kamami pambatana. Lalu wae dia ipas solo. Itu tak ada hujan. Dia gagal tak nak misalnya dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela dan ikan naik pak. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cikgu tahu tu stas serena pusat pikap pusiko tanya le nama masak saling kana makom pro tahu seke. Tapi magampang mah tu je titan reba tadi nak menjasa cinampa ko po ngalata la ni solah. Cinam. Kumpuro tabata lupa pada dia nan remana ngi picap-picap. Lega. Cinam. Pada mu yang kuman ribalawai pak makata ada cu ko dewa ada cu. Ya no sadi ni balawai mani ai mereka di balau. Kalau ba menalar kita una ya aja mon resiko pas utusan kan tahun dulu. Kalau musabak betul dia nak menjasa kamu gandrus. Iya, dia udah acung ni. Nah iseng, dia nak kena pengalat kalau basu kalau mon resik. Dia sampai dalih halalamu, makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah.
Maka itu nasabah dia nak ada pengalatan lamun resina yan maka sampai dalai halala. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit maka gampang. Ya nanti aku sampai aku tidak kebiasaan kok mesti wat tamalong galuna gan rusuk memen nih. Iya, coba kita lihat. Mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi tak angka pasana Nabi tak ikut tulis jamu insyaallah mabarakah itu. Nomor si di aja tersusai pada taruh kata yassir wala tu'assir. Ya nih na taala pa amak kampung polisi dia na salaikan toro na tentara dia na rasu. Pak camak dia na malasau lu jasa dia na gagar na pasti. Maka kutule aja tersusai pada taruh kata. Pu imam aja tersusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na taimon rima ko dia mau pernah merokok. Ya aku masam pajak cari di maka puncuk bacanya aku macam jimang ke di monro di lau waki bisalah atau di dulu rate caletu bacaan mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak ada pelasi sampai jam pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu matau engkau anak-anak engkau tahu maripa engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tuh susah ibu imam napai terlalu ayat nak baca tuh dimakannya betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah jamaah maceramah siapa aja si selinutu na teh menrek dia mau pada mepa aja jamaah aja tak selesai pak ustaz na turu gini pusat ustaz sekado mah bicara tu 5 HP tu pay monri kamakon loh anak aja tersusai tau matota ipigau adu na ceceh tau matoa aja tersusai anata di mana ya to namun rana masih kalau gumulo tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tersusai lakai tabakap di makap di jampangi nama kau itu yang itu bawa pak ya ta'ala niat yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu Allah ta'ala nalumunya nukusulimu itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan agak pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya narumelu ya lah contoh aja nih persulit pun kagak pak maka tuh pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajin ya aku bicara nanti yang kali nggak deh gak jangan nah yang panitia masjid kita maka gak bicara tuh maka dia gak bicara na tahu apalagi kung manas diurus pak pamakai garupan na tahu angka magala maprotes dia kasumbagan rata-rata makot ya dia gaya nasumba yang iko jumain angka maka dago pipakatubay barakallahu napat kami tumakai ka protes apa tak cica milo masjid ya ya na tula paresamana kan masalah ni pak napanang ka yo po jud to diang kay dito na Japan maga na kong kataw pak monrok ko si pinaka dengan ropwe dito na majanin mong ito ropwe tapi ya kung kataw lalo ko natutu iga na pak magi napan ng lalo mako padami kong kataw jaran na law masige may katu protes na mako begitulah ya kung kataw napan na tama guru agama makatutu ka pasala bida haram pak napirnis iya komega dito ni sa tadi na napasala mako mamatuyo nampak iya guru mo ki matarot aja na cede mapasalah cede mapasalah pak iya tuh ko gamay may gami mapendapat ang kaya sa ulama hadis ang ulama tasawuf iya ko ulama fikih ang kato ulama hikmah ang kato ulama tafsir may garupan na iya ko fikih hadis agak iya ko malasa ko abura ko nasaba dega galasa dega pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf ko aja mo abura jauh magay ya ko malasa ko palagados nabi tamakada sesusiwan nini umakku nakan nalasa sitaw dosa nila ga iya ko malasa pa jamahur pa ako mabura ko tidak bersyukur kaya kumulabiran may dosa mo seha ko may dosa mo daripada malasa ko may dosa mo makiro makanya dua versi maka kira kira pa ustaz ya kaya magampa iya ko malasa ki lodoni epo iya ko yala sa palagadosa aja tapasawi po prin mapaci dosa iya ko yala sa pacala talinga adang pangidosa ko po talinga kesembuhan makiro ambil yan tinga-tinga aja natasawuf murni jangan fikih murni makiro makom itu ke mata makanya belajar terus aja temengingut maka tutup pak inatanya ustaz entah pelari mak apa itu tema ceramah tak pada memon ini penting kemudian yang kedua karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu yang kedua ini yang paling penting yang kedua agak matan resiri terutama makum ring
Madar dia yang masih lam itu makun raya. Magi na mega makun raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak mega masalah. Magai mega pengalakai. Mega pengalakai. Magi na mega pengalakai nasabaci dia ruane piku makun raya. Yanang karwane purabot picidi berarti kan nang anak darah di katawana. Dia piga ke janda ya. Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pangalakai ko may. Ha? Tajagay lakay ta. Bayo to biasa sapeda mininaw tawi sandalan. Tulawan mininaw tawi, sapi mininaw tawi. Yan makupa na mulak tayo mininaw tawi dito. Tapi ang kapakdongan na pagdurong na nabita. Iya kota baca mo iya pakdongan maka dia nabita, keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Yan nato nakadato pandrita, oku po nga Allah Ta'ala mo pajatangan nga di mo luluwarang param. Agay yaro, magampala dalam Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangin tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Nasabaasan na po Allah Ta'ala ukumi idi kung usarahkan sepenuhnya aleku waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tabla nih Bu. Depa. Oh weh. Ulangi tem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprak sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak bukat tulung langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak dong yang Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Paling nggak kesempatan melo kapan remana ngisinin nama lu niya atammu ko hilebok natane. Maka dari Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak demparlah kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalengna kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Iyaliluddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Manre jolo patje komelo imanre. Napa manre to patje napa minu. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka patje halus nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pajaloe. Napa yandre patje napa ki manre nandre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racunnya andrewit. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na prenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutangan nataro ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini logi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai ang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya lingi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umatna ya nalingi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo si bawai ya ukilalan surga. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersama aku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala na surga. Cidim permintaan Nabi tak ada. Perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sholawat, tapi pegaibi mas salawat lo Korea. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boleh megala ada bahasa aja tak bilang.
Ya kode na tabilang imega ni. Pak ya ko si sabu, kau pa 2 sabu, 3 sabu, kau pa 5 sabu, 10 sabu, kau pa 20 sabu. Ya kode tabilang kung Allah Taala pabilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung. Kung Allah Taala pabilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kung malampela ada kawan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka rawi malampela ta ustaz pati salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biar nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagat tangi napasan nana baca Allah, ya ku masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa mulai Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai 1. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah mewalina. Yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya kuya tu namal kata Pak Bu kasiaga akka 10 di ko mangaribi akka 10 di ko subuh denang kana salai balanca 5 tu berkah denang kana salai ki tu berkah tabla dito ai deh Pak meraji-raji itu masa dipagur tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan. Insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nih? Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Ajak taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Magai ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Mereka jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jagat tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum paterun lisari wijono. Nah sebabnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jagat. Decengaganna lino min law illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jagat. Sebab sininna isa nalino wa dimana ngipatama, tapi wasiat ulama cukup satu kau masukkan. Fid dunya hasanah, decengaganna lino macina illau yukoro. Wa fil akhirati hasanah illau yonna min law yukorino naman jadi deceto ko surimonri. Wa qina azabannar aja tamma ya min law na patama ko pinaranga. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah minta mobil minta di situ wa bil akhirati hasanah jangan sampai menjadi pacarannya ke surga nanti wa qina azabannar kapalapa ka lebih neraka gara-gara yang ilawi ya ko tilawi na dia lagi ko Allah taala jangan bersedih karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil nasabak masola kita pakai ko lagi ya kong tanana nilaw piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih kenapa karena kita sayang jangan sampai naik dikasih liman kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan kenapa dia sisakan untuk anak-anak cucunya mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia
Jadi ajak lalu tak ada milaudonga dewi de tonanu milaudong Pak Ustaz magi je napole daleku, itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta, karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau milaudongi aja tak ada tapas salama ya anakku, aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku, supaya aku tahu di madeci. Mega tahu Pak, anak nama kanja aku dapat tak. Magai dan kami anak-anak kumana ni siapa? Lakiku, geluku, darakku, empakku. Kumana? Pak dong sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita milaudong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya usia. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katule malah cara maku pamula laku ucapan. Ya tahu nata. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita baca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Pemiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat. Si sebu. 200 subuh. Ya kumakaraki. Wa menyawamosa di ko subuh mata jatayak. Pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiat saya. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Siapa menit 50 bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'khudhuhu zinatun wa la nawm fi samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa yashfa'u fi samawati wa la ya'uduhu wa la ilaha. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat Ustaz Watindro dan nomor digaga. Kalau sudah tidur tidak sampai itu, karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sagidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tahu ni? Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak kuwani namate tuwannya isa suruga nasarabita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kode itu lero, ya tu na paca kurang tapi agak tapi wala ide cito mapeja lo kuridi. Masih ke ide baca. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito mapeja lo kuridi. Oto ki makasiwe riwat tu mana tinron tahu. Supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini paling-paling. Insyaallah sama kin suruga dia tak antar. Namun melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang hitam suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu lagi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalle. Pasti palinna aku kiburu. Tak ada jasad menurut penjelasan guru tak Haji Fathul bin Sukar sama alina pasur
karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwan hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan na to amalan na tawpan kita na de na chipi itana wa takalin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila komentarin nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi COVID. Ia kotomak bicara maulid, situngan Nabi mak bicara kelahiran. Ia Nabi tapakmu na peringati taupan rita kelahiran. Tapi ia taupan rita tanya kelahiran diperingati. Diperingati itu kematiannya. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya, Gus Dur haulnya, Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian, berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang ngena iperingati. Tapi ya Nabi tak tania, justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sabayaro alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi tau mat beresalangi si bato iberesalangi. Yana tu nak kada setiap salam kepada nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya yaro wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah yaro Nabi dia adalah sayyidul anbiya, sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi sayyidus syuhada. Makanya ya tu ketemu beresan lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sange fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makade sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madhi, bentuknya lampau. Magi ada 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran dan Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad, imun dari alimal lahiran dan Nabi ta. Maka tapi bicara Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dia Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi tak, maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalina Nabi pamula. Ukun itu nak kada tahu pandrita. Ia ro Nabi tak, Nabi pamula ri hakiki. Neki alina pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wa Allah Ta'ala tampi ri lalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur, cahaya. Kira ro masuk itulah nurul Muhammad. Salawatnya ya ada tanya Allahumma sholli tapi salawatnya sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw waktu tanang maka dah kira ya salawat nur Muhammad tanya Allahumma sholli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro tu. Insyaallah ko napak barakah ipo Allah Taala. Mudah-mudahan tabaci at kasih sabulalan na sesu. Tabagi berarti mas sempajal subuh 200, sempajal loro 200, sempajal asar 200, sempajal maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Terbagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nasabah salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita baca, usahakan 1000 minimal itu.
dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolong barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino, masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditenangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Alena mato bagikan, alena mato minta maaf. Magai karena meloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh, anu di mana nalek telur. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri melo dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tuh. Yang itu kuncin. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasihhu, puasa itu supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agar Nabi zakau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula ni malas sauna. Kadapik puni pale iya, mau puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dah. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran, sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah gini kita mau puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasa mi aso aja dia ngena, puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso aja dia ngengi. Degagala sawat disolangi watak kalian menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai nak kena asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia nak kena asam urat. Di kumandrai bembe menerima cowok ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yopi di sampai 40 ini tahu di mana bembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Dan apa gitu?
Coba gare agan Andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Andre. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak. Maka karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandrite, dia gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, dia nurule malah Pak Burah. Pak Madari tak lupan ni Andre, macam jelasan em. Yang kedua dia pani Andre, gaga imau memen ni, ayo mana dia wasap? Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sate na tahu, mapat jasa maka pacang gorena, capumi 5 ton. Ya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi, ya kibuaran ku benena, tapi campurannya bukan gula, patjen atau ribu. Nabi minum, tapi itu tidak merusak Rasulullah, karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak kenalas karena terlalu banyak menghina makanan, padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik, itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf, karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf, dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengadu makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya petaki buara ni kopi lah kita bangpe kebati tanggaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Dan dia sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau mak bismillah atau mak minum, karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minum mata ia atau mak bismillah, dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau mak bismillah dia akan mati, maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari mak bismillah karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Dengar, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajangnya ya kalimah tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magian anak dicue, nare kuna dapi telutong patatong umuru, nama dari makali cua. Nenek salah paham, agak nasab, milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah, karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi, karena dia tidak tahu. Batina Nabi Tahu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi na Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak, karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia negara sampai dari jamaah Pak, dia nasi runtuh tahu, karena masing-masing sibuk di pekerjaan. Kami masih gak dengan si runtuh aku. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis.
Ini penting sampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nak kuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Kayak tu mimbaran Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Nah iya sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makkum ini batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati ummati ummati. Malasan Nabi, bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah pertama kidi akan nama tepat. Ya ku iya pakainya maka dia pun Allah taala ubas salam ala dia lebih ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu pak dia dosa sana. Ya ku maka daki dia dosa sana dia kagak. Angka tahu kau dia kena beli. Hah? Angka tahu kau dia kena beli. Ya nang tahu maka dia nang kau beli Pak Ustaz, apa nak beli? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau li suy taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cicang. Tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibi kau boy. Tobat apa ke sini deh, nang tahu baca nang kata lupa tak sisa mun Rasul. Nah jamas ya. Ini biasa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna nada dong boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok kita tak denna dosa. Ya ko sujud kita tak denna dosa. Ya ko tak petak inape nilo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka masam pajang ya nadapi waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa makarui sama na sedingan kagagal lega sama na sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana akan na pung Allah Ta'ala umatku nalay pung Allah Ta'ala na patara ng kuluna si masalingkana ya ko roko isuji lala na sampajangnya tak din na idosana pada tak din na nadodong ya pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia lega inasa Nabi. Tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulung ipung Allah Ta'ala laupi mak Jumat. Napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan. Maka pikir di makun raya. Dia nak Jumat tu. Makanya mereka makun reta meranaka. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duhur. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan lau mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nak sampai jalur apa? Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah.
Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikihnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja angkamu pala dosa nama pun ya kau masesah Nabi sudah doakan berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kau malon riwi ternyata nama sesah sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis baru. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Barakan, tapi mega makun rema kutu. Magai, api manina urus. Ya anu nasa mapadiwat ako ko jupanda, mapadiuto na yan ako boni, puro na bosar pede yan ako Kalimantan. Pero nasa yan mapadi siya ko Sumatera, ang katina sa yan ako Sidra, mapadiulong na, ang kailaki na jamba-jamba din isa. Pahapi, manito dinurus. Ini kaya banyak. Kalau ada matunda ko kampo ko babu, dena gamin, dena nana, sudena nana, mat, COD man. Namo sanggara, COD to. Bahasana sama tadi semakin dari sanggara. Iya nak modernnya maka dia pisah nugget sanggara matau. Ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini, dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada, siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diangkat. Anak naman ro kulo na televisi, laki naman ko kadire, bayi naman ro kulo kamara. Dia kasih puluh sehingga tidak ada berkah. Maka orang aku kata, maka tomatot tadi lupa. Noli mana anak na noli aku nama sulit kemana pi makanya disulikan ke dia noli. Dia na pamulai mana dari perikade. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya aku bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat tu ya. Sandro to mana? Sandro to pengesak Sandro to ini. Pak baru-baru Sandro to. Tanya Sandro ya tuh, itu namanya tabib. Bicara gini nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum, itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Qur'an. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusat. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadik agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka tahu nang kapangasa-ngasa ay sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo matahati. Apa bedanya terhati dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tau enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi nikah Madinah. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih, kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak pernah waruk kulil alam, nak pernah pinungan lega ya tu buku balik. Itu salawat. Ya kuwi mata daging sandro. Iya. Maka dia nak sampaja Pak Ustaz, mana kemado? Dia nak sampaja. Bedakan doa dengan sholat. Ya kalau dia mau sampaja, tetap kena hukuman mati. Tapi doanya bisa mustajab. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti kena hukuman. Makanya kau tahu Pak Bangun Masigi, nah dia nak sampaja, tetap ke bulan ke surga. Dia minta tamak. Iya.
Nasabak Nabi tamakada man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Na nigi tau baru masigi okorino. Namo pada ni raja nasira dongi lai bangungan istana kunalan na suruga. Denah kada Nabi tatami suruga maka dari ibangungan istana. Ya ko denah sampaja denah tama tapi ang kabola. Tabah dito? Lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampayang ada mas sedekah. Lengi, kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya tiba-tiba tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Aja tak kena ibu rumah Mas Sumba nama dewa sedekah. Wah, itu jadi masalah. Mas Sumba dia sedekah. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nama diatur di tempat serubawan tidak Allah yang hitungkan. Seko ina sabale namanya tarimna. Contohnya uling akan ibaratkan. Ya kong ketemu sama kada aki buarang ngaten aja mutarigol lah taru mapakka. Tapi taki buarang kita taruh mapakka apa tatarigol lah pasti dia minum. Magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kong kata makarya pematur isakai namo seko ni napa tale makare ko Allah taala dia utarime nasabak dia nak kotuin lagi. Kan begitu. Pada mi sampajangnya ya kong kata makarya pati pur ka cucu ceceng sama ko jaji ni dia nak kuah. Tongang mo sa sampaja tapi dia nak tarime ko Allah taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit makna wadi ka pausa sama sampaja loro 5 rakaat wadi sah tapi dia nak tarime ko Allah taala. Wadi Makom itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pejalor. Agak nipo, gampang. Akan banyak usolli pada salat dhuhri, arba'at mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan. Adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kau makna kidi sama masyarakat kada banyak. Wakate masa pejalor ko menyasara ujami pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo pia kada bani masa pejalur ka tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ombe ko mo pia kada bani sampai jalur ko nak diujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabana dia dijama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong tudah. Kau mulai tudah liuk kok. Kau mulai liuk isyarat mau pakai. Dia nak bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia nak mulai oli pun imam masa pajangan. Makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu pak harus terjamah. Sekai kuna dapi sakta silakan. Nah itu jadi yang mana nanti pak makom jasa. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak ada ni sekai itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo, iraju, kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sengit tak ada hujan, ipas solo ibu kamami pambakana. Lalu wae dia ipas solo. Itu tak ada hujan. Dia kagak tanah bani misalnya, dia kagak urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela dan ikan naik pak. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama ciga tu ustaz saya nak tetap tetap seko tanya le masak saling kana makom. Tahu seke. Tapi magampang mah tu je titan rei pak tadi nak menjasa cinam pak ko ngalata la ni solah. Cinam. Kumpul tabat talu pe pada dia nan rema nang ya picap-picap. Lega. Cinam. Pada mu ya kuman re balawai pak maka teh dacu ko dewa dacu. Ya no sa dini balawai mani mereka di Malau. Kalau mau menalar kita tahu ya. Aja mau resiko itu pas itu sakan atau dulu. Kalau musabak kemudian aku menjasa kamu gandrus. Iya, dia racun nih. Nah, nisem, nanti nak kena pengalat kalau basuh kalau mau resik. Deh, sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat kalau mau resik nian maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Makomit.
Maka gampang. Ya nanti aku sampai aku tidak kebiasaan kok mesti wat tamalong galuna. Gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi tak angka pasana Nabi tak ikut tulis jamu insyaallah mak berangkat lupa. Nomor si di aja tersusai pada taruh kau yassir wala tu'assir. Ya nih na taala ka amak kampung polisi dia na salaikan toro na tentara dia na rasu. Pak camak dia na malasau lu jasa dia na kakar na pas. Maka kau tulis aja tersusai pada taruh kau. Bu imam aja tersusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na taimun rima kau dia mau pernah merokok. Ya aku masam pajak cari di maka puncuk bacanya aku macam jimang ke di munro di lau waki bisalah atau di dulu rati jalan tu bacaan mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak kena pelasi sampai jam pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu matau engkau anak-anak engkau tahu maripa engkau tahu maga pendekkan bacaan iya makmum aja tu susah ibu imam napai terlalu ayat lah baca tu dimakannya betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah jamaah macam apa aja si selinutu na tayo menrek demo pada may pada jamaah aja tak susah pa ustaz naturugin po sa ustaz kado mabicara to 5 HP to pay monri kamakonro anak aja tersusai tau matota ipigaw anu na cecay tau matoa aja tersusai anata di mana ya to namun ran masih kalau gumloy tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nang kanyale di balanca baine aja tersusai lakai tabakap di maka di gampang nama kau itu yang itu bawa pak ya ta'ala niya tu yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu kung Allah ta'ala lumunya nukusul itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan agak pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya narumelu ya lah contoh aja nih persulit pun kagak pak maka tuh pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajit ya aku bicara nanti yang kali nggak deh gak jangan nah yang panitia masjid kita maka gak bicara tuh maka dia gak bicara na tuh apalagi kung manas diurus pak maka garupan na tuh angka magala maprotes dia kasumbagan rata-rata makot jadi gaya nasumba yang ikut jumain angka maka dago pipaka tuh barakallahu napat kami tuh maka gak protes apa tak cica milo masjid ya ya na tuh lapar samana kan masalah dia pak napanang ka yo po tuh dia angka dia tuh Jepang maga na kung kataw pak monrok ko sidak pinaka dia ngarokwe dia itu nama janin mau gitu rokwe tapi ya kung kataw lalo ko tuh natutu ingat na tak magi napan ng lalo mako pada mi kung kataw jalan na law masige may katu protes na mako begitulah ya kung kataw napan na tama guru agama makatutu ka pasala bidah haram pak napirnis iya kung mega dito ni sa tadi na napasala mako mamatuyo nampak iya guru mo ki matarot aja na cedek mampasalah pak itu ko gamay may kami mapendapat angka yasang ulama hadis angka ulama tasawuf iya ko ulama fikih angka to ulama hikmah angka to ulama tafsir may garupana iya ko fikih hadis aga iya ko malasa ko bura ko nasaba dega galasa dega pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf aja mo bura jo magay iya ko malasa ko palagados nabi tamakada sesusiwan nini umakku nakan nalasa sitaw dosa nila ga iya ko malasa pa aja makbura aku makbur aku tidak bersyukur kayak kamu lebih ramai ke dosamu sehat kamu ke dosamu daripada malasa kamu ke dosamu makanya dua versi maka kira kira orang Pak Ustaz ya tidak magampang ya aku malasa kita lodongi ya aku ialah saku lah sapala dosa aja tanpa sawi pokoknya nama paci dosa ya aku ialah saya lah sapacala talinga ada pengi dosa aku pun talinga kesembuhan makiro ambil yang tengah-tengah aja nata sawu murni jangan fikir murni makiro makom itu ke mata makanya belajar terus aja temengin maka tutu toba yang tanya ustaz entah pelari mak apa itu tema ceramah apa dia namanya ini penting kemudian yang kedua karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu yang kedua ini yang paling penting yang kedua agak matan resiri terutama makun raya madar dia yang masih lemite makun raya magi nami ka makunreta meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23.
Jadi itu ke Indonesia Pak, mereka masalah. Magai, mereka pengalakai. Mereka pengalakai itu. Magi na mereka pengalakai, nasabaci dia ruannya itu makunday. Yanang karuannya pura bot picidi, berarti kan nang anak darah di katawana. Dia tiga ke jandai. Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pengalakai hukum ini. Hah? Tajagay lakay tayo. Bayo itu biasa sapeda mininaw tahu sandalan, kulawan mininaw tahu, sapi mininaw tahu. Yan ang makukuha na mulak tayo mininaw tahu dito. Tapi ang kapakdongan na pangurong na bita. Iya kota bacamu ya Pak dongannya maka dia nabita keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Ya natu nak ada tahu pandrita, oku pun Allah Taala mau pak jatangan ngade mulu warang param. Aga ya roh, magampala dan Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Tak lagi. Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Nasabaasan na po Allah Ta'ala ukumi idi pengusarahkan sepenuhnya alaihi waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tarlah nih Bu. Depa. Oh weh. Ulangi pem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprak sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak bukan tulung langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak dong yang Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Aling kesempatan melo ka pandremana ngisinin na makhluk na niya atammo ko hilebok na tanay. Maka dari Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak dempar la kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalengna kesempatan pandremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Iyaliluddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Mandre jolo pat je komelo imandre. Nampa mandre to pat je nampa minum. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka pat je halus nataro ko baki komelo imandre. Ya todo kang jolo pajaloe. Nampa yandre rupa jewe. Nampa ki mandre nandre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racunnya andrewi. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na pelenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko tutangana nataruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini lawi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi pas salama isinin na umatna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo si bawa ya ukilalan nasuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersama aku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala na surga. Cidim permintaan Nabi tak ada. Perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sholawat, tapi pegaiwi mas salawat lo Korea. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boleh megala deh Ustaz, aja tak bilang. Ya Korea tak bilang mega nih.
Pak ya ko si sabu, kau pada sabu, lalu sabu, kau pada 5 sabu, 10 sabu, kau pada 20 sabu. Ya ko deta bilang, kau Allah Taala bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya ko malam bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka wi malam bela Ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ko turangi, ya ko naga tangi napasan nana baca Allah, ya ko masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tuh zikir di pagi. Maka dia ada boleh Pak Ustaz ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, Okoro Imam Ghazali itu saja dipakai. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai satu. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah memang yaitu salawat yang megarupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya kuya tu namal kata Pak Bu kasyaga akka 10 siddi ko mangaribi akka 10 siddi ko subuh denang kana salai balanca di mana tu berkah denang kana salai ki tu berkah tabla dito ai deh Pak meraji-raji itu masa dipagul tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan. Insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabla nih. Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Magai ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak mereka jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajumpat terus lisari wijono. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengagana lino min law illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa dimana ni patama, tapi wasiat ulama cukup satu kau masukkan. Fid dunya hasanah, decengagana lino macina illau yukoro. Wa fil akhirati hasanah illau yona min law yukorino na mancaji deceto ko sorimonri. Wa qina azabannar aja tamma ya min law na patama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah minta mobil minta di situ wabil akhirati hasanah jangan sampai mencaji pacarannya ke suruh mundi wa qina azabannar kapalapa ka pula pinaraka gara-gara yang ilawi ya ko tilawi na dia lagi ko Allah taala jangan bersedih karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil nasabak masola kita pak itu lagi ya kong tanana nilau piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih kenapa karena kita sayang jangan sampai naik dikasih liman kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan kenapa dia sisakan untuk anak-anak cucunya mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia jadi ajak lalu tak ada milau donga dituran milau doa ustaz
itu adalah doanya orang tua dulu kita, baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta, karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau melodongi aja tak ada tapas salama ya anakku, aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku, supaya aku tahu di madece. Mega tahu pak anak nama kanja aku dapat tak. Maka dan kami anak-anak kumana mencapat lakaiku, gelukku, daratku, empakku. Kumana? Pak dong sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita kilodong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiat. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kuda gagal tulis malah cara maku pamula adalah ucapan. Ya tahu nak. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita baca kapitulo ko mangaribi, kapitulo ko subuh. Kumiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat si sabu 200 subuh ya kumakarati wa nyamosa di ko subuh mata jataya pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiat saya. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Saya kemen ko 50 bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'ala zinatu lana wa ma fis samawati wa ma alladhi yashfa'u illa bi'izni Allahu ma baina aydihim wa ma baina wa syai'un fis samawati wa la ya'lamu ma huwa al-ghadib. Itu hanya 7 detik. Maka kau ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu indro dan nomor gagal. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sajidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa ni? Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak kuwani namate tuwani isa surga nasalabita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya sayyidul istighfar. Ya kuda itu lero, ya tu na baca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito matpeja ila kuridi. Masih ke ite baca. Na pauja kita ilodongi salam. Na pitan na kita we ilodongi salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito matpeja ila kuridi. Oto ki makasiwir riwat tu mana tinron tahu supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini palit-palit. Insyaallah tama ki suruga dia tak antar. Namo melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang hitam suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu nalangi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalle. Pasti palinna aku kiburu. Tak ada jasad menurut penjelasan guru tak Haji Fathul Sukar sama alina pasur karena memang
amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwani, hanya beribadah sampai pagi sa malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan na to amalan na taukan kita na de na cibi itana wa takalin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila komentari, nasr minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi Covid. Ia kotomat bicara maulid, situngan nabi bicara kelahiran. Ia rona bita pakmu na paringati taupan rita kelahiran. Tapi ia ko taupan rita kanya kelahiran ni peringati. Diperingati itu kematian dia. Makanya ang kayasa haul. Guru ta kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang na iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia alaika dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi taumat beresalangi si bato iberesalangi. Ya natu nak kada setiap salam kepada Nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya ya roh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nayyaro nabita dia adalah sayyidul anbiya, sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Apalagi nabita sayyidus syuhada. Makanya yaitu ketemu beresal lalu nabita maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresal lagi Nabi ta sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma shalli berarti itu fi'il mudhari. Sange fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makade sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi, bentuknya lampau. Magi ada 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad imun dari alimal lahiran Nabi ta. Maka fikir jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dia Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam nabi pemula. Tapi magi nang Nabi ta maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena nabi pemula. Ukun itu nak ada tahu pandita. Ia ro nabi ta nabi pemula ri hakiki neki alena pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena ko Allah Taala kampi hilalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur cahaya. Kira ro masuk itulah nurun Muhammad. Salawatna ya ro ada. Tanya Allahumma shalli tapi salawatna sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dakiga ya salawat nur Muhammad tanya Allahumma shalli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro to. Insyaallah ko napak barakah iko Allah Taala. Mudah-mudahan tabaci at kasisap bulalan na sesu. Tabagi uraki mas sempajal subuh 200. Sempajal loro 200, sempajal asar 200, sempajal maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Terbagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nasabah salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu.
dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolonga baraka. Selain nalomo yang ngatuto ngelino, masih jaki palapakong ka masalah. Kemudian yang ketiga ditenangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu baraka. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Ale nama tu bagikan, ale nama tu matu minta maaf. Magai karena meloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh. Anu di mana nak kalau masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup. Yang itu kunci. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan, "Shaumut tasihhu." Puasa itu supaya medicine. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak Nabi, zakau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, ini kata Neki, asal kata jaji, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula di malah sauna. Kadapik kuni palei mau puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu pahalanya dapat. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah gini kita mau puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasanya aso aja dia ngena puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso aja dia ngengi degagala sawat disolangi watak kali menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Ciaki nak kena asam urat, kolesterol, puasa dan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang nak kena penyakit makaleleang. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena dia nak kena asam urat. Dia kumandrai dembe menerima toh ini umurnya sudah 50 60-an masih makan kambing. Yo pidi sampai 40 ini tahu di mana dembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kita. Ini masalah obat. Besa ki garuntu tahu jangan apa diwetak. Dan apa gitu?
Coba gari, agan Andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana Andre. Tapi pernah dia sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandai teh aja gimondre alai Pak Burang. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, den rule malah Pak Murah. Pak Madari tak terlupa nih Andre, macam jelasan emang. Yang kedua dia apa nih Andre, gak mau ngemen nih. Ayo mana dia masak? Situ masak. Kadang mencaci, mangu sadena tahu maaf jasa maka pacang gorena capumi 5 ton. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula, pajena tarigu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu pak nak kenalasa karena terlalu banyak menghina makanan, padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf. Karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai ya petaki buara ni kopi lah kita bang pekebate tanggaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Dan dia sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minum mata ia atau bismillah dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau tomak bismillah dia akan mati. Maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomak bismillah karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Lengan. Karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajangnya ya kalimat tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magi anak dicuek, nare kuna dapi talutong patatong muru nama dari makali cuek. Nenena salah paham, agak nasar milawi adi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawi adi karena dia tidak tahu. Batina Nabi Tahu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi atau Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia negara sampai dari jam apa? Dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Hukumnya masih dia di si runtuh. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia nak kena jamin gitu. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis.
Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nakuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Niro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Ada nasihat Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makum ini batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati ummati ummati. Malasan Nabi, bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah pertama kidi akan nama tepat. Ya ku ya pakai makri pun Allah taala ubas salam ala dia ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, kata salam aku. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu pak, dia kagak dosa. Ya aku makan daki dia dosa dia kagak. Angka tahu kau dia kena beli. Hah? Angka tahu kau dia kena beli. Ya nang tahu makan dia nang kau beli Pak Ustaz, apa nak beli? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu si diri dosa. Tahu malau di situ taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cincang. Tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigak boy. Tobat apa kesini deh, nang cawe baca nang kata lupa tak sisa mun rasul. Nah jamas ya. Ya nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna nada dong boleh ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape nilo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ko tahu mereka mas sempajang ya nadati waktu sampaja matana pa pinadina tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa maksudnya sama na sedingan kagagal lega sama na sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana akan na pung Allah Ta'ala umatku nalay pung Allah Ta'ala na patara ng kuluna si masaring kana ya ko roko isuyo lala na sampajangnya tak din na idosana pada tak din na nadodong ya pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia nalega inasa Nabi. Tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulungi pun Allah Ta'ala. Laupi mak Jumat. Napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan. Maka tapi di makun raya. Dia nak Jumat tu. Makanya mereka makun raya tamar anak. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat zuhur. Ada maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat zuhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kabatulan ilawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajalor rupiah. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah.
Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikihnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja angkamu pala gadosa nama kundayi. Ya kau masesai, Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kau malondri wi, ternyata nama sesa sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis baru. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan, tapi mega makun rai makut tu, magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupanda, apa diutu na yano ko boni, purna bosar pede yano ko Kalimantan. Karena saya anu apa di isyo ko Sumatera, ang katina saya anu ko sidra apa di ulumna, ang kailaki na jamba-jamba denisan. Pak hati menito dinurus. Ini kayak banyak. Kalau ada matundo ko kampung ko babu, dena gamen, dena nana, sudena nana, mar COD man. Namo sanggara COD to. Bahasana sama tadi semakin dari sanggara. Ia nak modernnya maka dia pisah nugget. Sanggara matao. Ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini, dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi maka siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diambil. Anak naman rukulun na televisi, laki naman ko kadire, baini naman rukul lalak kamarai. Dia kasih puluh sehingga tidak ada berkah. Maka orang aku kata, maka tomatot tadi Allah Pak. Noli mana anak na noli aku nama sulit kemana pi maka jadi sulit kana ke dia noli. Dia na pamulai mandre na reprekaga. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat tu ya. Sandro to mana? Sandro to pangesak sandro to ini. Pak baru sandro to. Tanya sandro ya tuh, itu namanya tabib. Bicara gina ni sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum, itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusat. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadek agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka betul nang kapangasa oi sandro. Natanya terlalu mengasa tapi nasure terlalu matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tau enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi di Kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih, kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Napna warruq lelalam, napna pinungan. Lega ya tu buku balik. Itu salawat. Ya kui di makan sandro. Iya. Maka dia nak sampaja Pak Ustaz, mana kemado? Dia nak sampaja. Bedakan doa dengan sholat. Ya kalau dia mau sampaja, tetap kena hukuman mati. Tapi doanya bisa mustajab. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti kena hukuman. Makanya kau tahu Pak Bangun Masigi, nah dia nak sampaja, tetap kebulan ke surga. Dia minta tamak. Iya.
Nasabah Nabi tamakada man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau babu masigi okolino namo pada ni raja nasiradongi lai bangungan istana kinalan na suruga denah kada Nabi tatami suruga makadami ibangungan istana ya ko denah sampaja denah tama tapi ang kabola. Tabahan itu lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampayang ada masih sedekah. Lengi kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampayangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Aja tak kena ibu rumah Mas Sumba dan mau dewasa ke, wah itu jadi masalah. Mas Sumba dia nasekah. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya makdah. Dia nama diatur. Dia tempat serubawan. Tidak Allah yang hitungkan. Seko ina sabale na mitarimna. Contohnya uling akan ibaratkan. Ya kung ketemu sama kada aki buarang ngating aja mutarigol lah taru mapakka. Tapi taki buarang kita taru mapakka apa tatarigol lah. Pasti dia minum. Magai nasabah yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kung kataw makaraya pamatur sakay na mo seko ni napatali makaraya po Allah Taala dia utarime nasabah dia nakotugin lawi. Kan begitu. Pada mo isang pajangnya. Ya kung kataw makaraya pati pura ka cucu-cucu ceng ama ko jaji ni dia nakwa. Tungang mo sa sampaja tapi dia natarime po Allah Taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit. Maka dapat diga pausa sama sampaja loro ni manaka. Wadi sah tapi dia natarime po Allah Taala. Wadi. Makom itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia bujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita sampai jalur. Agak ni pun gampang. Akan banyak usolli pada salat dhuhri, arbarak di mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi taala. Aja tak ada adaan pada waktunya. Qadaan tanya watina. Ya kau makan dia sama masyarakat ada banyak. Wakatnya masa sampai jalur kau menyasara ujamin pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo kada bani masa pajalor ka tapi asarane Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ambe ko mo kada bani sampai jalur ko na di ujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jaman dia di jama. Malas ko jamai. Ya kau mulai tetong tudak. Kau mulai tudak liu ko. Kau mulai liu isyarat mo pakai. Dia bisa sujud ustaz isyarat mana? Ite ele mo roko, ite ele mo sujud. Kau dia mulai oli pu imam masa pajangan. Makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak. Harus terjamah. Sekae kuna dapi sakka silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makom jasa. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak ini sakka itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo, iraju, kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sangat tak ada hujan, ipas solo, ibu kamami pambakana. Lalu wae dia ipas solo. Itu tak ada hujan. Dia gagal tak ada misalnya, dia urusan. Tapi kapan diusahakan, berarti dia kena 5%. Makom itu cedelada ni kena iba dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cigo tu ustaz Elena tetap pikap seko tanya le masak saling kana makom pro tahu seke. Tapi magampang mato je titan reba tadi nak menjasa cinampa ko po ngalata la ni sola. Cinam. Kumpuro tabatan lupa kepada dia nan remana ngi picap. Lega. Cinam. Pada mi ya koman re balawai pak makata dacu ko dewa dacu. Ya no sa dini balawai mani ay mereka di Malau. Kalau mau menalar kita tahu ya. Aja mau resiko pas itu sakan tahun dulu. Kalau musabak kemudian nak menjasa kaum gandrusu. Iya, dia racun nih. Nah nisan, ada nak kena pengalat Allah masuk kalau mau resik. Deh, sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat Allah mau resik nian, maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Makom itu.
Maka gampang. Ya biar dia ukur sampai aku tidak kebiasaan kok mesti wat tamalong galuna. Gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi tak angka pasan Nabi tak ikut tulai jamu insyaallah mabaraka lupa. Nomor di aja tersusai pada taruh kau yassir wala tu'assir. Ya nih na taala amak kampung polisi dia na salaikan toro na tentara dia na rasu. Pak camat dia na malasau jasa dia na gagar-gar na patu. Maka utulai aja tersusai pada taruh kau. Bu imam aja tersusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na taimun rima kau dia mau kena merokok. Ya aku masam aja cari di maka puncuk bacaan aku macam jimang ke di monro di lawa ki bisalah atau di dulu kis rate-rate jaleku bacaan. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak ada pelasi sampai jam pendek dan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripang engkau tahu maga pendekkan bacaan. Iya makmum aja tahu selesai bu imam napai terlalu ayat nak baca tu dimakanani betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah jam ada maceramah siapa aja si selinutu na tayo menrek demo pada may paja jamaah aja tak susah pak ustaz naturugin ni po sa ustaz sekado mabicara to 5 HP to pay monri kamakon lo anak aja tak susah tau matota ipigaw anu na cecay tau matoa aja tak susah anata memang yato namun ran masih ko gumuloy tidak boleh lakai aja tak susah baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tak susah lakai kabakab di makabi dia ni gampang nama kau itu yang itu bapak ya ta'ala niya tu yassir wala tu'assir mudahkan dan jangan persulit na nigi tahu na lomunya pada narupa tahu kung Allah ta'ala lomunya no kusulimu itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan agak pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya na romelo ya lah contoh aja ni persulit kung kagak pak maka tu pak macam masjid saya pada panitia masjid itu maka rajin ya aku bicara na tayo yang kali nga dia agak jangan nah yang panitia masjid kita makanya bicara tuh makanya kebicaraan na tahu apalagi kung mana sejurus pak makanya kerupan na tuh angka magala maprotes dia kasumbagan rata-rata makot ya dia gaya nasumba yang ko jumain ang ka makadato pipakatubay barakallahu napan kami tu makanya protes apa tak cica milo masjid ya na tula paresamanan masalah ni pak napan ka iyo po dito tuliang kaya dito na Japan maaga na kung kataw pak monrok ko si pinaka dia nga rokwe dito na majanin mong ito rokwe tapi ya kung kataw lalo ko ito natuto iga na pak magi napan ng lalo mako padami kung kataw jara na law masige may katu protes na mako begitulah ya kung kataw napan na tama guru agama makatuto ka pasala bida haram pak napirnis iya komega ditulis sa tadi na napasala mako mamatuyo nampak iya guru mo ki matarot aja na cede mapasala cede mapasala payo to ko gamay may kami mapendapat angka yasang ulama hadis angka ulama tasawuf iya ko ulama fikih angka to ulama hikmah angka to ulama tafsir may garupana iya ko fikih hadis aga iya ko malasa ko burak ko nasaba dega galasa dega pak burak setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf aja mo burak jo magay ya ko malasa ko palaga dosa nabi ta makada sesusiwan nini umak ko nakan nalasa sitaw dosa nila ga iya ko malasa pa jamak pak ako makbura ko tidak bersyukur kaya ko mulabira may dosa sehat ko may dosa daripada malasa ko may dosa makiro makanya dua versi maka kira na piyola pa ustaz ya kaya magampa ya ko malasa ki lodongi epo ya ko yala sakula sa palaga dosa aja tapasaw ipo ko din ng pachi dosa ya ko yala sa pacala talinga adang pangidosa ko po talinga kesembuhan makiro ambil yan tinga-tinga aja natasawuf murni jangan fikir murni makiro makom itu ke mata makanya belajar terus aja temengingut maka tutup pak yang tanya ustaz entah pelari mak apa itu tema ceramah apa dia namanya ini penting kemudian yang kedua karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu yang kedua ini yang paling penting yang kedua agak matan resiri terutama makun raya madar dia yang masih lamide makun raya magi nami ka makunreta meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23.
Jadi itu ke Indonesia Pak, mega masalah. Magai, mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi mega pengalakai, nasabaci dia ruane itu makundai. Enang karuane purabot ticidi, berarti kan nang anak darah di katawana, dia tiga janda ya. Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pengalakai hukum ini. Hah? Tajagailah kita. Upaya itu biasa sepeda mininaw tahu sandalan, ulawan mininaw tahu, sapi mininaw tahu. Yan ang makupa na mulak tayo mininaw tahu dito. Tapi angka pak doangan dapat menurun Nabi. Iya kota bacamu ya pak doangannya maka dia Nabi keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Yan nato nakadato pandrita, uku po nga Allah Ta'ala mo pa jatangan nga di mo luluwarang param. Agay yaro magampala dalam Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Tapos lagi. Depa, ulangi tem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala ukumi idi pong usarahkan sepenuhnya aleki waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tablah ibu. Depa. Owe. Ulangi pem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kodemo petaprai sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak bukan tulung langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana dua kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak doa lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Paling nggak kesempatan melo kapan remana ngisinin nama lu nania atammu ko hilebok nakane. Maka dia pun Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah ke malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niaro kapurue napa nak dempar la kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalengna kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imam Al-Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyaliddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Manre jolo pat je komelo imanre. Nampa manre to pat je nampa minum. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka pat je halusu nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pat jaloe. Nampa yandre ro pat jewe. Nampa ki manre nandre. Aga barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Takdir racunnya andegi. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na pelenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutanganan nataruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini lawi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Ia natu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umatna ya nadengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, niga melo sibawa ya ukilalan nasuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala surga. Cidim permintaan Nabi agak perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi masalawat lo Korea. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boy mega lah deh bahasa aja tak bilang. Ya Korea tak bilang mega nih.
Pak ya ko si sabu, kau pada sabu, kalau sabu kau pada 5 sabu, 10 sabu kau pada 20 sabu. Ya ko dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala tak bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya ko malah bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka wi malah bela ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biar nana baca Muhammad. Ya ko tudangi, ya ko nagat tangi nafasan nana baca Allah, ya ko masuk nafasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari nafasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai satu. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah yang yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya ko iya tu namal kata Pak Bu kasiaga akka 10 di ko mangaribi akka 10 di ko subuh denang kana salai balanca liman. Tu berkah. Denang kana salai kidit tu berkah. Tabla dito? Ai deh Pak. Meraji-raji itu masa di Pak Guru tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan. Insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabla nih. Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Ajak taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimil itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Makanya ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Mereka jitu agak Pak Bu biasa dibaca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajumpat terus. Lisari wijono. Nah sebabnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Kau harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengagan nino minlau illau nukur. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa di mana ngipatama, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fi dunya hasanah, decengagan nalino macina illau yukur. Wa fil akhirati hasanah illau yona millau yukurino na mancaji deceto ko surimunri. Wa qina azabannar aja kamma ya millau na patama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah minta mobil minta di situ wabil akhirati hasanah jangan sampai mencaji pacarannya ke surga wa qina azabannar terlepas aku lebih neraka gara-gara yang ilawi ya ko tilawi nade lagi ko Allah taala jangan bersedih karena mungkin itu belum berhak kita mengambil nah sebab masalah kita apa itu lagi ya kong anak milau piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih kenapa karena kita sayang jangan sampai naik dikasih liman kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan kenapa dia sisakan untuk anak-anak cucunya mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia
Jadi ajak lalu tak ada milau donga, dewi de toranu milau doa Pak Ustaz, magi je napole daleku, itu adalah doanya orang tua dulu kita, baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta, karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau milau dongi aja tak ada tapas salama ya anakku, aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku, supaya aku tahu di madece. Mega tahu Pak, anak nama kanja aku nak betah. Magai, dan kami anak-anak kumana mencapat lakaiku, geluku, daratku, empakku. Kumana? Pak dong mau poncok. Doakan keluarga kita, tetangga kita kilodong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiat. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kuda gak tulis malah cara maku pamula laku ucapan. Ya tahu nak. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita baca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Pemiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat. Si sabu 200 subuh. Ya ku makarati. Wa menyawa di ko subuh mata jataya. Pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Siapa menit 50 bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'ala zinatu lana Allahumma bis samawati wa man dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni Allahumma baina aydihim wa anfusihim wa syai'un fis samawati wa la ya'lamu wa la yadhim. Itu hanya 7 detik. Maka kau ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu indro dan nomor gagal. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kau dia itu lero sajidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla ni. Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak kuwani namate tuwanni isa suruga nasradita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kuda itu lero, ya tu na baca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito mapeja ila kuridi. Masih ke ite baca. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito mapeja ila kuridi. Oto ki makasiwe riwat tu mana tinron tau. Supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini palit-palit. Insyaallah tama ki suruga dia tak antar. Namu melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang kita suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin doa. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu nalangi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalle pasti paling aku kiburu tak de jasad menurut penjelasan guru tak Haji
untuk mensukarkan sama alina pasur, karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din na tidur itu nang iwan hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan tu amalan na taukan kita na de na cipi itana wa takalin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila komentarin, nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi Covid. Ia ketumak bicara maulid, situngan Nabi bicara kelahiran. Ia Nabi tapabu na peringati taupan rita kelahiran. Tapi ia ko taupan rita, hanya kelahiran diperingati. Diperingati itu kematian. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang ngena iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia ro alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi taumat beresalangi sibato iberesalangi. Yana tu nak kada setiap salam kepada nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya ya roh wa nafa'tu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya roh Nabi dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus Syuhada. Makanya yaitu ketemu beresan lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sange fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makanya sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi bentuknya lampau. Madi ada 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad imun dari alimal lahiran Nabi ta. Maka ketika jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dia Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam nabi pemula. Tapi maginan ka Nabi ta, maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalina Nabi pamula. Ukun itu nak kada tau pandita. Ia ro Nabi ta, Nabi pamula ri hakiki. Neki alina pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wa Allah Ta'ala rampi hilalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur, cahaya. Kira ro masuk itulah nurun Muhammad. Salawatna ya ro ada. Tanya Allahumma sholli. Tapi salawatna sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dakiga yasa salawat nur Muhammad tanya Allahumma sholli itu ibaca. Tapi ya sangnya salawat nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro to. Insyaallah ko napak barakah ipong Allah Taala. Mudah-mudahan tabaci at kasisap bulalan na sesu. Tabagi uraki mas sempajal subuh 200. Sempajal loro 200, sempajal asyara 200, sempajal maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Terbagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nah sebab salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu.
dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolonga barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino, masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Ale nama tu bagikan, ale nama tu matu minta maaf. Magai karena meloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh. Anu di mana nalak kalau masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati kenri kalau dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tutup. Yang itu kuncin. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan, "Shaumut tasihhu." Puasaku supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Berakatnya. Ternyata Nabi itanai, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak nasa Nabi, zakau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, ini kata Neki, asal kata jadi, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula di Malasauli. Kadapi kuni pale iya, mau puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu pahalanya dah. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah gini kita mau puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasanya aso aja dia ngena puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso aja dia ngengi degagala sawat disolangi watak kali menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Yakin akan asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makalelek. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena dia kena asam urat. Di kumandri dembe menerima cowok ini umurnya sudah 50 60-an masih makan kambing. Yopidi sampai 40 ini tahun 5 dembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Desa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Dan apa gitu?
Coba gari agan Andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sana Andre. Tapi pernah dia sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tu nak kada tahu pandai teh aja gimondre alai Pak Bura. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini den rule malah Pak Bura. Pak Madari tak terlupa ni Andre. Macam jelasan dia. Yang kedua dia pani Andre gaga imau memen ni. Ai mana dia wasap. Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sadena tahu mapat dia saja maka pacang gorena capumi 5 ton. Ya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ku benena tapi campurannya bukan gula, patjen atau ribu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak nalasa karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanek ya petaki gua lagi kopi lah kita baru pergi bate Garut. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tu Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau bismillah atau minum karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya ia minum mata ia atau bismillah dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati tapi kalau tomat bismillah dia akan mati maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomat bismillah karena dia mati. Coba Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Dengar, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakas sempajangnya ya kalimah tak buka puri-puri tak buka sana tulang belikat terbuka sel-sel jantung itu ketika ditarik begini ruku ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala magi anak dicuek nare kuna dapi telutong patatong muru nama dari makali cua nenena salah paham agak nasar milawiyadi ya kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud justru main kasih turun kepalanya ke bawah kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi karena dia tidak tahu. Batina Nabi Pak Abu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi atau Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Ya kini dia gagal sampai dari jamaah Pak. Dia nasi runtuh tahu karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gak dengan si runtuh aku. Walaupun maulid ini yang kata maka ada bid'ah. Sebab dia nak kena jamin bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis.
Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nak kuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Niro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agar nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati ummati ummati. Malasan Nabi bahkan waktu nama meraja Nabi ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na patama kidi akan nama tempat. Ya ko iya pakai dia materi pun Allah taala ubas salam ala dia ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, kata salam aku. Wa ala ibadillahi sholihin dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu pak dia dosa sana. Ya aku maka daki dia dosa sana dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang tahu maka dia nang kau beleh Pak Ustaz, apa nak beleh? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia gak tahu si diri dosa. Tahu malau di situ taubat, nak puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cincang tidak. Nah sabah angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigau boy. Coba kamu kesini deh, nang tahu baca dan kata lupa kasih sana mun rasul. Nah jamas ya. Ya nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna ido saya pada tak denna nada domo pula ditakin aja. Makanya maka di Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape melo tak denna atau Allah. Biasa terasakan ya ketau mereka mas sempajang ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena itulah hikmah sholat biasa makhluk sama na sedingan kagagal lega sama na sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana akan pun Allah Ta'ala umatku nalai pun Allah Ta'ala na patara yung kuluna si basaringkana ya ko roko isuyu lalana sampajangnya tak denna idosana pada tak denna na dodongnya pula ditakin aja tapi angka dosa dia nalega inasa Nabi tidak terlepas dalam sholat napa si pulungi pun Allah Ta'ala laupi mak Jumat napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan maka pikir di makun raya dia nak Jumat tu makanya mereka makun raya merenangkan sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duha. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kabatulan ilawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajan loro tema. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya.
berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikihnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja angkamu pala gado sana makun dayi. Ya kau masesai Nabi sudah doakan berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kau malon riwi ternyata nama sesa sak barak. Ini jadi masalah. Itu hadis Abu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakan, tapi mega makun rema kutu. Magai, api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupana, apa diutu na yano ko boni, purna bos sepeda yano ko Kalimantan. Karena saya anu apa di isyo ko Sumatera, ang katina saya anu ko Sidra apa di ulun na, ang kailaki na jamba-jamba denisan. Pak hati menito dilurus. Ini kayak banyak. Kalau ada makunda ko kampung ko babu, dena kami, dena nana, sudena nana, mat COD man. Namo sanggara COD to. Bahasana sama tadi semakin dari sanggara. Iya nak modernnya makanya pisah nugget. Sanggara atau ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diambil. Anak naman rukul na televisi, laki naman rukul kadire, bayi naman rukul lalu kemarahan. Dia kasih puluh sehingga tidak ada berkah. Makor makoko to? Maka tomatot tadi lupa. Noli mana anak na noli aku nama sulit kemana pi makaja sulit kana ke dia noli. Dia na pamulai mandre na reprekaga. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya ku bicara gina sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu ku satu ya. Sandroto mana? Sandroto pengesak Sandroto ini. Pak baru-baru Sandroto. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicara gini nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum. Itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik. Tahu saya. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadik agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka tahu nang kapangasa-ngasa ay sandro. Natanya terlalu mengasa tapi nasure terlalu matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tau enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi Kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Sandro Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad napna warruq lilalam napna tinungan lega ya tu buku balik itu salawat ya kuwi di makan Sandro iya maka dia nak sampaja Pak Ustaz mana kemado dia nak sampaja bedakan doa dengan salat ya kalau dia mau sampaja tetap kena hukuman mati tapi doanya bisa mustajab kalau dia dekat dengan Allah kalau dia tidak salat iya pasti kena hukuman makanya kau kata Pak bangun masjid nah dia nak sampaja tetap kebulan ke surga dia minta tamak iya nasabah Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah nah nigi tau babu masjid okorino namo pada ni raja naseradongi lai bangungan istana kinalan na surga denah kada Nabi tatami surga maka dan ibangungan istana ya ko denah sampaja denah tamat tapi ang kabola
Tabahan itu? Lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sempayang ada mas sedekah. Lengi, kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya ibadah tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Aja tak kena pura mas sumba namu dewa sedekah. Wah, itu jadi masalah. Mas sumba dia nak sedekah. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nama diatur, dia tempat serubawan. Tidak, Allah yang hitungkan. Seko ina sabale na terima. Contohnya uling akali barangkali. Ya kung ketemu sama kada aki buarang ngakeng aja mutarigol lah taru mapakka. Tapi taki buarang kita taruh mapakkan apa tatarigol lah pasti dia minum magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kung kata makarya pematur sakit namo seko ni ngapa tali makarya ko Allah taala dia utarime nasabak dia nakot lawi. Kan begitu. Pada mi sampajangnya ya kung kata makarya pati pur ka cuku ceceng ama ko jaji ni dia nak kuat. Tongang mo asa sampaja tapi dia natarime ko Allah taala magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit maka dapat diga pausa semasa pajalor ni mandakan wadisah tapi dia natarime ko Allah taala. Wadi sama kaum itu cuma Allah memberikan maaf magai kau enggak tahu terlambat aja lalu dia mujamai suluri namanya qada makiro asaranya napa kita masa pejalur agak nipu gampang akar banyak usolli pada salat dhuhri arbarak di mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala aja tak ada adaan pada waktunya qadaan tanya watina ya kau makna kini sama masyarakat ada banyak wakatnya masa pejalur kau menyasara ujamin itu Allahu Akbar gampang itu iya kumalampe mo pia kada bani masa pejalur ka tapi asarane Allahu Akbar selesai ya kumakan ombe ko mo pia kada bani sampai jalur ko na di ujami pun Allahu Akbar maka gampang kan begitu agama tidak membolehkan dia di makan jabal dia di jama malas ko jamai ya kau mulai tetong tudah Kuda mulai tudan liuko, kuda mulai liu isyarat mau pakai. Dia nak bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kuda nak mulai oli pun imam masa pajangan. Kan makam itu. Itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah. Tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Kan makam itu Pak. Harus terjamah. Sekai kalau dapi silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makam jasa. Ya kalau lupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak ini sekai itu kalau bersih. Maka dapat Ustaz saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan dia ni keresul. Tetap icomo iraju kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tak ada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan karena diusahakan. Dia sangat tak ada hujan di pas Solo ibu kami pambakana. Lalu wae dia di pas Solo. Itu tak ada hujan. Dia gagal tak nak misalnya dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela ada ni kena iba dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cigo tu ustaz serena pusat pikap seko tanya le masak da salingkan makom pro tahu seke. Tapi magampang mato je titan reba tadi nak menjasa cinampa ko po ngalata la ni sola. Cinam. Kumpuro tabata lupa pada dia nan remana ngia picap-picap. Lega. Cinam. Pada mu yang kuman re balawai pak makata dacu ko dewa dacu. Ya no sa ini balawai mani ai mereka di balaw loba menalar ku bitauna ya aja mon resiko pas utu sakan tahun dulu kalau musabak kemudian nak menjasa ke gandrus iya dia racun nih nah nisen nah dia nak kena pengalat tahu masuk kalau mon resik deh sampai dari halalamu makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah maka itu nasabah dia nak kena pengalat tahu mon resik yan maka sampai dari halalamu tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu amit maka gampang ya nanti aku sampai aku tidak akan menjasa kok mesti wat tamalong galuna gan rusuk memen nih iya coba kita lihat mega masalah-masalah yang kita kadang lupa kemudian Nabi tak angka pasan Nabi tak aku tulis jam insyaallah mak berkah nomor si di aja tersusai pada taruh yassir wala tu'assir
Yan na natala pa amak kampung. Polisi din na nasalaikan to, na tentara din na nasu. Pak camak din na malasau, jasa din na gakarkar na patu. Maga, utulay, aja ta susay padan tarupa tau. Pu imam, aja ta susay mak muta, mak baca siapa aja, mak tendre dutu na tayo mo rima ko, demo pa na may rokok. Ya ko masam pa jadi di maka puncuk bacanya ko mancaji mang ka di monro di law. Waki bisalah atau di dulu kis. Rate-rate jaleku bacaan. Mudahkan. Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dan akan pelasi sampai jamu pendekkan, jangan terlalu panjang. Karena di belakangmu itu bermacam-macam orang. Engkau kasih tahu mato engkau anak-anak, engkau tahu maripan, engkau tahu maga. Pendekkan bacaan. Iya, makmum aja tuh susah ibu imam. Napai telu ayat na baca tuh dimakanani betul kan rokok no. Aja ustaz aja tak susah yang ada maceramah siapa aja si selinutu na tayo menrek demo pada mepa aja jamaah aja tuh selesai pak ustaz naturugi di pusat ustaz sekado-kado mak bicara tuh 5 HP itu pay monri kamakon loh anak aja tak susah tau matota ipigau adu na cecay tau matoa aja tak susah anata memang ya to namun rana masih kalau gumuloy tidak boleh lakai aja tak susah baineta iparenta dia nak kanyale di balanca baine aja tak susah lakai kabakab di makab di jampangi nama kau itu yang itu bawa pak ya ta'ala niat yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu nalomunya pada narupa tahu Allah ta'ala nalomunya nukusul itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan agak pak ya kau di mobil ya amat Nabi itu luar biasa pak iya naromelo ya lah contoh aja dipersulit pun kagak pak maka tuh pak macam masjid saya pada panitia masjid maka rajin ya aku bicara nanti yang kali nggak ada jangan nah yang panitia masjid kita maka bicara tuh maka nih kebicaraan na tahu apalagi kung manas diurus pak pakai garupan na tahu angka magala maprotes dia kasumbagan rata-rata makuat ya dia na sumpah yang ko jumain angka maka dago pipaka tuh barakallahu napat kami tuh makai ka protes apa ta cica milo masih ya ya na tuh lapar sama kan masalah dia pak napanang ka yo po tuh tuh dia kaya itu na Jepang maga na ko angka tahu pak monrok ko sidap pinaka dengan rokwe dia itu nama janin mau gitu rokwe tapi ya kau nggak tahu lalu kau tuh natutu ingat tak pak mage napan nang lalu maka pada mi kau nggak tahu jalan lalu masih dia mereka tuh protes maka begitulah ya kau nggak tahu napan natama guru agama maka tuh juga pasalah bidah haram pak napa irnis ya kau mega itu nisat tadi napa salah maka mati kenapa iya guru mungkin mata aja na cedek mampasalah cedek mampasalah pak ya tuh ko gamay may kami mapendapat angka yasang ulama hadis angka ulama tasawuf iya ko ulama fikih angka to ulama hikmah angka to ulama tafsir may garupana iya ko fikih hadis agak iya ko malasa ko burak ko nasaba dega galasa dega pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf aja mau murah jauh magay iya ko malasa ko palaga dosa nabi tamakada sesusiwan ni umakku nakan nalasa sitaw dosa nila ga iya ko malasa pa jama murah Pak aku makmur aku tidak bersyukur kayak kamu labira mega dosamu sehat aku mega dosamu daripada malasa aku mega dosamu makiro makanya dua versi maka kira kira Pak Ustaz ya kia magampa ya aku malasa ki lodongi epo ya ku ialah saku la sa palaga dosa aja terpasau ipo pudi nama paci dosa ya ku ialah saya la sa pacala talenga ada pengi dosa aku po talenga kesembuhan makiro ambil yang tengah-tengah aja na tasawuf murni jangan fikih murni makiro pak makom itu ke mata makanya belajar terus aja temengingut maka tutup pak yang tanya ustaz entah pelari mak apa itu tema ceramah apa dia namanya ini penting kemudian yang kedua karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu yang kedua ini yang paling penting yang kedua agak matan resiri terutama makun raya madar dia yang masih lemih dia makun raya magi nami ka makunreta meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia pak mega masalah. Magai mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi nami ka pengalakai nasabaci dia ruane piku makunrai. Yanang karone purabot picidi berarti kan nang anak darah di katawana. Dia piga janda ya.
Wajar kung ka masalah mo. Dito ka pangalakay ko ngayon. Ha? Tajagay lang kita. Bayo itu biasa sepeda mininaw tahu sandalan, ulawan mininaw tahu, sapi mininaw tahu. Yan ang makupa na mulak kayo mininaw tahu dito. Tapi ang kapak doangan na pangurong nabita. Ia kota bacamu ia pak doangannya maka dia nabita, keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Yan itu nak kada tahu pandrita, ukupung Allah Taala mo pak jatangan ngade mulu warang param. Aga ya ro, magampala dalam bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Nasaba asanna pun Allah Ta'ala ukumi idi pun musarahkan sepenuhnya aleki waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tablah nih bu, depa, ulangi pem. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprai sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak Bu patulun langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ya mana 2 kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga pak dong lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Pun paling nggak kesempatan melo kak pandremana ngisinin na makhluk namiya atammu ko hilebok na tanay. Maka dari Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Agar nasa Nabi Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak demparlah kutangana tasie. Itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje. Maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah. Maka dalam kesempatan pandremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Iyaliluddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Manre jolo patje komelo imanre. Napa manre to patje napa minu. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka patje halus nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pajaloe. Napa yandre patje napa ki manre nanre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racunnya andrewit. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na pelenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko tutangana nataro ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini logi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai ang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya lingi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umatna ya nalingi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo si bawai ya ukhilalan nasuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersama aku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala na surga. Cidim permintaan Nabi tak ada. Perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sholawat, tapi pegaibi mas salawat lo Korea. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boleh megala ada bahasa aja tak bilang. Ya Korea tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada 2 sabu, 3 sabu, kau pada 5 sabu, 10 sabu, kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Ta'ala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung. Kau Allah Ta'ala tak bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Makanya
Maka wi malampir Pak Ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biu nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku naga tangi napasan nana baca Allah, ya ku masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja dipakai. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai satu. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah mewelin. Yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya kuya tu namal kata Pak Bu kasyaga akka 10 di ko mangaribi akka 10 di ko subuh denang kana salai balanca di mana tu berkah denang kana salai ki tu berkah tapla dito ai deh Pak meraji-raji tu masa di Pak Guru tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan, insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nih Depa tidak boleh ditulis, jangan ditulis. Ajak taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Maka ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Mereka jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jagat tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum paterun lisari wijodo. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jagat. Decengaganna rino min law illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jagat. Sebab sininna isa nalino wa dimana ni patama, tapi wasiat ulama cukup satu kau masukkan. Fid dunya hasanah, decengaganna rino macina illau yukoro. Wa fil akhirati hasanah illau yonna min law yukorino na manca jide ceto ko sorimonri. Wa qina azabannar aja kamma ya min law na patama ko pinaranga. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah minta mobil minta di situ wabil akhirati hasanah jangan sampai mencaji pacarannya ke suruh mobil wa qina azabannar kapalapa ka lebih neraka gara-gara yang ilawi ya ko tilawi na dia lagi ko Allah taala jangan bersedih karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil nasabak masola kita pak ekonomi ya kong anak nilau piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naik dikasih liman kalau anak kecil. Ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga dewi detonanu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau melodongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madece. Nega tahu Pak anak nama kanja aku na betah.
Magai, dan kami anak-anak, kumana mi siapa? Lakaiku, galukku, darakku, empakku. Kumana? Pak dong sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita, dong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katulih malah cara maku pamula laku ucapan. Ya tahu nata. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita baca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh, pemiki lolongan syafaat na nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal, jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat si sabu 200 subuh ya ku makaraki wa manyamosa di ko subuh mata jataya pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiat saya. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Siapa menit 50 Bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'udzu zinatulana Allahu ma bis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa syai'un kursiyyus samawati wa la ya'uduhu wa la yadhim. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni namacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu tidur dan nomor digaga. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kalau dia itu lero sagidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla ni. Depa. Cari tanya Ustaz Google. Kati sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak kuwani namate tuwannya isa suruga nasarabita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kuda itu lero, ya tu na paca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito matpeja ilo kuridi. Masih ke ide basa. Na pauja kita ilodong salam. Na pitan na kita we ilodong salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito matpeja ilo kuridi. Oto ki makasiwe riwat tu mana tinron tau. Supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini palit-palit. Insyaallah tama kin suruga dia tak antar. Namo melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang hitam suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu lagi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalle. Pasti palinna aku kiburu. Tak ada jasadnya menurut penjelasan guru tak Patut Sukar sama alina pasur karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwani hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Dia natu amalan na taupan kita. Na de na cipi itana wa takalin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila komentar nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi COVID. Ia ketemu bicara maulid, situngan bicara kelahiran.
Ia rona bitta Pak Bu, na peringati tau panrita kelahiran. Tapi ia ko tau panrita, tanya kelahiran ni peringati. Diperingati itu kematian. Makanya angka yasa haul. Guruta kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amatianganna iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia ro Nabi tak denang kana mati umat. Selalu hidup. Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia ro alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab dia gagap palawangi tau mat beresalangi si bato iberesalangi. Ya nanti nak kada setiap salam kepada Nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kaya ya ruh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya Nabi dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala makna sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus syuhada. Makanya dia tu kata mak beresan lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakna Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sangat fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makna sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi, bentuknya lampau. Madi ada 2. Nah sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran dan Nabi ta. Yolo ipancaji nur Muhammad, imun dari alimal lahiran dan Nabi ta. Maka tapi kejaran Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi ta. Maka dia Nabi saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka ada Nabi Adam Nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi tak. Maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalina Nabi pemula. Ukun itu nak ada tahu pandrita. Ia ro Nabi tak. Nabi pemula ri hakiki. Neki alina pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wa Allah Ta'ala rampi hilalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nurun cahaya. Kira orang masuk itulah nurul Muhammad. Salawatnya ya ada. Tanya Allahumma sholli. Tapi salawatnya sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanang maka dah kira ya salawat nurul Muhammad. Tanya Allahumma sholli itu dibaca. Tapi ya sangnya salawat nurul Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro tu. Insyaallah ko napak barakah ipo Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tabaci at kasih sabulalan na sesu. Tabagi, berarti mas sempajal subuh 200, sempajal loro 200, sempajal asar 200, sempajal maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Tabagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nasabah salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kita baca usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolong barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax.
Ia manrasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Alena mato bagikan, alena mato minta maaf. Magai karena meloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh, anu di mana nalek telur. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat, bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Kita niat tuh dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati. Kenri melo dia mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tuh. Yang itu kuncin. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasihku, puasaku supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak nasa Nabi, zakau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi, Sabtu, asal kata puasa, sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula ni malas saudara. Kadapik puni pale iya, puasa kak sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita umat puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dapat. Tapi gini kita umat puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran, sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining dia salah. Nah gini kita umat puasa sosining berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita umat puasa ni aso aja dia ngena, puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana kaya puasanya aso aja dia ngengi. Degagala sawat bisolami watakkalin menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Ciaki nak kena asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang nak kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia nak kena asam urat. Di kumandrai bembe menerima cowok ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yopidi sampai 40 ini tahu di mana bembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigar. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Dan apa gitu? Coba gari agan anda tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana nanda. Tapi pernah kerja sakit dengan itu? Tidak. Maka karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandrite, dia di mondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, dia nurule malah Pak Burah. Pak Madari tak terlupa ni Andre, macam jelasan ini. Yang kedua dia pani Andre, gagal imau ngemen ni, ayo mana dia wasap? Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sate na tahu, mapat jasa maka pacang gorena, capumi 5 ton. Iya.
Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi, ya kibuaran ku benena, tapi campurannya bukan gula, pajena taribu. Nabi minum, tapi itu tidak merusak Rasulullah, karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu anak kenalasa, karena terlalu banyak menghina makanan, padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik, itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf, karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf, dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf, justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengadu makanan mengikuti arah tawaf, berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai, ya petaki buara di kopi lah kita bangkai kebati tanggaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti magin atau mak bismillah atau minum, karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minum mata ia atau mak bismillah, dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau mak bismillah dia akan mati, maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari mak bismillah karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajangnya ya kalimah tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magian anak dicuek, nare kuna dapi telutong, patatong umuru, nama dari makali cuek. Nenek salah paham, agak nasab, milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah, karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi, karena dia tidak tahu. Batina Nabi Tafabu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi na Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak, karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia nagaga sampai dari jamaah Pak. Dia nasi runtuh tahu, karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Hukumnya masih gitu di siruntuh aku. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin Nabi. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting sampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nakuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Niyaro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Ada nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya.
Makkum ini batina Nabi ta. Bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati ummati ummati. Malasan Nabi ta. Bahkan waktu nama meraja Nabi ta. Ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi ta. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tama kidi atan nama tepat. Ya ku iya pakai maka dia pun Allah taala ubas salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, apa salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu pak dia kado sana. Ya ku maka daki dia kado sana dia kagak. Angka tahu kau dia kena beli. Hah? Angka tahu kau dia kena beli. Ya nang tahu maka dia nang kau beli pak ustaz apa nak beli? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah, sebab dia gak tahu sih di dosa. Tahu malau di suy taubat, nak puji pun Allah Taala. Dia nak kena pun Allah Taala, tahu taubat cicang. Tidak. Nah, sabah angka ya, dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ibigau boy. Coba kamu ke sini deh, nang tahu macam nak kata lupa kasih sana mun Rasul. Nah, jamas ya. Ini biasa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud ruku tak denna itu dong boleh ditakin aja kita tak denna dosa ya ko sujud kita tak denna dosa ya ko tak peta inape nilo tak denna atau Allah biasa terasakan ya ko tahu mereka mas sempajang ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina tapi ya napura naja sama sampajangnya pasti sama nak engkau lega aku atak kalena itulah hikmah sholat biasa maksudnya sama nak sedingan kagak lega sama nak sedingan kamaringan karena memang Nabi mengatakan dosana atanlah pun Allah Ta'ala umatku nalai pun Allah Ta'ala na patara ng kulun na si masalingkana ya ko roko isuyu lala na sampajangnya tak denna idosana pada tak denna na dodongnya pula ditakin aja tapi angka dosa dia nalar gak inasa Nabi tidak terlepas dalam sholat napa si pulungi pun Allah Ta'ala laupi mak Jumat napa dalam maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan maka tapi kau dimakun raya dia nak Jumat tu makanya mereka makun reta merenangkan sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duha. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan lau mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nak sampai jalur tema. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja. Angkamu pala gado sana makun raya. Ya kau masesah Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kumalon riwi ternyata nama sesa barak. Ini jadi masalah. Itu hadis kamu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci
dari pakaian suaminya sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Barakan tapi mega makun rai makutu. Magai api manina urus. Ya anu na semua padiwat tango ko jupanda apa diutu na yan ko boni purna bos sepeda yan ko Kalimantan karena sa yan mapadi isyo ko Sumatera ang katina sa yan ko Sigra mapadi ulun na ang kailaki na jamba-jamba denisan Pak hati manito dinurus ini kaya banyak kalau ada matunda ko kampung ko babu dena gamen dena nana sudena na mal COD man namo sanggara COD to bahasana sama tadi semakin sanggara. Iya nak modernnya makanya pisan naget sanggara atau ini yang bahaya makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tertiga itu berkah akan diangkat. Anak naman ro kulo na televisi lakay naman ko kadire baini naman ro kulo kamara diga kasi pulong sehingga tidak ada berkah makor makoko to maga to motot tadi pa noli mana anak na noli apo na masuli kamana pi makaja bisuli kana kay dia noli dena pamulay man na repregade maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada angkat tabib ya kini maka dati doktor ya bicara gina sandro Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana tahu pusat itu Sandroto mimana, Sandroto pengesak Sandroto ini, Pak baru-baru Sandroto. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicara gini nih Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusat Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadik agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka tahu nang kapangasa-ngasa ay sandro. Natengi terlalu mengasa tapi nasure terlalu matahati. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama tau? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tau enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi Kamadino. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad napna warru kulelalam napna pinungan lega ya buku balik itu salawat ya kuwi mataratin sandro iya maka dia sampaja Pak Ustaz mana kemado dia sampaja bedakan doa dengan salat ya kalau dia mau sampaja tetap kena hukuman matu tapi doanya bisa mustajab kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat iya pasti kena hukuman makanya kau tahu Pak bangun masjid nah dia sampaja tetap kebulan ke surga dia minta tamak iya nasabah Nabi tamakala man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah na nigi tahu baru masjid okorino namo pare ni raja nasira dongi lai bangungan istana kunalan na surga dena kada Nabi tatami surga maka dan ibangungan istana ya ko dena sampaja dena tama tapi ang kabulan tabah itu lain posisinya sholat lain posisinya sedekah aja tak ada yang penting mas sampayang ada mas sedekah lengi kedudukannya sedekah tolak bala kedudukannya sedekah menambah rezeki kedudukannya sedekah memperlancar usaha itu tujuannya sedekah itu memberikan ketenangan orang tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah makanya tiba-tiba tak bagaimana syahadat wajib salawat yang sunnah haji yang wajib umrah yang sunnah puasa Ramadan yang wajib puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya sholat ada wajib tapi ada sunnahnya itu semua ada turunannya zakatnya yang wajib sedekahnya sunnah kemakir ibadah itu semua ada turunannya makanya harus dipahami
Aja tak kena pura mas sumba nama dia wasaka. Wah itu jadi masalah. Mas sumba dia nasaka. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nama diatur. Dia makan serubawan. Tidak. Allah yang hitungkan. Seko ina sabali na mitarin. Contoh uling akan ibarangkan. Ya kung ketemu sama kada aki buara ngaten aja mutarigol lah taru mapakka. Tapi taki buara ni taru mapakka apa tatarigol lah pasti dia minum. Magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kung kataw makaraya pamatur sakay namo seko ni napatali makaraya ko Allah taala dia utarime nasabak dia nakotulin lawi. Kan begitu. Pada mo isang pajangnya, ya kung kataw makaraya pati pura ka cucu-cucu ceng ama ko jaji ni dia nak kuah. Tungang mo sa sampaja tapi dia natarime ko Allah taala. Magai karena dia yang sudah mengatur. Makomit. Maka dapat tiga pausa semasa pajalur 5 rakaat. Wadi sah tapi dia natarime ko Allah taala. Wadi. Kan makomit itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai kung kataw terlambat aja lalu dia bujamai. Suluri namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pajalur. Agani po magampang. Akar banyak usolli pada salat dhuhri arbarat di mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi taala. Aja tak ada adaan pada waktunya qadaan tanya watina. Ya kau makna kini sama masyarakat kada banyak wakate masa pajalur ko menyasara ujamin po Allahu akbar. Magampang itu? Iya, kumalampe mo pia kada banyak masa pajalur ka tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ombe ko mo pia kada banyak sampai jalur ko nak diujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia dapat dimakan jabana dia dijama. Malas kok jamai. Ya kau dia mulai tetong tudah. Kau dia mulai tudah liu kok. Kau dia mulai liu isyarat mau pakai. Dia nak bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia nak mulai oli pun imam masa pajangan. Kan makom itu. Itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah. Tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak. Harus terjamah. Seka kuna dapi seka silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makom jasa seka. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. 7 itu karung. Air nakala ni seka itu kalau bersih maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia gagal tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo iraju kemudian ya kompak, maka itu bukan masuk tanda hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan karena diusahakan. Dia sengit ada hujan, ipas solo ibu kamami pambakana, lalu wae dia ipas solo. Itu tidak hujan. Dia gagal tanah bani misalnya, dia urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Maka itu cedela dan ikan naik Pak. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama ciga tu stas elena pusat pick seko tanya le masak salingkan mak kompro tahu seke. Tapi magampang mah tu je titan rei Pak tadi nak menjasa cinampa ko po ngalata ni solah. Cinam. Kompro tabat talu pe pada dia nan rema nang ya picap-picap. Lega. Cinam. Pada mu ya kuman re balawai Pak mak kata dacu ko dewa dacu. Ya no sa dini balawai mani ai mega di balaw. Kalau ba manalang ko bitaw na aja mon resek itu pas utusan kan tahun dulu. Kalau musabak itu dia nak menjasa ke gandrus. Iya, dia racun nih. Nah, nisem, dia nak kena pengalat kalau basuh kalau mon resek. Deh, sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalat kalau mon resek yan, maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit. Maka gampang. Ya nanti aku sampai aku tidak akan menjasa kok mesti wat tamalong galunai gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi ta angka pasana Nabi ta ko tule jamu insyaallah mak barakat lu. Nomor di aja tersusai pada taruh kau yassir wala tu'sir. Ya ni na taala ka amak kampung polisi dia na salai kantor na tentara dia na rasu. Pak camak dia na malasau jasa dia na gagar-gagar na pasti. Maka ko tule aja tersusai pada taruh kau. Pu imam aja tersusai mak muta mak baca siapa aja mak tendre itu na tay mon rima ko dia mo pernah merokok. Ya ku masam aja cari di maka puncuk bacanya ku manca jimang ke di mon rodin lawa ki bisalah atau di dulu kis rate-rate jaletu bacaan. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan baca dia nak kena pelasi sampai jam pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripan engkau tahu maga pendekkan baca aja iya makmum aja tuh selesai pu imam napai telu ayat lah baca tuh dimakanani
betul kan rokok no. Aja. Ustaz, aja tak susah jamaah ta. Maceramah siapa aja. Si selinutu na tayo menrek, demo pada may paja. Jamaah aja tuh selesai Pak Ustaz. Naturugin ni po sa Ustaz kado mabicara to 5 HP to pay monri. Kamakonro. Ana aja ta selesai to matota, ipigaw anu na cecay, taw matoa aja ta selesai anata. Ni mana ya to? Namun ran masih ko gumulo eh. Tidak boleh. Lakai aja ta selesai baineta, iparenta din ang kanyang di balanca. Baine aja tak selesai lakai tabakap di makap di ni jampang. Nama kau itu. Yang itu bawa Pak, ya tala ni itu yassir wala tuassir, mudahkan jangan persulit. Nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu Allah Taala nalumunya nu kusulimu. Itu sebenarnya kuncinya, makanya Nabi itu memudahkan. Enggak Pak. Ya kau di mobil ya amat. Nabi itu luar biasa Pak. Iya narumelu ya lah contoh. Aja nih persulit pun kagak. Pak maka tuh Pak, macam masjid saya pada panitia masjid itu makara gitu. Ya aku bicara nanti yang kali nggak ada jangan. Nah yang panitia masjid kita, maka yang bicara tuh. Maka nih yang bicara nanti. Kalau aku mana diurus sih Pak. Pak maka kerupan nanti tuh. Angka magala sama protes dia kesumbangan. Rata-rata maka tuh. Jadi gaya nasumba yang ikut jumain angka maka dago pala tuh barakallahu napat kami tuh maka yang protes. Apa tak cica milo masjid ya? Ya na tula paresa mana kan masalah ni Pak na panangka yo po jud to diang kay dito na Japan maga na ko ang kataw Pak monrok ko si pinaka dengan ropwe de itu na majanin mong itu ropwe tapi ako ang kataw lalo ko natutu iga na Pak magi napan ng lalo mako padami ko ang kataw jalan na law masige may katu protes na mako begitulah ya kung kataw napan na tama guru agama makatuto ka pasalah bidah haram Pak napirnis iya ko mega dito ni sa tadi na napasala mako mamatir nampak iya guru mo ki matarot aja na cede mapasalah cede mapasalah Pak iya to ko gamay may kami mapandapat ang kaya sa ulama hadis ang ulama tasawuf iya ko ulama fikih ang kato ulama hikmah ang kato ulama tafsir may garupan na iya ko fikih hadis aga iya ko malasa ko bura ko nasa badega galasa dega Pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko patasawuf aja mo bura jo magay ya ko malasa ko palagados nabita makada sa susiwan ni umak ko nakan nalasa sitaw dosa ni laga ya ko malasa pa makbur pa ko makbur ko tidak bersyukur kaya ko mulabira may dosa mo seha ko may dosa mo daripada malasa ko may dosa mo makiro makanya dua versi maka kira kira Pak Ustaz ya tiak magampa ya ko malasa ki lodongi epo ya ko yala saku la sa palagadosa aja tapasawi po ko ng pachi dosa ya ko yala sa pacala talinga ada pangidosa ko po talinga kesembuhan makiro ambil yan tinga-tinga aja natasawu murni jangan fikir murni makiro makom itu ke mata makanya belajar terus aja temengin katututo Pak inatanya Ustaz entah pelari mak apa itu tema ceramah apa dia namanya ini penting. Kemudian yang kedua, yang pertama atau aja tersusai pada terupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun raya. Madar dia yang masih lemite makun raya. Magi nami ka makun raya meranaka wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1 banding 7. Cina sekarang 1 banding 23. Jadi itu ke Indonesia Pak, mereka masalah. Magay, mereka pengalakai. Mereka pengalakai. Magi na mereka pengalakai, nasa baci dia ruane piku makunday. Yan ang karuane purabot pichidi, parking kan ng anak darah di katawana, dia piga ke jandai. Wajar kung kamasalah mo. Dito ka pengalakai ko may. Ha? Tajagay lakay ta. Bayo to biasa sa peda mininaw tawe sandalan. Ulawan ninaw tawe, sapi ninaw tawe, yan ang makukuha na mulak tayo ninaw tawe dito. Tapi ang kapakdongan na pagdurong na bita. Iya kota bacamu ya Pak dongengnya maka dia nabita keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Ya natu nak ada tahu pandita, oku pun Allah Taala mau Pak jetangan ngade mulu warang param. Aga ya roh, magampala dan Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli.
Nasabahasanna ko Allah Ta'ala ukumiidi kung usarahkan sepenuhnya alaihi waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tarlah nih bu, depa, ulangi pem, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petaprak sabar. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Ketika syafaat, biasanya syafaat Pak Bu patulun langsung selain pertolongan Allah. Nasabaiyatu nabiyye ya limana 2 kesempatan min laudomo kolino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak doge lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Alinga kesempatan melo ka panremana ngisinin na makhluk namiya atammu ko hilebok na tanay. Maka dari Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niero kapurue napa nak demparlah kutangan atas itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalengna kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Iyaliluddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Manre jolo patje komelo imanre. Napa manre topat je napa minum. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai tomatot tadiolo. Angka patje halus nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pajaloe. Napa yandre rupajewe napa ki manre nanre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racunnya andrege. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na pelenda. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko tutangana nataruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak meminta. Dini logi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai yang kayasak wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi pas salama isinin na umatna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo sibawa ya ukhilalan masuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersama aku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala na surga. Cidim permintaan Nabi agak perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi mas salawat lo Korea. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boleh megala deh Ustaz, aja tak bilang. Ya Korea tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada sabu, kalau sabu kau pada 5 sabu, 10 sabu kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala tak bilang. Itulah yang banyak. Salawat di mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka we malam bela Ustaz, pakai salawat sikirin guru. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biar nana baca Muhammad. Ya ku turangi, ya ku nagat tangi napasan nana baca Allah, ya ku masuk napasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa oleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, Okoro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai satu. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia.
Ini penting. Kemudian angka barakah ini yaitu salawat yang rupan. Tapi ia ko salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Aga bacaan apa cola dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya kuya tu namal kata Pak Bu kasyaga akka saplosi di ko mangaribi akka saplosi di ko subuh denang kana salai balanca liman tu berkah denang kana salai ki tu berkah tabla dito ai deh Pak meraji-raji itu masa di Pak Guru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan, insyaallah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabla nih Depa tidak boleh ditulis, jangan ditulis aja tauhid. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan ditulis. Makanya ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak Mega jitu agak Pak Bu biasa dibaca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajumpat terus. Lisari wijono. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Oh harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengagana lino min law illau nukur. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa di mana ni pertama, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fid dunya hasanah, decengagana lino macina illau nukur. Wa fil akhirati hasanah illau yonna min law yukurino na mancaji deceto ko surimonri. Wa qina azabannar aja tamma ya min law na pertama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah minta mobil minta di situ wa bil akhirati hasanah jangan sampai mencaji pacarannya ke suruh mundi wa qina azabannar kapalapa ka oleh pinaraka gara-gara ya milawi ya ko tilawi na dia lagi ko Allah taala jangan bersedih karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil nah sebab masalah kita itu lagi ya kong anak milau piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naik dikasih liman. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Mati karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga dewi de toranu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati. Makanya kemilodongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madece mega tahu Pak anak nama kanja aku dapat tak magai dan kami anak-anak kumana ucapan lakaiku galukku daratku empakku kumana Pak dong sama ponco doakan keluarga kita tetangga kita kilodong kemudian yang terakhir ini penting saya usia mudah-mudahan kita ambil ini ya kudega katulih malah cara maku pamula laku ucapan ya tahu nata ada 4 jangan ditinggalkan yang pertama 2 ayat terakhir Quran surat Taubah apalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Kita baca kapitulo ko mangaribi, kapitulo ko subuh, kumiki lolongan syafaat na nabi.
Satu. Yang kedua, ini yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal, jangan tinggalkan. Kapan nandungan niat si sebu 200 subuh ya kumakaraki wa manyamosa di subuh mata jataja pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiat saya, baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Siapa menit 50 Bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah la ta'ala zinatu lana wa ma fis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni Allahu ma baina aydihim wa ma baina wa syaa kursi samawati wa la ya'uduhu wa la ladzi. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jangan. Jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur, pada saat sudah baring. Ya kuliuni tamacero, hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu indro dan mereka. Kalau sudah tidur tidak sampai itu, karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kalau dia itu lero sajidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa ini? Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak kuwani namate tuwannya isa suruga nasalabita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya sayyidul istighfar. Ya kode itu lero, ya tu na baca kurangnya tapi agak tapi wala ide cito mapeja lo kode. Masih ke ite baca. Na pauja kita ilodongi salam. Na pitan na kita we ilodongi salam. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cito mapeja lo kode. Oto ki makasih riwat tu mana tinron tau. Supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajaran yang rendah atau makin rendah. Tapi aja tak podang. Bali bola sama cicil motor ini palit-palit. Insyaallah tama ki suruga dia tak antar. Namu melok lari tama suruga jadi. Tulemo. Oh, maraji memang hitam suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimin lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu lagi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Itu ampai guru tak Abdul Rahman Abu Dalil. Pasti paling aku kiburu tak ada jasad menurut penjelasan guru tak Haji Fatwa bin Sukar sama alina pasuruh, karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwan hanya beribadah sampai pagi sama langsung suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan na to amalan na tawpan kita na de na chibi itana wa takalin. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila komentarin nasr min Allah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi Covid. Ia kotomak bicara maulid, situngan nabi bicara kelahiran. Ia ro nabi tapabu na paringati taupan rita kelahiran. Tapi ia ko taupan rita kanya kelahiran ni peringati. Diperingati itu kematian dia. Makanya angka yasa haul. Guru tak kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ki Hasyim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang ngena iperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya. Magai itu isyarat. Maka dia Nabi tak denang kana mati untuk umat. Selalu hidup.
Yana tu ampai ko tumas sampaya agak ibadah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko tomate tidak mungkin makadaki assalamu alayka. Nah sebab ia ro alayka dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab dia gagap palawangi tau mak beresalangi si batau iberesalangi. Ya natu nak kada setiap salam kepada Nabi itu adalah salamnya sampai. Nah sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kayak ya roh wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah ya roh Nabi dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Apalagi Nabi Sayyidus Syuhada. Makanya yaitu ketemu beresan lalu Nabi maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresan lagi Nabi sallallahu ala Muhammad. Lagi dibaca ya. Padahal salawat itu kan ada dua bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Asalnya fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makade sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi, bentuknya lampau. Magi ada dua. Nah sebab Nabi memang ada dua. Yang pertama angka yasan nur Muhammad, yang kedua angka aliman lahiran dan Nabi. Yolo ipancaji nur Muhammad, imun dari aliman lahiran dan Nabi. Maka fikir jalan Nabi Adam disuruh masalah walaupun Nabi. Maka dari Nabi saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sepakat tahu maka dari Nabi Adam Nabi pemula. Tapi maginan ke Nabi maka dari saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena Nabi pemula. Ukun itu nak ada tahu pandita. Ia ro Nabi Nabi pemula ri hakiki. Neke alena pancapura ri lahiran. Ia ro hakiki na masuk nur Muhammad. Angka kada lelena. Wa Allah Ta'ala tampi hilalana orang Madinah. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhan nur cahaya. Kira orang masuk itulah nurul Muhammad. Salawatnya ya roh ada. Tanya Allahumma salli. Tapi salawatnya sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw waktu tanang maka dah kira yasa salawat nurul Muhammad. Tanya Allahumma salli itu dibaca. Tapi ya sengnya salawat nurul Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalak miro tu. Insyaallah bu. Kau nampak barakah itu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tabaci at kasih bulan nasis. Tabagi, berarti mas sempajal subuh 200, sempajal loro 200, sempajal asar 200, sempajal maghribi 200, salat isya 200, pas 1000. Tabagi. Agi baca, dibaca Pak Bukan. Nasabah salawat Nur Muhammad ke Pak Bukan. Aga Pak Bukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tabaca usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolonga barakah. Selain nalomo yang ngatuto ngelino masih jaki para pakong ke masalah. Kemudian yang ketiga ditanangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang idalek. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu barakah. Apalagi harus dia tahu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa sama magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Alena mato bagikan, alena mato minta maaf. Magai karena meloi lolongan duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati. 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh. Anu di mana nalik telan. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dia bukan obat, dia cuma memperkuat imunitas kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting.
Itanya tu dia aja takkan ayah aja nanti pasti mati kenri melo di tamat. Ya ko cia ki mati, ya ko cia ki mati aja tutup. Yang tu kunci. Ya, makanya penting saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu, vaksinasi. Kemudian, ya kopi agama sitongkan namanya ke Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat, termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumut tasihhu, puasa kau supaya medisi. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian agak berpuasa pada hari kelahiran. Berakatnya. Ternyata Nabi kita naik, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agak Nabi kau itu, karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taniki, asal kata jadi. Hah? Sabtu, asal kata puasa. Sini, mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula ni malas sauna. Kadapik puni pale iya, mau puasa kak sini. Disinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah gini kita mau puasa sini, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu pahalanya dapat. Tapi gini kita mau puasanya asok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada berarti salah itu peko sosining, dia salah. Nah gini kita mau puasa sosining, berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi gini kita mau puasa ni aso aja dia ngena, puasa rabana jadi berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham itu? Aga barakana ko ya puasanya aso aja dia ngengi. Degagala sawat bisolami wa takalin menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Ciaki nak kena asam urat, kolesterol. Puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang nak kena penyakit makaleleak. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena dia nak kena asam urat. Dia kumandrai bembe menerima cowok ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yopidi sampai 40 ini tahu di mana bembe. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigat. Ini masalah obat. Besa kigar runtuh tahu jangan apa diwetak. Hah? Dan apa gitu? Coba gari, akan anda tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan dia nak dia tahu sesana nanda. Tapi pernah dia sakit dengan itu? Tidak, makan. Karena yang dia makan tidak pernah dia cari. Ia nak tunak kada tahu pandrite, dia gimondre alai Pak Burah. Nia kan itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini, dia nurule malah Pak Burah. Pak Madari tak terlupa nih Andre, macam jelasan ini. Yang kedua dia apa nih Andre? Gak mau ngemen nih. Ayo mana dia wasap? Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sadena tahu maafat jasa maka pacagorena capumi 5 ton. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi SAW pernah meminum kopi ya kibuaran ko benena tapi campurannya bukan gula. Pajena tarigu. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi namanya tahu Pak nak kenalas karena terlalu banyak menghina makanan padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuat akal itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau adu mengikuti arah tawaf.
Karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf, dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf, justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarak arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanai, ya kotaki buara ngikuti lah kita bang pekebati tagaru. Hah? Ikuti arah tawaf. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ini. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tuh Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Dan dia sangat teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis juga pernah meneliti magin atau mak bismillah atau mak minum, karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minamata ia atau mak bismillah, dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi kalau mak bismillah dia akan mati, maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari mak bismillah karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tetap ajeneki, magai. Semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Lihat, karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bakal sempajangnya yak kalimah tak buka puri-puri, tak buka sana. Tulang belikat terbuka, sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magian anak dicuek, nare kuna dapi talutong pakatong umuru, nama dari makali cuek. Nenek salah paham, agak nasar, milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah, karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi, karena dia tidak tahu. Batina Nabi Tafabu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi atau Allah masih gimana berjamaah? Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak, karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia negara sampai dari jam apa? Dia nasi runtuh tahu, karena masing-masing sibuk di pekerjaan. Kami masih gak dengan si runtuh. Walaupun maulid ini kata maka ada bidah. Sebab dia nak kerja mana bidah. Maulid bidah, Isra Mi'raj bidah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bidah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting disampaikan. Kemudian berakana salawat. Aja lalu nakuras salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Nayiro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Ada nasa Nabi, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batina Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati. Malasan Nabi, bahkan waktu nama meraja Nabi, ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salam ala Muhammad. Ada jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa tama kidi akan nama tempat. Ya ku ya patutnya makri po Allah taala ubas salam ala dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, kata salam aku wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana dia orang yang soleh. Dia kagak tahu dia dosa.
Ya ku maka daki dia dosanya di kaki. Angka tahu kau dia kena beli. Hah? Angka tahu kau dia kena beli. Ya nang tahu maka dia kau beli Pak Ustaz, apa nak beli? Ya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepada Allah. Nah sebab dia kata si di dosa. Tahu malau di si taubat, nah puji pun Allah Taala. Dia nak ada pun Allah Taala tahu taubat cicang tidak. Nah sebab angka ya dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Kurang itu maka ipigau boy. Tobat apa ke sini deh, nang tahu baca nang kata lupa kat sisa mun Rasul. Nah jamas ya. Ia nanti asa dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hamba-Ku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud, ruku tak denna ido saya pada tak denna nada donge pula ditakin aja. Makanya maka di Nabi ta perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosa. Ya ko sujud itu tak denna dosa. Ya ko tak petak inape melo tak denna atau Allah. Biasa terasakan, ya ko tahu mereka masam pajak, ya nadati waktu sampaja matana pakai nadina, tapi ya napura na jama sampajangnya pasti sama na angka lega aku atak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa maksudui sama na sedingan kagagal lega, sama na sedingan kamaringan. Karena memang Nabi mengatakan dosana akan na pun Allah Taala umatku, nalai pun Allah Taala na patara ng kuluna si basaring kana, ya ko roko isuji lala na sampajangnya, tak denna idosana pada tak denna na dodonge pula ditakin aja. Tapi angka dosa dia nalar dak inasa Nabi. Tidak terlepas dalam salat. Napa si pulungi pun Allah Taala laupi mak Jumat. Napa dalam maka salat Jumat adalah penghapus dosa selama satu pekan. Maka pikir di makun raya. Dia nak Jumat tu. Makanya mereka makun raya tamar anak. Sebenarnya ulama fikih salat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duha. Agak maknanya. Ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah pengganti. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya. Yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat zuhur. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dia wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan lawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dia nasam pajan loro temak. Ini harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikirnya. Maka dari apa di dalam Jumat aja. Angkamu pala gado sana makun raya. Ya kau masesai. Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kumal laundry wi ternyata nama sasa barat. Ini jadi masalah. Itu hadis baru. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Barakan, tapi mereka makun rema kutu, magai, api manina urus. Ya anu nasa mapadiwat ako ko jupana, mapadiuto na yan ako boni, puro na bosar pede yan ako Kalimantan. Karena sa yan mapadiisyo ko suwatra, ang katina sa yan ako sidra mapadiulun na, ang kailaki na jamba-jamba dinisan. Api manito dinurus. Ini kaya banyak. Kalau ada matunda ko kampo ko babu, dena kami, dena nana, sudena nana, mal, COD man. Namo sanggara COD itu. Bahasanya sama tadi semacam sanggara. Ia nak modernnya makanya pisang nugget.
Sanggara atau ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sini, dia tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Tadingnya diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi maka siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tiga itu berkah akan diambil. Anak naman rukulun na televisi, laki naman ko kadire, ini naman rukul lalo kamarai. Dia kasih puluh sehingga tidak ada berkah. Maka orang aku kata, maka tomatot tadi Allah Pak. Noli mana anak na noli apo nama sulit kemana pi makanya disulikana ke dia noli. Dia na pamulai mana dari mereka. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada, angkat tabib, ya kini maka dati doktor, ya bicara gini sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat tu ya. Sandro to mana? Sandro to pangasak sandro to ini. Pak baru sandro to. Tanya sandro ya tu, itu namanya tabib. Bicara gini ni sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya itu tahu mendoakan kepada air kemudian memberi minum, itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusat. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi maka daki sandro. Kalau bahasa Arab nama kadek agak tabib. Ya kalau bahasa modern maka dia dokter. Mereka betul nang kapangasa-ngasa, ay sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo matarapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama toh? Sama, cuma cik dipakai nih, cik dipakai tahu enggak? Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Saya selalu mengatakan pengobatan akhir sama. Sama ini sama akademi nikah Madinah. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomi mana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih, kata nak berkata buku balik salawat nak baca salawat pokok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak pernah waruk boleh lalam, nak pernah pinungan lega ya tu buku balik. Itu salawat. Ya kui di makan daging sandro. Iya. Maka dia nak sampajak Pak Ustaz, mana kemak doa? Dia nak sampajak, bedakan doa dengan sholat. Ya kalau dia mau sampajak, tetap kena hukuman matu, tapi doanya bisa mustajab. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti nak kena hukuman. Makanya kau kata Pak bangun masjid, nah dia nak sampajak, tetap kebolan ke surga. Dia minta tamat. Ya, nasabah Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi kita baru masjid okolino namo pada ni raja naseradongi lai bagungan istana kunalan surga. Dena kada Nabi tatami surga maka dan ibangungan istana. Ya ko dena sampaja dena tamat tapi ang kabola. Tabahan itu lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampajang ada mas sedekah. Lengi kedudukannya sedekah tolak bala, kedudukannya sedekah menambah rezeki, kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya tiba dia tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kemakil, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Jadi tak kena pura mas sumba nama dewa sekak, wah itu jadi masalah. Mas sumba dia nak sekak, ini kebahaya. Makanya zakat wajib, memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nak diatur, dia termakan serubawan tidak Allah yang hitungkan. Seko ina sabale nama terima. Contohnya orang yang akan dibarakan, ya kau ketemu teman kada aki buara ngakeng, aja mutarigol lah taruh mapangka. Tapi taki buara ni tataru mapakkan apa tatarigol lah pasti dia minum. Magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya. Ya kau kata makarya pematur isakai namo seko ni napa tali makarya ko Allah Taala dia utarime nasabak dia nak kau tugil lawi. Kan begitu. Pada mu sampajangnya ya kau kata makarya pati pur ka cuku ceceng ama ko jaji ni dia nak kuat. Tungang mo sa sampaja tapi dia nak tarime ko Allah Taala. Magai karena dia yang sudah mengatur.
Makomit. Maka dapat diga Pak Ustaz semasa pajalur 5 rakaat. Wadi sah tapi dia terima pun Allah Taala. Wadi. Kan makomit itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluri ini namanya qada. Makiro asaranya napa kita masa pajalur. Agak nipo, gampang. Akar banyak usolli pada salat dhuhri, arbarak di mustaqbil al-qiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan pada waktunya, qadaan tanya watina. Ya kumak laki dia sama masyarakat ada banyak. Wakatnya masa pajalur hukum nyasara ujamin pun Allahu akbar. Gampang itu? Iya, kumalampe mo kada banyak masa pajalur tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ambil komo kada banyak sampai pajalur hukum nak diujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia di makan jabana dia dijama. Malas kok jamai. Ya kau mulai tetong tudak. Kau mulai tudak liuk kok. Kau mulai liuk isyarat mau pakai. Dia nak bisa sujud ustaz isyarat mana? Kita ada mau rokok, kita ada mau sujud. Kau dia nak mulai oli pu imam masa pajangan. Kan makom itu. Itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuan. Kalau sunnah. Tapi yang wajib, paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak. Harus terjamah. Sekak kuna dapi sekak silakan. Nah itu jadi yang mana nanti Pak makom jasa. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. 7 karung. Air nak ini sekak itu kalau bersih. Maka dapat saya ada 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5%, bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia tak ada hujan dia keresul. Tetap icomo, iraju, kemudian ya kompak. Maka itu bukan masuk tanda hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Dia sengit ada hujan, ipas solo, ibu kamami pambakana. Lalu wae dia ipas solo. Itu tanda hujan. Dia gak tanah bani misalnya, dia gak urusan. Tapi kapan diusahakan, berarti dia kena 5%. Maka itu cedela ada ni kena iba. Dia je nasi agak 5%. Kami kata je tu nas sama cigo tu stas elena tetap pikap seko tanya lena masak salingkan sama kompro. Tahu seke. Tapi magampang mato je titan reba tadi nak menjasa cinam ko po ngalata la solah. Cinam. Kompro tabat talu pe pada dia nan rema nang ya picap-picap. Lega. Cinam. Pada mi aku man reba lawe pak maka ada cu kedua ada cu. Ya no sa dini balaw mani ko. Ay, mega di balaw. Kalau ba manala ko bitaw na ya. Aja mon rese ko pas utusan kan tahun dulu. Kalau musabak kemudian aku menjasa kang gandrusu. Iya, dia racun nih. Nah, nisan, ada nak kena pengalata kalau masuk kalau mon rese. Deh, sampai dari halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak kena pengalata kalau mon rese nian, maka sampai dari halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka amit. Maka gampang. Ya nanti aku sampai aku beda ke jasa kok mesti wat tamalong galuna. Gan rusuk memen nih. Iya. Coba kita lihat. Mega masalah-masalah yang kita kadang lupa. Kemudian Nabi ta angka pasana Nabi ta ko tulle jamu insyaallah mabarakah lupa. Nomor di aja tersusai pada taruko tahu yassir wala tu'sir. Ya nanya na taala paama kampung polisi dia na salaikan tolong na tentara dia na rasul. Pak camat dia na malasau jasa dia na gagar-gar na patu. Maka utulle aja tersusai pada taruko tahu. Bu imam aja tersusai mak muta, mak baca siapa aja mak tendre itu na taimun rima ko dia mau pernah merokok. Ya aku masam aja cari di maka puncuk bacaan aku macam jimang ke di monro di belakang. Oke bisalah atau di dulu kis rate caleku bacaan. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan bacaan dia nak kena pelasi sampai jamu pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu maripa engkau tahu maga pendekkan bacaan. Iya makmum aja tuh susah ibu imam napai telu ayat nak baca tuh dimakanani betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah dia mata macerah macam apa aja si selinu tu na temenre demo pada mepa aja jamaah aja tu selesai pak ustaz na turugi di pusat ustaz sekado ma bicara tu 5 HP tu pay monri kamakon lo anak aja tersusai tau matota ipigau adu na cecay tau matoa aja tersusai anata memang ya toro namun rana masih kalau gumloy tidak boleh lakai aja tersusai baineta iparenta dia nak kanyale di balanca
Baine aja tak selesai lah kita bakat di maka di ni jampangi. Nama kau itu. Yang itu bapak, ya ta'ala niat tu yassir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit. Nah nigi tahu nalumunya pada narupa tahu, kung Allah ta'ala lumunya nu kusulimu. Itu sebenarnya kuncinya, makanya Nabi itu memudahkan. Agak Pak. Ya kau di mobil ya amat. Nabi itu luar biasa Pak. Iya narumi lu ya lah contoh. Aja dipersulit pun kagak. Pak maka tuh Pak, macam masjid saya pada panitia masjid itu maka rajin. Maka rajin. Ya aku bicara nanti yang kali enggak ada jangan. Nah ya panitia masjid kita, maka ke bicara tuh. Maka dia ke bicara na tuh. Apalagi kau mana diurus sih Pak. Pak maka ke rupan na tuh. Angka magala ma protes dia kasumbangan. Rata-rata maka tuh. Jadi gaya nasumba yang itu cuma inang maka ada dobi pakai tobe barakallahu napan kami tu makai ke protes. Apa tak cica milo masih dia? Ya na tula parisa mana kan masalah ni Pak napan nangka. Yo po jud tu dia kaya itu Jepang. Maga na ko ang tahu Pak monrok ko si dapsi nak dengar rokwe de itu nama janin mau itu rokwe. Tapi ya kau enggak tahu lalu kau tu natutu ingat tak Pak mage napan nan lalu. Maka pada mi kau enggak tahu jalan lalu masih dia mereka tu protes na. Begitulah dia pun nggak tahu napan netama guru agama maka tuh ke pasalah bidah haram Pak napa ironis dia komega ditulis tadi ada napa salah maka memati gampang iya guru mungkin materut aja cek apa salah cek apa salah Pak ya tuh agama kami pendapat angka ya sang ulama hadis angka ulama tasawuf iya ke ulama fikih angka tu ulama hikmah angka tu ulama tafsir mega rupana iya ko fikih hadis agak iya ko malasa ko burak ko nasabak dega galasa dega Pak buran setiap orang yang sakit berobat iya ko tasawuf aja mau burak jauh magai iya ko malasa ko palaga dosa nabi ta makada sesusiwan nini umak ko nakan nalasa sitaw dosa ni langga iya ko malasa pa jama burak Pak ko makburak ko tidak bersyukur kaya kamu labira mega dosa sehat ko mega dosa daripada malasa ko mega dosa makiro makanya dua versi maka kira kira Pak Ustaz ya tiap magampang ya ko malasa ki lodongi epo ya ku ya lasaku la sa palaga dosa aja tapasawi po ko din mapaci dosa ya ku ya la sa pacala talenga ada pagi dosa ko po talenga kesembuhan makiro ambil yang tengah-tengah aja na tasawuf murni jangan fikih murni makiro Pak makom itu ke mata makanya belajar terus aja temengingat Pak katutu Pak yang tanya Ustaz tentang pelari mak apa itu tema ceramah tak pada namanya ini penting. Kemudian yang kedua, karena yang pertama atau aja tersusai pada tarupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun raya. Madar dia yang masih lemite makun raya. Magi namanya makun raya merana wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia Pak, mereka masalah. Magai mereka pengalakai. Mereka pengalakai itu. Magi mereka pengalakai nasabaci dia ruane piku makundai. Janang karone pura bot picidi barking kan anak darah di katawana. Dia piga jandai. Wajar kong masalah mu. Itu kan pengalakai ko ini. Hah? Tajagailah kita. Upaya itu biasa sepeda mininaw tahu sandalan. Ulawan mininaw tahu sapi mininaw tahu. Yan nama ko pa namulakay mininaw tahu dito. Tapi angka Pak doangan dapat urung Nabi. Ia kota bacamu ya Pak doangannya maka dia Nabi keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Ya natu nak ada tahu pandrita, oku pun Allah Taala mau Pak jetangan ngade mulu warang param. Aga ya roh magampala dalam bismillah ala nafsi wa mali wa ahli. Tak apa lagi. Depa, ulangi tem. Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli nasaba asanna ko Allah Ta'ala ukumi idi pengusarahkan sepenuhnya alaihi waramparaku na niya keluarga. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore maka Allah yang akan menjaga diri keluarga dan hartanya. Tarlah nih Bu Depa ulangi pem bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya kau demo petaprai sabar ya. Kemudian
Rasulullah itu memberi syafaat. Tiga syafaat. Biasanya syafaat Pak Bu patulun langsung selain pertolongan Allah. Nasaba'iyatu nabiyye ya limana dua kesempatan min laudomo polino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak doge lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Puak alinga kesempatan melo ka pandremana ngisinin na makhluk namiya atammu ko hilebok na tanay. Maka dia pun Allah Ta'ala ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napa yalen Nabi Ibrahim nak kata niaro kapurue napa nak dempar lah kutangana tasie itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tahu denan repetje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalenga kesempatan panremana ngisinin na atam. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyaliddin pada bab makanan. Nah nigi tahu. Mandre jolo patje komelo imanre. Napa mandre to patje napa minum. Maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah. Sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai to matot tadiolo. Angka patje halusu nataro ko baki komelo imanre. Ya todo kang jolo pajaloe. Napa yandre ro patje napa ki mandre nandre. Aga barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racunnya andre. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang. Jarak teruntuk bola, narekona tamuki, angkapat jihalus na plena. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko sutanganan nataruh ke pandai-pandai. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong tapi dia tidak mau. Dini lawi Nabi. Tapi makin Nabi nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Ia natu ampai yang kayasan wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umatna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, ni gamelo si bawi ya ukilalan nasuruh. Nabi ulangin, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga? Si bawa Nabi tak kelala surga. Cidim permintaan Nabi tak ada. Perbanyak sholawat kepada aku. Bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi masalawat lekoria. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boleh megala deh Ustaz, aja tak bilang. Ya kau dia tak bilang mega nih. Pak ya kau si sabu, kau pada sabu, kalau sabu kau pada 5 sabu, 10 sabu kau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, kau Allah Taala tak bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama sebagian ulama sufi aja menghitung, kau Allah Taala tak bilang. Itulah yang banyak. Salawat di makan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Ya kau malam bela ada kawan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka rawi malam bela Ustaz, pakai salawat sikirin dulu. Naka aja tahu nana baca Allah, naka aja biar nana baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagat tangi nafasan nana baca Allah, ya ku masuk nafasan nana baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari nafasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu zikir di pagi. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka dan kata salawat Imam Ghazali, ukuro Imam Ghazali itu saja di pagi. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai satu. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dia. Ini penting. Kemudian angka barakah namanya. Yaitu salawat yang mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa. Agak bacaan apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummah. Salawat papedal ya ko iya tu namal kata Pak Bu kasyaga akka 10 si di ko mangaribi akka 10 si di ko subuh denang kana salay balanca 5.
Itu berkah. Denang kana salaki itu berkah. Tapla dito? Ai deh, Pak. Meraji-raji itu masa dipagul tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini, itu diamalkan. Insya Allah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabla nih, Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja taufik. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad karimil itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan ditulis. Makanya ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak Mega jitu agak Pak Bu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya doa sapu jaga tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajumpat terus. Lisari bijolo. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak di sini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak di sini. Kau harus isi itu, makanya dikatakan sapu jaga. Decengaganna rino min law illau nukum. Fid dunya hasanah, minta di sini. Itu kosong, Pak. Makanya dikatakan sapu jaga. Sebab sininna isa nalino wa di mana ni patama, tapi wasiat ulama cukup satu pemasukan. Fid dunya hasanah, decengaganna rino macina illau yukoro. Wa fil akhirati hasanah illau yonna min law yukorino na mancaji deceto ko surimonri. Wa qina azabannar aja tamma ya min law na patama ko pinarang. Ya ko oto ilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil minta di situ. Wa bil akhirati hasanah, jangan sampai mencaji pacarannya ke suruh monti. Wa qina azabannar, terpelepak aku lebih neraka gara-gara ya ilawi. Ya ko tilawi na dia lagi ko Allah Taala, jangan bersedih karena mungkin itu belum berhak kita mengambil. Nah sebab masalah kita Pak itu lagi. Ya kong anak nilau piso mataran menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naik dikasih liman. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Maka karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga dewi de tonanu milau dong Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi kita maka mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kemilodongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja ada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya aku tahu di madeci. Mega tahu Pak anak nama kanja aku dapat tak. Maka dan kami anak-anak kumana dicapat lakaiku, galukku, darakku, empakku. Kumana? Pak doang sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita kilodong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya usia. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katulih malah cara maku pamula-pamula laku capat. Ya tahu nak. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apalah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita baca kapitulo ko mangaribi, kapitulo ko subuh. Kumiki lolongan syafaat na Nabi. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan. Tapan nandungan niat si sabu 200 subuh ya kumakaraki wa menyomosa di ko subuh mata jataja pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan. Baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Saya menit 50 Bu. Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah wa la ta'ala zinatu lana wa ma fis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi'izni Allahu ma baina aydihim wa ma baina wa syai'un fis samawati wa la ya'lamu wa la Itu hanya 7 detik.
Maka kau ke-50 baca, itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur, pada saat sudah baring, ya kuliuni tamacero, hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun akan dapat sesuatu indro, dia nomor digaga. Kalau sudah tidur tidak sampai itu, karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan guru. Ya kalau dia itu lero sagidul istighfar tepat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa ini? Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak wani namate tu wani isa suruga nasradita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya yang sayyidul istighfar. Ya kuda itu lero, ya tu na baca kurang tapi agak tapi wala ide cito matpeja ila kuridi. Masih ke ite basakit. Na pauja kita ilodong salamat.